Makanya di ayat 9 dikatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu, Theosmu. Siapa itu Theosmu? Bapa. Bapa mengatakan kepada anaknya bahwa ada Theosnya anaknya itu, Theosmu. Tetapi tidak pernah Bapa menyebut anaknya itu Theosku. Yesus waktu di dalam dunia ini mengatakan Bapamu dan Bapakku, Theosmu dan Theosku. Kemudian ketika disalibkan, Eloi, Eloi, lama sabaktani, Theosku, Theosku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa tidak pernah mengatakan engkau Theosku, tidak pernah. Hanya anak mengatakan kepada Bapa, dia adalah Theosnya. Itu jawabanku. Terima kasih Ibu Nita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nanti direnungkan itu Pak, semua yang kita sebutkan itu. Yesus Jadi ini itu juga menyebut ini. Nita ini Tapi Yesaya 43 Bapak juga tadi. berkata, ini ayat 8 jelas, tapi tentang anak Bapak berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Sebentar Ibu. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ya, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 10, pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi. Ini kan bolak-balik kan. Tuh Allah di ayat 8, lalu di ayat 10, pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi. Ini bicara mengenai Kristus semua. Pengakuan bahwa dia adalah Allah dan Tuhan juga, 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi nggak perlu kita ngotot-ngotot begitu. Tuhan itu meletakkan dasar bumi dan langit adalah Ibu Nita buatan sudah tanganmu. paham apa maksud Semuanya kita. itu akan binasa, tetapi engkau tidak tetap ada. Jadi Allah itu Allah Bapa itu bukan sekedar perencana, ya. Kenapa Bapa juga melakukan pekerjaan penciptaan, Kristus juga melakukan pekerjaan penciptaan, Roh Kudus juga melakukan penciptaan. Tapi ketika Bapa disebut sumber, itu cuma membagikan peran membantu buktikan dulu untuk Roh Kudus kita mencipta. memahami. Jangan asal ngomong, Yesus Bu. Kristus juga Roh adalah Kudus mencipta sumber, Roh mana? Kudus Coba. juga adalah sumber, tetapi dibagi ketiga peran Nita, kepada ketiga jangan asal pribadi bilang Roh Kudus juga dalam Godhead itu, mencipta mana? supaya bisa dibedakan loh. Ini bahwa tiga pribadi yang berbeda, bukannya seperti Bapa adalah Kristus dan adalah Roh Kudus juga, itu jadi oneness, tapi 40 tahun aku percaya bisa Trinitas, satu Bu. Sekarang kesatuan nggak lagi. dalam Allah yang esa, tetapi ketiganya itu memiliki, bisa dibedakan gitu. Kalau saya 30 tahun mempercayai Trinitas, waktu kecil aku hampir Iya, saya 40 tahun. Begitu saya dengar Yesus diciptakan, meriang saya waktu itu. Tapi dibuktikan dengan ayat-ayat. Akhirnya lebih banyak lagi ayat yang saya temukan. Ya, kamu kenapa bisa mudah percaya begitu? Gini ya, saya percaya hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada yang lain. Kalau Kristus cuma ciptaan, dia tidak akan bisa mengampuni dosa. Karena dia apa? Allah itu kan pencipta. Dia keluar dari Bapa, Ibu Nita. Allah itu kan pencipta. Ketika Allah itu pencipta, ketika manusia ciptaan berdosa, itu melanggar kekudusan Allah Ibu sebagai Nita ini asal penciptanya. ngomong, nggak ada ayatnya. Nah, jadi Katanya ketika tadi Roh saya Kudus tahu dan mencipta. sadar Kristus bisa mengampuni dosa, saya yakin dia adalah Allah pencipta saya. Dan tidak ada Allah yang lain, tidak ada Allah yang lebih kecil, Allah yang diciptakan. Itu pikiran Besok-besok yang bawa yang bukan paling ahli berasal Trinitas. dari Alkitab. Bawa lagi Kamu itu orang bisa yang dengan paling mudah ahli Trinitas. dikelabui ya dengan ayat-ayat yang seakan-akan menyatakan Kristus adalah ciptaan gitu loh. Justru Itu kita tidak di sesuai selama dengan ini keseluruhan isi dilakui dengan Alkitab. Trinitas. Yang benar itu ada dua, Bapa dan Anak. Roh Kudus tidak punya tahta di surga. Roh Kudus itu rohnya Bapa yang mempersekutukan Bapa dengan Anak. Allah, surga adalah tahtanya Allah. Surga adalah tahtanya Allah. Kalau masih menyebut itu, Allah, udah nggak benar itu. Bapa, Anak Yesus dan Roh mengajarkan Kudus Bapa. itu memiliki tahta di surga gitu. Gak bisa kamu katakan tidak ada tahta Roh Kudus di surga. Pernah nggak Yesus Itu mengajarkan pengertian Allah? yang Nggak, Pak. ngawur. Mengajarkan berdoa, Bapa Kenapa? kami yang di surga. Nggak ada Allah kami yang di surga. Makanya kita gampang diseret sama Muslim. Kalian pakai nama Kenapa Tuhan kami, Kristus katanya. mengajarkan doa Bapa kami yang ada dalam surga itu ya? Karena Iya, apa? Bapa, kata Hubungan ganti. Yesus dengan Bapaknya itu kan hubungan yang erat, personal sekali. Nah, ketika kamu datang kepada Kristus untuk penebusan dosamu, nah, kamu itu diterima
menjadi anak-anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12. Ya, karena apa? Karena Kristus. Kristus adalah memang adalah anak yang sejati. Tetapi bukannya kamu ya, aku yang orang-orang yang percaya. Orang yang percaya itu diterima sebagai anak Allah. Itu dalam Alkitab bahasanya anak adopsi. Ibu Karena Nita, Kristuslah tahu nggak kami asal-usul bisa Trinitas dari berdoa. mana? Karena Kristuslah kami orang Kristen bisa berdoa kepada Bapa, Ibu Nita ini pada ikut-ikutan Allah, ini. dan menyebut sebagai Allah Bapa gitu loh. Dia bilang Kalau tanpa Aryan. Kristus tidak akan bisa. Ibu tahu nggak sejarahnya Aryan? Tahu nggak sejarahnya Aryan itu? Dibunuh oleh Tertullianus kan? Dia minoritas. Tertullianus yang populer, yang Trinitas. Aryan itu mengatakan Yesus ciptaan. Dia dibunuh. Yang membunuh atau yang dibunuh yang benar menurut Ibu Nita? Dan Gitu. sebentar, Pak Ringo, sebentar saya tambahkan lagi. Ya. Dan Trinitas dikuatkan oleh Konsili Nisea dan kekuatan Konstantin sebagai kaisar. Kamu salah ya. Itu apa itu Ringo? Itu namanya Aryan. kamu fitnah Aryan, Tertullianus. Tertullianus membunuh Aryan. Nah, gini, tidak, Tertullianus tidak membunuh. Arianisme itu fitnah yang kamu ucapkan kemana-mana. Ya, jangan memfitnah. Ya, siapa tahu Tertullianus mungkin hidup saya salah baca. tahun 160 sampai 225, sedangkan Arius tuh lahir 256 Masehi. Nah, jadi Tertullianus itu sudah wafat 100 tahun sebelum Arianisme muncul. Jadi jangan ngawur aja lah. Aryan itu matinya terbunuh, Bu, karena ajarannya. Ya, jangan bilang karena Tertullianus. Dikatakan di situ yang saya baca, Tertullianus lebih populer. Aryan itu Iya. minoritas. Maksud maksud Pak Ringo gini, Bu Nita, memang bukan Tertullianus yang membunuh Arianus, tetapi Mungkin pengikutnya. iya, para penggemarnya, fansnya yang Iya. mayoritas dengan kekuatan hukum negara. Jadi dari situ juga bisa kita tahu biasanya yang minoritas itu ditindas, padahal itu yang benar. Makanya sebentar saya tambahkan. Makanya selama dari 325 sampai 1000 Ini loh. Sebentar Ini Ibu. kan ada berhubungan dengan sejarah gereja ya, ke sejarah gereja. Jadi kamu nggak bisa nuduh-nuduh begitu. Orangnya juga sudah nggak ada, udah mati semua, nggak bisa membela diri. Tapi kalau yang saya tahu dari timelinenya itu gerejanya itu pasti waktu itu kan masih menuju ke arah kayak nggak bisa dibilang. Enggak, Ibu akui enggak si Aryan itu mati terbunuh? Yang Sama seperti rasul-rasul kan, nggak ada yang benar matinya. Ada yang di penjara di Pulau Patmos, ada yang digoreng, ada yang disalibkan terbalik. ya bukan Semua berarti dia rasul-rasul orang nggak ada yang benar, matinya. tidak selalu begitu. Tidak selalu orang yang mati dibunuh orang lain itu yang orang benar. Ya, iya, Galileo ada orang yang Galilei dibunuh karena sama jahat. sorry, tidak selalu ya, orang yang itu tidak bisa dijadikan patokan. Sama seperti kayak misalnya orang kalau hidupnya itu sejahtera, orang Kristen hidupnya sejahtera, senang, damai, kelihatan sukacita, itu pasti dia anak Tuhan. Nggak ada, Pak, nggak ada. Tapi kalau saranku ya, Bu, patokan bakunya, nggak bisa ngomong mintalah Roh begitu. Kudus nanti, mintalah Roh Kudus hadir di dalam hatimu. Bacalah kembali yang kita perdebatkan Bapak tadi. yang justru saya yakin gini loh, pasti ada saat Bapak itu belum Karena aku tahu asal usulnya belum Trinitas pernah dari terima mana, dari Kristus teologi sebagai mana. Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Bu Nita, dengarkan baik-baik. Kalau kamu punya argumen berdasarkan ayat-ayat Alkitab pendukung dan ayat Alkitab itu bisa membantahnya, baru cocok. Tetapi dari sekian puluh ayat Alkitab yang sodorkan, mulai dari tadi yang digambar-gambar Ibu Karyana sampai tadi saya tutup sampai closing Kamu statement. cuma nyodorin Wahyu. Ya, lalu Apa yang saya lagi? sodorkan? Bukan hanya Wahyu. Itu semua bicara mengenai Amsal, pencipta. Mazmur. Nah, kalau Ibrani Ibrani. banyak itu tadi, Bu. Ibrani, malah Kolose. Yesaya Ibu bilang itu, Alkitab Yesaya itu itu. tidak Yesaya. mengenal konsep Allah Salah mengerti, kecil Bu. atau Allah kedua, tidak ada. Ya, selamat malam semuanya ya, host. Ya, Pak Ibu Pendeta Depi, Karyana. selamat malam Pak Pendeta Depi. Ya, selamat Selamat malam, malam. Pendeta Depi. Iya, selamat malam. Ya, apa topik pembahasan kita ini?
saudara-saudaraku. Ini Bunda Karyana ini suruh nulis tema Yesus lahir 2 kali gitu Pak Depi. Saya Yesus pinjam Yesus ya, lahir saya pinjam kursinya dulu Jos ya, Jospen. Yesus lahir 2 kali. Bentar dulu Pak Jospen, bentar dulu ya. Ya, silakan dibantah. Iya, maksud saya artinya narasi-narasi itu, argumen itu supaya jangan dianggap asumsi, ya disertai dengan ayatnya, artinya di mana dalilnya di dalam ayat Alkitab tertulis secara eksplisit bahwa Yesus itu lahir 2 kali begitu. Ya, Bunda Karyana monitor Bunda. Ini pendeta, itu bukan pendeta ya. Gini, tadi Pendeta, yang ngomong Pak. Arianisme, Pendeta Devi. Bentar. Arius, Ya, oke Pak. yang bicara Ini Arius Bunda dibunuh. Karyana Udah, yang Pak. nyuruh Oke, Pak. menyuruh nulis tema seperti ini. Oke, kasih. Ya, Bang Zuma, selamat malam Bang Zuma, selamat bergabung di sini ya. Semangat malam. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ya, malam. udah lama banget kita nggak diskusi nih Bang Zuma. Seru. Sampai Yang saya mana, Bang lupa Juma? abang ini yang mana. Topiknya ini Bang Pendeta Juma. Depi, Gerunda. Pendeta Depi. Topiknya ntar dulu. Topiknya tadi Bang Juma, rekonstruksi proses itu Yesus turun dari atas ke bumi, kemudian kembali lagi ke atas gitu loh. Itu tadi rekonstruksinya gitu. Oh, iya. Lanjut. Pak Devi Kristen ya? Iya, saya Kristen Bu, 100% saya Kristen. Oke. Tidak selalu yang nyebut ke dirinya Kristen tuh Kristen. Pendeta Siapa Arius dan bukan. bagaimana ia Pendeta, mati? Pak Depi ini pendeta. Arius, hah? Enggak, saya gini. Cara kematian Arius meninggal secara mendadak di Konstantinopel tahun 336 Masehi. Tidak ada bukti sejarah sahih bahwa ia dibunuh. Ya, Arianisme memang kenapa rupanya saya percaya Arius meninggal saya- tiba-tiba Ya. karena sakit perut hebat, perdarahan. Ya, Nah, Arius, udahlah, jangan fitnah aja lah. Arius itu saya nggak percaya sama Arius, itu kan sesat itu Arius. Ya dia pencetus aliran sesat itu. Ya itu makanya saya mana saya percaya sama Ya Arius. berarti udah fitnah ya. Heeh. Enggak, yang ngomong tadi Pak Ringo, Kanita. Ya si Yang- Ringo, yang- ya Ringo yang ngomong. Ya, Pak Ringo. Ya, Silakan, jadi Pak Ringo. jadi beginilah kan ada tadi yang berkata bahwa Bukaryana menyampaikan bahwa Yesus itu lahir 2 kali. Ya kan pertanyaannya sekarang artinya bisakah narasi itu dipertanggungjawabkan bahwa Yesus itu lahir 2 kali, di mana dalilnya kan begitu. Mana Pak Jospen tadi? Ya kan Bunda Karyana yang suruh bilang apa suruh tulis tema seperti ini biar Kristen yang tidak setuju bisa naik kan gitu. Saya udah gambarkan 5 kali. Udah kita uji tes. Ya kan? Yang dibilang Pak Jospan benar, yang saya bilang juga benar. Itu Ya. dua yang benar, tapi sesama Tritunggal bisa nggak benar. Dalilnya itu Bu, dalilnya itu mengatakan bahwa Yesus lahir 2 kali, di mana dalilnya itu yang kita tanyakan di sini. Mungkin Pak Devi tadi udah baca tadi apa waktu di bawah. Udah ini. Belum, Jadi- saya, Ya, Pak Devi saya tadi baru sempat masuk mau ini. naik. Saya baru Pak Devi masuk ini, tadi saya belum sempat mau menyimak naik. tadi. Tadi Pak Devi sempat mau naik kan di multi kan? Iya. Ya betul, jujur kan? Ya. Jadi saya, Tapi setelah jadi saya itu belum menyimak, ya belum mendengarkan ya diskusi kalian di sini. Artinya saya itu begitu masuk langsung naik gitu. Saya nggak lama dari bawah tadi. Oke, gimana nih? Host, kita rekonstruksi? Gambarkan. enggak, saya serahkan ke Gerunda. Silakan Gerunda dulu. Saya belum paham ini temanya ya karena yang saya tahu Yesus itu mati 2 kali. Kalau dikatakan Yesus lahir 2 kali, cocoklah itu. Lahir 2 kali, mati 2 kali. Mati 2 kali. Mati kedua kali di mana Kak? Di mana dalilnya itu Bang Zuma? Mati 2 kali. Aku turun ya, sudah malam. Iya sih kan Pak direnungkan ya, Pak Jospen naik lagi kalau mau naik. Ya, Pak ya, Jospen. tapi aku Banyak sudah berenung, jelas Bu. sudah anggap Minta kehadiran Roh berbeda. Kudus Aku berdoa. dengan Karyana dengan Jospen.
Ya. Sudah jelas berbeda. Ya, Oke. Bang Zuma, boleh dijawab itu Bang Zuma? Artinya di mana dalilnya bahwa Yesus mati 2 kali? Di mana itu Bang? Coba dijelaskan. Kematian itu kan terpisahnya antara jasad dan ruh, ya, betul nggak? Iya, kalau definisi kematian itu definisinya. Ya, ya. Nanti juga akan saya buktikan dengan dalil terkait dengan itu. Nah, sekarang terkait dengan ini, Yesus terangkat ke langit. Setelah dia mengalami kematian 3 hari, itu mati pertama. Kemudian naik ke langit bersama dengan jasadnya duduk di sebelah kanan Tuhan. Lalu kemudian beberapa tahun setelah terangkatnya dia ke langit, rohnya nongol di Damsyik tanpa jasad. Berarti si roh meninggalkan jasad lagi nih yang sedang duduk di atas di sebelah kanan Bapa. Berarti si jasad lagi kehilangan roh, mati lagi dia di atas, Bang. Begini Bang Zuma, ya jangan kita kemana-mana dulu. Artinya semua argumen atau pernyataan-pernyataan kita itu, kita tuh harus mempertanggungjawabkannya. Ya, yang saya tanggapi dari tadi, pernyataan dari Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus mati 2 kali. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Di mana dalilnya itu? Karena saya cari dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, mulai dari Matius sampai dengan Wahyu, saya belum menemukan ayat itu. Jadi gini Bang, coba Anda baca di dalam dalil 1 Korintus 15:44. Tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania, kan gitu. Ya, Dan Lukas 20:36 bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania sama dengan malaikat. Nah, Yesus mengalami kematian, terpisahnya jasad dan ruh, mati dia di atas tiang salib. 1. Terangkatlah jasadnya kemudian pada hari ketiga ke langit berdasarkan kaidah-kaidah kekristenan bersama dengan jasad. Tiba-tiba di tahun 52 Paulus kemudian mengatakan bahwa dia menuju ke Damsyik lalu bertemu dengan suara, dan di situ tak ada jasad, berarti yang datang cuman rohnya Yesus. Lagi-lagi tubuh yang ada duduk di sebelah kanan Bapa kehilangan roh, mati lagi dia, Bang. Itulah argumen atau pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya karena begini, yang cara Tuhan Yesus itu menyatakan diri, ya, atau memperkenalkan diri kepada orang-orang percaya itu berbeda-beda, ya kan? Itu bisa hanya dalam suara, ya, dan bisa juga dalam penglihatan, artinya memperlihatkan tubuh kemuliaannya itu yang dibawa ketika dia bangkit dari antara orang mati. Jadi itu berbeda-beda karena ketika Tuhan Yesus ya menyatakan diri kepada Rasul Paulus beda, kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos beda. Jadi nggak bisa diambil kesimpulan di situ Bang Zuma bahwa Yesus mati 2 kali itu adalah ngawur namanya itu Bang. Ya, kalau keliru, pemahaman seperti itu keliru, itu bagi kami itu keliru. Ya. Gitu ya Bang ya. Ya, jadi kalau misalnya rohnya datang tanpa jasad itu apa namanya Bang? Kok di mana ada di situ roh tanpa jasad? Jadi nggak ada di situ. Ketika Ya kan? datang Yesus kepada Paulus lengkap jasad. Nggak ada di situ dikatakan bahwa hanya roh atau tanpa jasad, nggak ada di situ. Yang benar di situ adalah kita baca ya di Kisah Para Rasul 9 itu ada kan. Nah, Kisah Para Rasul 9. Jadi ini Bang Zuma ya, kalau diskusi itu diskusilah dengan apa? Dengan sehat, artinya jangan terlalu, artinya mirroringnya itu jangan keterlaluan lah, kan begitu. Ini kan dalil ya? Bang, ada saudari kita yang mengangkat tema Yesus lahir 2 kali. Nah saya jawab betul itu. Kenapa? Karena Yesus juga mati 2 kali. Saya kan kasih dalil tadi. Iya, bentar kita buktikan apakah benar ini bahwa roh di sini yang Bang Zuma sampaikan bahwa rohnya menemui Paulus dan jasanya tinggal ya. Di ayat 3 dikatakan ya, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya cahaya memancar dari langit. Bentar dulu ya, tiba-tiba cahaya ya memancar dari langit mengelilingi dia. Jasad ada nggak? Di
di sini tidak berbicara jasad. Berarti cuman roh Ya. kan? Berarti jasadnya Ya. meninggalkan rohnya kan? Kok cuma roh? Iya. Inilah ini pemahaman inilah yang yang nggak bisa kita terima ya. Artinya narasi-narasi Bang Zuma ini ya jelas keliru. Kok keliru abangku? Ketika kemudian yang turun ke bumi hanya suara, berarti itu kan dengan ruhnya saja, nggak ada jasad di situ abang. Nah, Berarti jasad yang ada di surga yang duduk di sebelah kanan Bapa nggak ada roh, keluar Jadi- rohnya ke bumi. jadi begini Bang Zuma ya. Iya. Jelaskan ya. Coba dibaca Korintus 15 Bentar dulu ya. abangku nomor 42 sampai 44. Sabar dulu ya. Di kisah para rasul 1 itu ya di situ dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang ya seperti dia naik terangkat ke surga itu. Iya, dengan jasad dong, jangan iya. jasad. Jadi itu berbicara dia nanti datang sebagai hakim dan raja untuk membangkitkan orang mati dan menghakimi semua umat manusia ini dengan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu secara global, oke? Secara Iya. keseluruhan. Kalau secara pribadi, ya itu artinya bisa hanya suaranya yang terdengar seperti yang Kata siapa abangku? fakta yang sudah terjadi dalam ayat Alkitab. Ya, Kan kata begitu. siapa? Ya, Coba. yang telah tertulis dalam saudara, ayat Alkitab saya seperti itu. baca dalil. Ketika dia menemui Rasul Paulus ini, itu hanya berupa hanya suara Iya, dan iya, juga berarti nggak ada jasad. cahaya, ya, dan juga cahaya yang mengelilingi yang dirasakan oleh Rasul Paulus di situ. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa begini, banyak orang. Pertanyaan Ibrani saya 9, tadi, di mana di 28. dalam ayat Alkitab, ya tanggung jawabin, Pak. Pertanggung jawabkan Sesudah narasimu, itu, Yesus bahwa akan Yesus mati 2 kali. Di mana ayatnya? Sampai sekarang saya cari nggak ada. Oke, Sebelum saya baca temukan. dalil. Saya baca dalil Bang ya. Makanya jangan cuma modal mulut, pakai otak juga dong sih. Aduh, memang si Zuma yang modal mulut di sini. Si Dengar. Zuma yang modal mulut di sini. Kitab Ya. Korintus, 1 Korintus mengatakan data 15:42-44, demikianlah pula hanya dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Berapa itu? Ditaburkan kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Kalau tidak ada tubuh rohania, lalu kemudian hanya ada tubuh jasmania atau alamiah, berarti itu mayat. Dan kalau dia hanya roh, tidak ada jasad, itu berarti dia hanya roh. Di situ bukan dikatakan manusia. Yesus naik dengan jasadnya, Bung. Yesus naik dengan jasad. Bang Zuma, bentar dulu Bang Zuma. Kita ganti-gantian lah Jangan ngomongnya. dipotong Jangan terlalu dulu, panjang-panjang banget. ganti-gantian. Saya Ya. belum selesai Iya, juga. kan, Anda jangan- sudah Kan ada masuk. data, masih tampilkan Saya baca data. Anda nggak bawa data apa-apa. Ya. 1 Ya, jadi- Korintus 15:44 bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nah sekarang ketika Yesus itu turun kepada Paulus, ada nggak tubuh alamiahnya? Nggak ada, berarti tubuh alamiah ditinggalkan oleh tubuh rohania. Mati nggak itu? Pertanyaan saya Bang Zuma tadi, ya kalau kalau Bang Zuma mengutip 1 Korintus 15 itu menjelaskan bagaimana ketika Sang Kristus atau Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ya, itu dalil kan? Ini bukan menjelaskan bahwa Yesus mati 2 kali. Jadi Anda ngawur di sini mengutip ayat ini, Ketika Anda sudah jasad keliru. dan ruh terpisah, itu Ya. kategori Ya. mati, Bapak. Kamu sudah keliru. Kamu sudah yang keliru di sini. menolak dalil, Ya. atau jangan-jangan Ya, bahkan solusinya Anda tadi, atau ya. jangan-jangan Nah, solusinya ini kan. adalah Nah, saudara ini Devi, congor saudara aja. Devi. Kalau Saudara Devi, ketika jasad ditinggal roh, apa namanya saudaraku? Jangan sombong karena title, jangan. Gunakan sekali-sekali otak. Ketika kemudian Yesus meninggalkan jasad, mati dia. Sebagaimana ketika dia meninggalkan jasadnya dengan ruhnya di atas salib, mati juga dia. Itu yang Anda harus pahami. Atau
jangan-jangan yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Tuh, saya kasih solusi. Nita kasih baca dalil kepada saudaraku pendeta Depi. Ibrani 9 nomor 28. Ini kitab saudara kan? Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Dia menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Kapan itu, Bang? Sesudah itu dia akan menyatakan diri sekali lagi. Itu kapan? Menyatakan diri. Luruskan itu bahasamu itu, Zuma, ketika Anda mengatakan jasad. Ya, Mulai karena ngaco dia. begini ya, kami itu tidak ngaco. mengenal yang namanya jasad, tetapi ya, Gila berarti kalau Anda tidak mengenal jasad, gila berarti yang Anda dibawa Tuhan Yesus itu ketika dia bangkit dari antara orang mati adalah Aduh. tubuh kemuliaan. Sekarang Tubuh kemuliaan begini, ini apa? Saya tubuh kemuliaan ini bukan seperti tubuh kemuliaan, bukan seperti jasad yang Anda bahas-bahas itu. Saya kemudian Ini mau menang debat aja ini. Sorry, saya keluar dulu ya. Iya silakan. Kalau Ya memang kalau si Zuma nggak tertib orangnya ini, nggak tertib. Saya bawa dia ngomong data. Iya. Saya bawa data. Ibrani 9:28. Di mana datamu mengatakan bahwa Yesus mati 2 kali? Itu sekarang yang saya tanyakan. Memang bukan tidak dikatakan begitu, Tuyul. Sebagaimana makanya, Yesus itu juga tidak pernah makanya dikatakan jaga dia mulutmu, sehakikat dengan Bapa, tapi kau imani seperti itu, ya, Tuyul. makanya jaga mulutmu, jangan kau apa itu Sekarang saya menafsir tanya ya, samamu. menafsirkan Sekarang itu. dengarkan ya, saya, saudaraku dengan Depi yang keliru. saya kasihi, Ya, kau sudah dengarkan keliru saya. di sini. Saudaraku Depi, Ya, dengarkan saya, ya. saudaraku Depi. Kamu itu nggak bisa tenangkan mempertanggungjawabkan dirimu. narasi. Tenangkan dirimu, saudaraku Depi. Saya berlandaskan terhadap dalil yang ada di dalam kitab lu. 1 Korintus 15:44. Host, Oke? atur aja timernya, host. Saya Host, bawa dalil. atur aja timernya. Anda Karena nggak layak kalau nggak diskusi pakai dengan saya, timer sama si saudaraku Zuma, Depi. ya modalnya Depi, congor ilmumu ini. masih minim. Ya, modal congor dia ini. Masih Janganlah minim. gitu Bang Juma. Ente bukan Ya. kelas saya, abangku. Pakai timer, pakai timer. Ya kalau si Anda Zuma ini kalau nggak bukan pakai kelas saya, timer, Bang. modal congor Bang dia. Juma, Modal saya congor. tantang secara offline. Anda bukan kelas saya, oke? Oke, Anda kami bukan tantang kelas saya. secara offline yuk. Tantang ke Offline murid-murid saya membuat kamu malu, Ibu. Saya tonton kamu Ya. dibikin malu. Jangan sampai saya turun lapangan kalian Apa tutup jawabannya? gereja. Bukan wewenang kami Jangan menjawab sampai itu, saya Bapak. yang turun Itu lapangan. Dr. Murid-murid Rich saya yang aja bilang. membuat kalian kelabakan antar Dr. kalian Rich yang bilang, internal Bang Juma. Kristen. Internal Kristen ngomong terus, dipermalukan sudah, ngomong terus. dengan tim Kristen saling cakar-cakaran di depan umat Islam. Jangan sampai saya turun lapangan, tutup gereja. Ibrani 9 nomor 28, saudara. Sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Dia menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Nanti di akhir zaman. Lalu yang menyatakan diri kepada Paulus siapa? Selesai kan? Sederhana kok untuk mematahkan argumentasi iman abal-abal orang ini. Bibel musuh berat yang tidak akan pernah bisa kalian hadapi. Bibelmu yang mengatakan, demikian juga Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pada saat kapan Yesus menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Kapan? Pada saat kapan Yesus menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Kapan? Nanti di akhir zaman. Lalu yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Saudaraku diajak cerdas, diajak menjadi seorang Kristen yang baik. Jangan gila permanen. Zuma, atur aja timernya Zuma. Kalau mau Anda debat, bukan ayo. kelas saya, saudara pendeta. Atur timernya, jangan kelas lu Anda modal itu modal congor. bukan saya. Sebentar, pendeta DP. Yang ngasih tema itu pertama kali adalah Bunda Karyana dari pihak Kristen. Dia bilang bahwa Yesus itu lahir 2 kali. Saya mengatakan Kristen cocok yang- karena Yesus mati Ya. 2 kali berdasarkan dalil. Bukan kami. Ngapain kalian itu kalau udah kalah main nurunin aja gitu loh. Seorang pendeta mengatakan Ya, Yesus memang 2 kau udah kali berapa kali lahir. lari sama saya Zuma. Kau Harus itu udah 2 berapa kali lari sama lahir. saya. Ya makanya saya nggak. Sebentar. Anda diturunin apa turun sendiri? Maaf saudara Berapa Ripi, kali jangan malam Malam ini, Benar, ayo benar. kita pakai timer, ayo.
Jangan Ada yang emosi Zuma, ayo. abangku. Boleh Anda satu yang menit, hambur satu tadi, menit Pak boleh. Pendeta. Satu menit. Pakai timer satu kita, menit. jangan modal congor gitu. Iya boleh, boleh. Ah. Satu menit. Boleh. Ya. Boleh bang, boleh. Tapi jangan emosi bang ya. Santai aja kita. Santai kita. Ya Anda santai. bukan mau. Kalau saya biasanya santai. Cuma si Zuma Iya. aja yang sering ribut gitu. Oh enggak, insya Allah enggak. Ah. Insya Allah bang, enggak. Ya. Anda aja yang kesurupan kuliah dari tadi. Oke, silakan angkat tema yang paling Anda kuasai. Dan saya berharap Anda bisa mematahkan argumentasi saya. Anda boleh bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang apapun itu. Tapi ingat, ketika Anda bertanya tentang agama saya berharap Anda punya kapasitas berupa tempat di dalam diri Anda untuk menampung jawaban saya. Karena saya jawabannya pasti berat untuk Anda pahami. Karena Al-Quran. Zuma, mau berapapun pertanyaanmu pasti ku jawab itu. Nggak usah Iya, ada jawab ragukan tapi pakai itu. Oke, ya? lubang pantat. Sama aja, udah Bang. berapa kali kita diskusi, kamu yang selalu lari. Kalau Bahkan nanti saya moderatormu bertanya menemukan tapi saya Anda gitu. cuma apa gunanya? Apa gunanya bang? Apa gunanya? Ya. Apa gunanya kalau Anda cuma modal jawab doang tapi nggak nyambung? Apa gunanya? Kucingku kalau kutanya, kucing. Itu menurut pandanganmu nggak nyambung karena kau nggak ngerti karena Kucing kamu itu juga nggak ngerti begitu. firman Tuhan, makanya kau bilang Udah, kita semua nggak yang saya perlu sampaikan itu serang-serangan adalah pribadi, Abang. nggak benar Abang. gitu. Kita Ya. nggak perlu serang pribadi. Sekarang kita buktikan. Silakan Iya. angkat tema yang Anda kuasai. Satu menit, Iya, silakan. Iya, temanya ketika Anda berkata tadi bahwa Yesus mati 2 kali, ya, Iya. artinya kamu harus ya mempertanggungjawabkan narasimu. Di mana ayatnya Yesus mati 2 kali? Itu pertanyaan saya. Saudaraku, saudara, tidak ada dikatakan Yesus mati 2 kali. Tak ada Kenapa dalil. Anda bilang tadi? Itu pernyataan saya tanpa dalil. Tapi Itu. saya dengar. Tuh mulai kan kayak perempuan dia kan. Tapi dengarkan saya. Saya berlandaskan terhadap dalil di dalam kitab saudara yang menarasikan tentang kebangkitan 1 Korintus 15 yang saya ucapkan tadi, data 42 sampai 44. Oke? Itu dasar Udah. saya mengatakan itu. Udah. Nah, Saya tanggapi sekarang dasar saya Kisah para Rasul 1:11. Yesus naik dengan jasadnya. Sebagaimana engkau melihat Yesus terangkat dengan jasadnya, begitu juga dia akan datang kedua kalinya. Iya kan ya? Lalu kemudian di dalam kitab saudara sendiri dikatakan begini, Saudara Devi, Pendeta Devi. Dikatakan bahwa Yesus itu dimanapun dia tetap manusia kan. Ketika dia datang sebagai manusia. Ketika dia terangkat ke langit, dia terangkat sebagai manusia. Selayaknya manusia, ketika dia turun ke bumi tanpa jasad, itu apa namanya bang? Oh, tanpa jasad, di mana jasad? Nggak ada kata jasad di situ, bang. Nggak ada kata jasad di situ. Ya, ya Tuhan Gimana itu, orang ini ya? ya Tuhan Gimana Yesus orang ini? itu. Hei. Ya, bentar Hei. dulu. Ya, sabar Hei. dulu, Bang Zuma. Bang Zuma, Kutanya sabar dulu dulu. samamu, Ya, saudaraku dengarkan Devi. dulu. Ini Yang kan dia mau datang dengar. kepada Ketika Paulus Anda itu berbicara lengkap tadi, saya daging tidak tidak? potong. Ketika saya berbicara, ya Kamu Anda potong. potong. Oh, Kamu potong saja. Aku Saya bisa belum selesai bisa kau gitu potong. juga. Sekarang Ya. saya katakan kepadamu, saudaraku Devi yang kusayangi. Dengarkan saya. Ketika ada sosok yang datang kepada Paulus mengaku akulah Kristus yang aniaya. Pertanyaan Aja. Saya ada daging nggak di tawarkan situ? kamu Zuma. Ada daging nggak di situ, saudara Devi? Naik ke room saya. Kalau di sini Ada daging nggak di Kalau situ? di sini saya di-mute saudaraku terus, datang Devi? ke room saya kalau Anda berani. Ayo kita. Sekarang giliran Anda bertanya, Di sini, menjawab karena di sini saya pertanyaan di-mute terus, ya. Ketika Paulus mengaku dalam karangannya bertemu sosok Kristus, ada nggak daging yang nggak datang ada kepadanya? ilmu Silakan. Zuma, ya. Kamu jadi abu kalau di hadapan saya. Kau jadi abu. Itu jangan Kan mau itu. gantian. Itu Pak pertanyaan Pendeta. saya, silakan. Iya, Silakan. ketika saya ngomong dipotong si Zuma, gimana itu? Ya. Ketika Paulus pendiri agama Kristen ini mengaku bertemu Yesus, pertanyaan Inilah saya, trik kalian, apakah di situ ada daging? Jok, Silakan. jawab. Kalau udah terpojok main kick gitu. Kan begitu. Main mute. Silakan, Pak Pendeta Devi, silakan. Nah, oke. Begini, ya. 1 Korintus pasal 15 yang dibahas oleh si Zuma tadi di ayat 44 sampai dengan 50 itu menjelaskan ya bagaimana ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Bukan menjelaskan bagaimana Yesus mati 2 kali.
Ya, makanya ketika si Zuma mengutip ayat itu, dia sudah keliru di situ. Ya, dia sudah keliru mengutip ayat itu. Ya, benar Tuhan Yesus nanti datang di akhir zaman. Ya, Pertanyaan saya, kan pertanyaan saya ini saya belum panjang lebar Anda ngomong tadi, saya nggak potong. pertanyaan saya, apakah ketika Sekarang Paulus saya yang bertanya sama kamu, bertanggung jawab kan Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu Yesus, apakah di situ ada jasadnya Yesus? Ada tubuhnya? Kalau udah kalah guru mereka Ada ini dagingnya? main kick terus, main kick Itu terus. pertanyaan saya. Ya, main kick Begitu terus. sombongnya saudara ini. Kita adu argumen, kalau mau jangan main kick gitu. Iya enggak, pertanyaan saya abangku. Ya. Abangku pendeta Depi Adu yang argumen, kusayang. kalau mau jangan main nge-kick. Pertanyaan saya, abangku pendeta yang saya sayang. Pertanyaan saya apa? Apakah ketika Paulus mengaku bertemu Yesus, di situ Yesus lengkap dengan jasad, lengkap dengan daging? Ya atau tidak? Jawab. Silakan jawab pertanyaan pendeta. 1 menit, silakan. Itu ada waktunya 1 menit. Ya, baik. Ya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Rasul Paulus, ya, Yesus tidak membawa tubuh kemuliaannya. Nah, Itu hanya berupa itu hanya berupa suara disertai dengan mujizat yang terjadi pada saat itu. Apa mujizatnya? Artinya ada terang cahaya yang mengelilingi Rasul Paulus, dan sehingga Rasul Paulus di situ mengalami kebutaan. Ya, selama 3 hari 3 malam. bukan itu Jadi yang kalau ditanya. Tuhan Yesus nanti, sabar dulu Zuma. Nanti Ada kalau Tuhan jasadnya Yesus enggak? Pak Pendeta, ada jasadnya enggak? Dia udah jawab nggak ada. Enggak ada. di Nggak mute ada lagi, jasadnya. aduh, memang kalian nggak adil di sini ya. Kalian nggak Nggak ada adil jasadnya. ya. Kalau host itu pakai Sekarang otak lah, host pertanyaan itu lah. saya, Jangan main ketika Yesus datang ke bumi tanpa jasad, jasadnya yang ada di surga berdasarkan Markus 16. Apa kalian takut banget kalau Itu kita bernarasi kok bunyi-bunyi terus. Berdasarkan Markus 14 nomor 62, pertanyaan saya, Yesus yang adalah manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa, ketika rohnya turun ke bumi, jasadnya di atas tanpa roh kok main itu nge-kick mati terus nggak? ini? Mati nggak? Mati nggak bang? Aduh, Mati ya nggak? Zuma, jasad itu jangan di mute ya. Biar saya jelaskan ya. Jasad Saudaraku. sama si Zuma, karena si Zuma ini ya sudah gagal paham memahami Daging, apa namanya daging. jasad. Iya udah daging. Kalau sudah kamu mengerti jasad daging. sudah salah paham memahami yang Daging. namanya jasad ya. Daging, jasad nggak usah. itu adalah ya. Nggak usah jasad, daging, itu daging. adalah Jasad nggak usah, si Zuma daging. ini. Daging. Si Zuma inilah kalau udah Daging, Bang, kalah mau daging. ngekit terus. Saya meluruskan Ya. daging bang, nggak usah ribut dengan jasad. Daging, iya, daging. Anda ya jasad itu Daging, Anda sudah daging. salah paham di situ. Iya, salah. Ya. Jangan pakai jasad. Sabar Daging, dulu daging. ya. Daging. Ya, baca Daging. ya Zuma ya di 1 Korintus 15 ayat 50 Ada ya, berkorintus yang dia. Anda sudah kutip tadi, baca baik-baik itu Zuma. Oke ya. Baca baik-baik ayat itu di ayat 50-nya ya, apa kata firman Tuhan di situ? Bentar ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 ya. Ini Anda sudah gagal paham di sini memahami ayat itu, ya. Nah. Ya, Apa? saudara-saudara, ya ini ya, 1 Korintus 15 ayat 50 yang Anda kutip tadi ayat 44-nya kan. Saya jelaskan sama Anda. Makanya untuk mengutip kata jasad ini itu nggak benar, nggak bisa kami terima itu. Bahlul, Ya. Sabar saya dulu, sudah sabar. bilang jangan Sabar jasad, dulu Zuma. daging aja tuyul. Ya, dengarkan dulu Zuma. Bahlul Jangan ya ngerocos minta dulu. ampun, saudaraku ini. Jangan Nggak usah ngerocos bahas dulu. jasad, tuyul. Ya. Biar saya Daging. injili kau di sini, Zuma. Yohanes 1:14 firman itu menjadi daging. Zuma, Lalu biar saya injili kau di sini, biar Anda Yesus ngerti firman mati. Tuhan, Zuma. Ketika Yesus mati, saudaraku Depi, Aduh, itu si Zuma jelas ini. dagingnya ditinggalkan oleh roh, matilah Yesus. Sekarang Markus 14:62, Yesus duduk di Dengarkan dulu Zuma penjelasan. Dengar.
Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia. Inilah Ketika manusia yang ada ini turun rohnya ke bumi, jasadnya mati nggak? Itu pertanyaan saya. Zuma, dengarkan penjelasan. Bahlul. Dengarkan penjelasan Zuma. Kalau Anda mau. pendeta loh, Anda Ini lulusan ya. teologi. Ini diselesaikan apa gimana Bang Juma? Ya, Diselesaikan. kayak udah anjing turun apa ke ini? Host ini, main kita terus. Anjing. Ya, Emosi dia nyebut kita anjing, melanggar undang-undang lagi tuh. Nggak boleh menyebut anjing. Silakan Bang Lubis. Bang Lubis Matius yang 5 nomor 7, jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Itu nasihat Yesus kepada orang Yahudi. 2 Petrus 2 nomor 19, 20, 21, entah siapa yang disebut anjing dan babi di situ. Jadi jangan melontarkan hal-hal yang justru akan menampar diri Anda sendiri, Bang. Jangan emosi. Kenapa saya katakan jangan emosi? Dan apa yang dinarasikan oleh Ibu, siapa namanya tadi? Ibu Karyana. Itu sebenarnya berdalil. Nih tak kasih dalilnya. Dengarkan. Yohanes 3 nomor 6 nomor 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tuh, kamu harus dilahirkan kembali. Kristen aja lahir 2 kali kok. Berdasarkan dalil ini, pengikut Yesus aja lahir 2 kali. Kemudian Yohanes 3 nomor 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Itu 2 kali lahir. 1 Yohanes 5 nomor 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Theos, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkannya mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Tuh 2 kali. Jadi sudah betul itu, udah benar. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh ya adalah roh. Roh di situ apa? Theos. Apa yang dilahirkan Theos adalah Theos. Jadi apa yang dilahirkan oleh Theos? Ya Theos itu ya Theos. Ya, siapa aja yang disebut Theos? Ya anak-anak Theos. Berarti berdasarkan Yohanes 3 nomor 34, ya banyak Theos. Ingat ya, apa yang dilahirkan oleh Theos adalah Theos. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ada berapa yang dilahirkan oleh roh, oleh Theos? Banyak. Aduh, saudara-saudaraku sekalian, saya hanya bernarasi berdasarkan dalil yang tadi 1 Korintus 15, 42, 44. Dan saya hanya bernarasi berdasarkan dalil Markus 14 nomor 62. Yesus duduk sebagai anak manusia. Ketika anak manusia ditinggalkan rohnya, jasad itu mati enggak? Mati. Kecuali yang datang kepada Paulus bukan rohnya Yesus. Berarti Yesus dengan rohnya masih lengkap duduk di sebelah kanan Tuhan. Tapi kalau rohnya yang turun bertemu Paulus, berarti jasadnya di atas kehilangan roh lagi. Tapi kalau dikatakan itu hanya roh yang datang, ya jasadnya gimana di atas? Atau seperti orang bermimpi rohnya keluar, atau gimana? Heran saya ini. Dia minta dalil. Tapi Markus 14 nomor 62, Yesus duduk sebagai manusia di sebelah kanan Tuhannya. Ketika Yesus yang adalah anak manusia ditemukan rohnya di bumi, jasadnya yang di atas di langit duduk di sebelah kanan Bapa, ada roh enggak? Ada roh cadangan kali banyak. Masalah generasi. Mau adu argumen tapi kalah belum berperang. Jadi jangan emosi, santai aja. Kita edukasi. Kita edukasi. Saya siapa yang ahli Bible sini? Saya ingin tanya. Begini abangku, teman-teman guru-guru yang ada di sini. Ketika dikatakan Theos itu adalah roh, Yohanes 3, 6, 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan dari Theos adalah Theos. Ya kan ya? Nah, sekarang kalau Theos ini adalah roh, berarti orang-orang yang dilahirkan oleh Theos adalah Theos.
Iya kan? Iya dong. Iya dong. Yang dilahirkan Theos adalah Theos kan? Iya ya, benar. Oke, baik. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ada berapa orang yang lahir dari Theos? Ada berapa orang yang lahir dari roh? Jawab, Bang. Silakan Bang Lubis. Bang Lubis ini yang Ya, Bang Lubis kan dari tadi yang tahu seluk-beluk apa terjadi tema itu, bukan Dagariana kan yang minta kan? Silakan Bang Lubis. Bukan Islam yang disalah-salahin. iya. Silakan Bang Jadi Lubis. itu pernyataan Yesus lahir 2 kali itu salah. Nggak ada dalilnya itu. Ya, nggak ada dalil. Karena memang Alkitab tidak mencatat. Yang tadi, penulisnya. Bang, tadi Anda mengatakan iya, sekarang nggak ada dalil katanya. Gimana nih abangku ini? Saya menjawab Bang Arif, iya Bang Arif itu. Ya, Ya itu jawabannya, salahkan Yesus Kristen lahir lah. 2 kali ya Bang. Pertama dia lahir dari daging, kedua dia lahir dari roh. Betul oh nggak? bukan ke Yesus ini ke kita. Yohanes 3 ini ke kita. Nah, Jadi di kalau sini Yesusnya dikatakan- gimana? Yesusnya enggak. Yesus enggak lahir Yesus dari tidak roh. menceritakan tentang dirinya di sini kelahiran dia. Yohanes 3, 6 dan 7, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang Iya. dilahirkan dari roh adalah roh. Pertanyaan saya, apakah Yesus lahir dari daging? Oh tidak, dari Roh Kudus dia. Oh, dia enggak lahir dari daging. Dari Roh Kudus. Malah asa kutu pale. Dari Roh Kudus. Malah asa kutu pale. Langgo. Ya, Jadi di yang sini keluar dari rahim Maria itu apa, Bang? Bikin Yesus, angka. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjelaskan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Iya, ini pertanyaan ini mengatakan- sederhana. bukan menyatakan dirinya, tetapi Lah sekarang kalau dia tidak menyatakan dirinya abangku, pertanyaan saya sederhana. Apakah Yesus itu lahir dari daging atau tidak? dari Roh Kudus dia, Bukan dari daging. bukan dari sperma daging, bukan. Jadi yang keluar dari rahim Maria ini apa? Sang Firman yang menjadi Bukan manusia. daging. Bukan daging. Sang Firman yang menjadi manusia. Bukan daging. Di dalam dia manusia roh. Manusia roh. Saudaraku, Yohanes 1:14 firman menjadi apa di situ? Menjadi roh. Menjadi manusia. Ya, daging enggak? Menjadi manusia. Daging Kedagingan enggak? Daging gini. tidak. Daging tidak. Manusia, Bang. manusia. Daging tidak. Manusia di sana Daging disebutkan. tidak, Bang. Daging tidak. Manusia. Saya Daging tidak pernah tidak. bilang. Ayatnya manusia, Bang. Bukan. Original teksnya apa di situ, Bang? Manusia. Oh, salah. Iya, manusia. Jadi ini dijelaskan lagi. Daging. Makanya Daging. disebut firman menjadi manusia, bukan firman menjadi daging. Oke, Karena kita manusia buka punya original tulang, teks. daging Ada nggak yang punya bisa tulang. Ada yang bisa buka original teksnya? Kita lihat abangku. Jadi, Silakan. Yesus punya tulang, apa daging punya tulang nggak? ya, betul itu. Ya udah, Terbungkus tulang dia, Ya udah. terbungkus daging. kan udah clear. Yes. Bahasa Apanya? Alkitab itu kedagingan itu sifat jahat. Walah, pandai-pandainya. Loh, Jadi, iya, jadi yang keluar dari nafsu. Kedagingan itu nafsu. Kenapa? Itu kalau bahasa Alkitab. Begitu. Jadi di sini merujuk kepada nafsu. Yang lahir dari jadi nafsu Maria sifatnya melahirkan nafsu. bernafsu. Iya. Maria melahirkan nafsu. Bukan. Dia melahirkan Sang Firman menjadi manusia. Kan Anda belum bisa membuktikan Yesus lahir dari daging kan? Oh, jadi yang keluar dari rahim Maria bukan daging. Manusia punya tulang. Jadi maksudnya Yohanes 3:6 itu Jadi yang keluar lahir rahim dari Maria ini nafsu, bukan daging. nafsu yang lahir dari roh, ya roh itu maksudnya Sekarang yang lahir dari daging Maria itu bukan daging. manusia. Bukan daging. Daging apa? Daging setumpuk daging gitu, tumpuk daging gitu, tanpa tulang. Yesus punya tulang loh. Saya nggak tanya tulang, Bang, daging. Bang. Loh, abang lihat nggak punya tulang nggak Yesus? Punya darah nggak? Kenapa jadi tulang ya?
Apa yang dilahirkan dari tulang adalah tulang? Enggak. Dalilnya apa yang dilahirkan daging adalah Makanya daging. pengertian Yohanes 3 ayat 6 itu Jangan bukan Anda seperti ajarin pengertianmu. saya dengan cara-cara yang sesat begitu. Ini bukan, Bukan, gereja. kita harus cara Sekarang Alkitab loh, Bang pertanyaan Juma. saya, coba-coba. Begitu beratnya Anda menjawab. Yang lahir dari Maria itu daging atau bukan? Saya jawab manusia. Karena punya tulang. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa boleh tahu ya, siapa yang benar, daging atau manusia? Daging nggak Oke. punya tulang dong. Sayangnya di sini nggak ada orang bisa bantu saya. Biasanya ada sih. Ada Bang Baal. Silakan Bang Baal. Bang Baal. Komentar Bang Baal. Firman telah menjadi Bahasa. daging kok. Bahasa Alkitab, daging itu merujuk kepada nafsu, kedagingan. Pandai-pandaian. Loh, bukan pandai-pandaian. Saya punya dalil. Mana coba? Makanya Yohanes 3 ayat 6 itu bukan mengarah dalilnya? kepada Mana dalilnya? Yohanes 3 ayat 6 bukan mengarah kepada Yesus. Mana dalilnya yang kau Bukan mengarah kepada Yesus itu. Yesus sedang berkata kepada orang-orang di sana, Pertanyaan kalau masuk ke saya, dalam kerajaan Allah, kamu apa harus lahir yang kembali. keluar dari rahim Maria daging Jangan atau bukan? samakan, beda-beda. Dia bukan mengatakan dirinya di sana, Yuma. Kamu jangan salah paham. Udah kamu ke neraka aja sana udah. Enggak. Saya menyerah dengan orang yang bodoh pura-pura pintar. Enggak, kamu yang bodoh. Kamu yang Oh, bodoh iya, juga. iya, saya yang bodoh ya. Kamu salah Karena pengertian. mau Jadi asal melayani kamu Anda diskusi, saya bodoh karena mau melayani Anda diskusi. Betul. Anda cerdas. Saya bodoh karena telah melayani Anda berdiskusi. Dalilnya jelas kok di situ. Yunaninya SARS. SARS itu bahasa Indonesianya daging. Bukan manusia. Manusia itu apa? Antropos. Antropos. Itu Bang Baal sudah ada. Bang Baal. Datanya buka Bang Baal. Beliau lagi nggak monitor kayaknya. Monitor dia itu. Gedein. Dibesarin. Nah. Nih cobalah teman-teman Kristenku ya, yang masih bisa menerima kenyataan, fakta sesuai dengan dalil. Ditampilkan dulu abangku dalilnya. Itu kalau cuma SARS itu mereka nanti merasa ketipu dari kita tuh. Apa itu? Yohanes 1 nomor 14. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Mana manusianya? Di angka berapa dia? Tuh manusia tuh. Manusia begitu ditekan apa yang terjadi? Cenglong. Muncul kata SARS. Artinya nah, nyoknyang, daging. Diajak cerdas kok malah mengajak bodoh. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Tapi dia bilang tadi kalau Yesus itu daging doang, gimana bisa berdiri kalau nggak ada tulangnya? Itu maksudnya. Masolang generasi. Masolang generasi. Saya sapa dulu Gurunda ya. Rafael, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Islam Bang. Waalaikumsalam. Ya, Muslim. Bang. Oh, Rafael Sondak. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada ya? Gini Bang, saya kan gini, saya sering mendengar asumsi Kristen bahwa penebusan dosa menunjukkan kasih Tuhan, di mana katanya Tuhan rela berkorban untuk manusia. Jadi kalau kita tinjau dari sisi mana bahwa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, mana tadi orangnya? Saya lanjut Bang atau Silakan. gini Bang, saya sering dengar dulunya asumsi Kristen bahwa penebusan dosa menunjukkan kasih Tuhan dan karunia-Nya, di mana kata kepercayaan Kristen Tuhan itu rela berkorban untuk manusia. Nah, kalau kita tinjau
dari sisi mana bahwa penebusan dosa dengan kematian Tuhan di atas kayu salib sebagai bentuk kasih? Apakah manusia sudah begitu kurang ajar sehingga menuntut kasih Tuhan harus dengan kematian Tuhan bagi manusia, bagi makhluknya? Nah, bagi saya pribadi, seorang muslim yang sadar, merasakan dan menghirup udara yang gratis sudah merupakan bentuk kasih Tuhan. Lalu mengapa Kristen ini, keyakinan Kristen ini butuh kematian Tuhan untuk dapat menyangka bahwa Tuhan diberi gelar kasih harus dengan kematian itu sendiri. Tuhan itu harus mati dulu baru dia diberi gelar kasih. Nah, itulah keyakinan Kristen. Jadi apakah rencana Tuhan untuk mati di atas kayu salib itu tidak terkesan konyol dan bertentangan dengan sifatnya sendiri? Iya, kalau hal ini kemarin saya sudah sajikan juga materi diskusinya, Bang, bahwa dalam berdiskusi, ketika pertanyaan ini lurus kita sampaikan kepada saudara kita Kristen, mereka akan punya banyak dalil, punya banyak dalih, opini dan seterusnya untuk berkelit dari keadaan itu, karena dia akan berbicara ini konsep agama kami, Anda nggak boleh rubah, Anda nggak boleh kemudian mengintervensi. Tapi pasalnya gini, Bang, pasalnya dengan kematian tersebut tidaklah menunjukkan kasih, melainkan menunjukkan bahwa dirinya dapat disiksa dan dibunuh. Jadi bertentangan dengan yang dia sebut tadi, bahwasanya Tuhan itu karena kasih dan kurnia-Nya itu dia rela dikorbankan. Tapi kalau kita lihat dari sisi manusia yang memang betul-betul tahu apa arti kasih itu, tidak mungkin dia mau melihat orang disiksa dan dibunuh seperti itu lalu dia katakan ini bentuk kasih, gitu Bang, maksud saya. Ya, itu dia, makanya saya katakan bahwa saya sudah menguraikan ini dalam bentuk debat, dalam bentuk materi diskusi. Saya bertanya kepada teman-teman kita Kristen, ketika kemudian iblis merasuki Yudas, Yohanes 13 nomor 2, lalu kemudian Markus 14 nomor 1, lalu kemudian di situ tertulis mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Lalu Matius 26 nomor 4, nomor 59, orang-orang yang ada di sana melakukan kesaksian palsu untuk menjerat Yesus agar Yesus bisa dibunuh. Pertanyaan saya muncul, apakah penyaliban Yesus itu berasal dari kesaksian palsu, berasal dari tipu muslihat, berasal dari dirasukinya Yudas iblis? Apakah berhasil orang-orang Yahudi menyalib Yesus dengan tipu daya, dengan tipu muslihat, dengan kesaksian palsu? Berhasil atau tidak? Itu tema yang saya sajikan beberapa saat yang lalu. Kita kalau cerdas menelaah pertanyaan saya itu, maka jangankan Islam, Kristen pun akan sampai pada poin kebenaran. Berhasil tidak kesaksian palsu, tipu muslihat, kerasukan iblis menyalib Yesus? Berhasil menurut saudara kita Kristen. Nah, kalau berhasil, berarti penyaliban itu berasal dari tipu muslihat. Betulkah seperti itu? Mereka lah yang pantas menjawab. Sama tema saya tadi pagi dan juga tadi malam. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain? Dan orang lain yang diajarkan itu kepada siapa? Islam atau Kristen? Kan jawabannya serba membuat kelabakan saudara-saudara kita. Mereka ingin mengatakan tidak, faktanya mereka Kristen. Mereka mengatakan kemudian iya, berarti mereka menempati tempat mana? Neraka, kata Yesus. Belum lagi kata Paulus, kita hidup bukan di
zaman Taurat lagi. Berarti sudah nggak ada Taurat. 1 Korintus 9:20. Lalu kalau nggak ada Taurat lagi, siapa yang mengajarkan meniadakan hukum Taurat itu? Ayo. Nah, ini berat ini. Itu teman-teman. Jadi kalau kita membawa tema itu, diupayakan tema itu bisa berbekas gitu loh. Baik terhadap Islam maupun terhadap saudara kita Kristen. Kan jelas itu. Jelas dikatakan seperti itu di dalam pengajaran yang diajarkan oleh Bible. Bagaimana Paulus mengajarkan saudara-saudara kita Kristen untuk tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Begitu. Nah, ini saya mau tanya nih, siapa yang Kristen di sini? Silakan naik. Silakan, saya suka. Ya, Suka dibuka. selamat malam semua. Malam, Bang. Ya. Ya, saya dari Kristen. Ya. Ya, saya harap itu kalau memang kita memang orang yang bisa diajak untuk berdialog dan berdiskusi, ya saya harap etika dan ketertiban kita utamakan gitu. Silakan. Iya, itu pertanyaan saya tadi, abangku. Apa itu? Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya, sebenarnya dalam artian penjelasan Paulus di situ dibaca yang ke bawahnya, karena keduanya dalam kesetaraan. Ya, itu. Jadi Yesus itu diutus menjadi pribadi yang untuk kita bisa mengenal Sang Pencipta itu. Karena kenapa? Allah Bapa di waktu zaman-zaman perjanjian lama hanya menetapkan hukum melalui para nabi kepada Bani Israel. Ya, tapi mereka itu di antara keraguan dan percayaan dan keraguan. Ya, itulah makanya di beberapa kali Sang Pencipta itu mengutus nabi-nabi dari tengah-tengah Bani Israel. Orang itu masih aja, orang itu mengandalkan akal pikir mereka. Makanya murid-muridnya Yesus, ya salah satu dari murid Yesus, yaitu Filipus, sama dengan pemikiran saudaranya Yahudi. Tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Itu dikatakan oleh Filipus, ya, di waktu dia tuh bertanya kepada Yesus di Yohanes 14 ayat 6 itu. Silakan. Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat? Paulus tidak ada meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat mana yang ditiadakan? Buktinya sampai sekarang saat ini orang Kristen 10 hukum Taurat itu masih tetap di Bismillah. Kecil sekalipun, kata Yesus, Ya. barang siapa yang meniadakan itu, maka dia akan menempati tempat terhina, yaitu neraka. Nah, Pertanyaan saya, berarti hukum Taurat itu gini, hukum yang diberikan kepada Nabi apakah Nah, Paulus dulu. meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? tidak ada. Jadi orang Kristen masih haram makan babi? Tidak ada. Karena kenapa? Hukum itu diberikan kepada Nabi Nuh. Ya, Tengoklah tidak. teman-teman kan, tengoklah saudara kita Kristen, kalau berdiskusi itu nggak pernah jujur dia. Selalu menyembunyikan kebenaran. Karena kenapa? Sifatnya mereka ini adalah korban dari sang penyesat itu. Pertanyaan sederhana kok. Apakah Paulus ada meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak ada katanya, tapi makan babi. Oke, saya dengarkan dulu ya. Menyembah Yes. Yesus. Dengarkan dulu ya. Tujuannya Allah Bapa, dengarkan. Saya tidak mau bahas itu, abangku. Saya hanya membahas adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang Oke. paling terkecil. Kan dulu dijelaskan tadi. Allah Bapa menyatakan dirinya sekalipun dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Nggak ada hubungannya dengan Dengar pertanyaan dulu. saya. Nggak Dengar ada dulu. hubungannya. Ngapain saya dengar? Tidak ada hubungannya dengan pertanyaan saya. Ya udah pertanyaan Anda, benar.
Anda itu kayaknya nggak pertanyaan bisa saya. ini. Adakah kemudian Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak ada, karena Paulus baca di ayat. Karena keduanya dalam kesetaraan. Tidak Ya, ada jadi ini, perkataan. dengarkan. Berarti Anda Di saat masih- kita tidak kita mengikuti berarti hukum Anda katakan Taurat. babi. Berarti Dengarkan orang dulu. Kristen haramkan babi. Dengarkan dulu. Di saat kita mengikuti 10 hukum Taurat yang sudah Wah, kok jadi ditetapkan oleh 10? Tuhan melalui Nabi Musa. Kok jadi 10? Tanpa kita yang mengimani Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Wow. Dah turun di bawah, Bang. Ini kenapa ketakutan? Cuma kenapa ketakutan? Anda nggak sanggup, nggak ada sombong, jangan sombong lah. Kalau nggak sanggup bilang aja nggak sanggup. Ngapain berpura-pura so hebat dengan suaranya kayak gitu? Bilang aja aku nggak sanggup Bang Suma. Roma 6:14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Orang Kristen tidak dibawa lagi di bawah hukum Taurat. Orang Kristen itu, ya kalau tidak di bawah hukum Taurat lagi berarti Tauratnya sudah tak ada lagi. Kalau tak ada lagi berarti ditiadakan. Gitu aja kok repot. Nggak bisa bang, abangku, saudaraku Kristen yang tadi nggak bisa kayak gitu. Saya kan bertanya sederhana, simple. Adakah Paulus itu meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Yang terkecil loh yang saya tanya. Harusnya Anda mengatakan ada. Karena Paulus sudah menganggap hukum Taurat itu sampah. Karena Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Karena Paulus mengajarkan bahwa tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Karena Paulus mengatakan sia-sialah kematian Kristus kalau kau masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Karena Paulus mengatakan kamu pengikutku tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Ya sudah. Paulus membolehkan enggak untuk tidak bersunat? Membolehkan. Paulus membolehkan makan babi enggak? Membolehkan. Berarti Paulus bukan hanya meniadakan yang terkecil, seluruhnya ditiadakan. Boleh enggak menyembah Yesus menurut Taurat? Enggak boleh. Tidak boleh menyembah Paulus, menyembah makhluk kuburan menurut Taurat, enggak boleh. Tapi Paulus mengajarkan enggak? Mengajarkan menyembah Yesus. Berarti Paulus meniadakan seluruh hukum Taurat. Nah, menurut Yesus, barang siapa yang kemudian meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, tempatnya di mana kata Yesus, teman-teman? Api menyala. Kata Yesus tempatnya tempat terhina. Alakistos. Alakistos itu tempat terhina. Di mana tempat terhina itu? Surga apa neraka? Neraka. Neraka. Jangan sombong. Kalau sudah diangkat kemudian tema ini kemudian tidak bisa jujur, ya mending lari cepat. Karena tema ini adalah jantung pertahanan kalian. Gitu loh. Muncul lagi si kipas angin. Ini otomatis ini. Karena dari tadi diundang. Jadi bisa terbang sendiri ini. Saya ini Pak Delvin. Coba Saudara Depi coba bisa nggak jawab? Apakah Paulus itu meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Gimana Bang Zuma? Apakah Paulus itu meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Iya, hukum Taurat yang mana ini maksudnya? Mulai ngaco. Iya, begini Bang Zuma, ya kan? Ada terbagi 3 hukum Taurat itu. Siapa yang membagikan Ya kan? itu? Siapa yang membaginya menjadi 3? Iya, penjelasannya ya begini. Hukum Taurat itu kan ada terbagi 3. Siapa yang Ya, hukum membaginya pertama, menjadi 3?
Sabar dulu Bang Zuma. Inilah kalau diskusi pertanyaan saudaraku pendeta Depi ini, kami di sini bukan jemaat Anda. Belum didengarkan penjelasan. Di sini bukan jemaat Anda, Bang. Ini umat Islam di sini, manusia-manusia Ya, cerdas siapa yang ada di bilang sama sini. kamu jemaatmu? Ya, makanya jangan Jemaatku pakai nggak pola ada. gereja yang cuma mendoktrin, membodohi orang, jangan. Iya, Saya bertanya, jadi siapa yang saya yang sampaikan memilah Taurat ini- itu menjadi 3? Siapa? Ya itu Musa. Musa di mana dalilnya coba? Di mana dalilnya? Ayo. Begini. Di mana dalilnya, Bang? Ya, Ayo. saya jelaskan ya. Hukum Taurat itu, ya, hukum Ya. Taurat itu artinya terbagi menjadi 3. Hukum pertama Siapa adalah yang hukum membuatnya moral. terbagi 3? Siapa? Siapa yang membuatnya menjadi 3? Aduh, dengarkan dulu Zuma. Iya. Saya bertanya, ngapain saya dengarkan? Ini bukan gereja. Kalau saya jemaat Anda, boleh saya duduk di sini mendengarkan ocehan saudara. Karena saya punya kepentingan. Sekarang saya bertanya, siapa yang ngajarin ente mengatakan bahwa hukum Taurat itu dipilah menjadi 3 bagian? Siapa? Iya. Iya, Musa sendiri. Ya, Di mana dalilnya, makanya, Bang? Ya. Di mana? Di mana dalilnya? Musa membaginya menjadi 3. Ulangan 6 ayat 1. Baik, kita baca ya. Iya, boleh. Oke. Silakan. Saya baca ya. Bentar, Ya. saya baca dulu. Ulangan 6 ayat 1. Iya. Maka inilah segala hukum dan undang-undang dan syarat yang telah disuruh Tuhan Allahmu ajarkan kamu, supaya kamu melakukan dia dalam negeri yang kamu menyeberang kepadanya hendak mengambil dia akan milik pusaka, supaya kamu takut akan Tuhan Allahmu dengan menurut segala hukum dan undang-undangnya yang kusuruhkan akan kamu, yaitu kamu dan anakmu dan cucumu pada segala hari umurmu hidup, dan supaya umurmu dilanjutkan. Ya, maka sebab itu dengarlah olehmu, hai Israel, dan ingatlah akan berbuat barang yang olehnya kamu boleh selamat dan olehnya juga kamu Kok boleh berbuat barang ya? Berbuat barang gimana? Dengarkan dulu Zuma. Bukan barang, makanya Ya. Bible Anda itu model apa pula yang Anda baca itu? Jadi ya hukum-hukum Hai itu orang tadi Israel. Mana ya, dalilnya? Dia Hukum- dibagi 3. Mana? ya hukum-hukum itu tadi ya yang dibagi 3 apa? Yang satu Mana bagi 3? yang ada di Keluaran pasal Pandai-pandaian. Katanya Nabi ya, Musa. hukum moral. Padahal ya, Nabi Musa hukum menyeru. moral. Maka dengarlah hai Ya, orang hukum Israel. Lakukanlah itu dengan dah. setia. Udah nggak kondusif lagi kalau begini. Anda membodohi, ini bukan gereja, ku bilang. Mana dibagi 3 mana? Siapa Justru yang Musa bilang sama menyuruh. kamu gereja? Dengarlah hai Saya orang sedang Israel, menjawab lakukanlah pertanyaanmu. itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kau Pak menjadi Devi, sangat banyak. Anda Biarkan yang dia minta bicara sendiri, saya Pak Devi, biarkan. Mana dalilnya? menjawab Bagi pertanyaanmu. tiga, bagi 3 Sekarang itu mana? tiba giliran saya tanya, Anda potong. Anda nggak Mana mendengarkan. dalilnya? Yang saya tanya dari awal, mana dalilnya? Anda mengatakan ulangan 6 nomor 1. Begitu Anda baca nggak ada. Malah perintahnya di data nomor 3-nya. Lakukanlah itu semua dengan setia. Kok dibagi 3 pula? Pandai-pandaian kalian membagi-bagi kitabnya orang Yahudi ya. Padahal itu bukan kitab kalian tuh. Seenak perut. Padahal pertanyaan saya sederhana loh, saudaraku Depi. Adakah Paulus kemudian membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak? Itu aja loh. Anda lari kemana? Taurat itu kan terbagi 3. Satu adalah dia adalah. Padahal nggak ada kayak gitu. Kenapa sih nggak mau Ini jujur? nggak perlu Anda dilayanin. harus pandai, saudaraku. Anda seorang pendeta. Anda Pandai harus menghina pandai. itu namanya, mengejek. Anda harus pandai kemudian membedakan mengejek. antara di Saat gereja orang menjelaskan dengan di depan kami dipotong-potong. umat Islam. Kurang itu. Saudara, Anda harus membedakan antara ketika Anda berkhotbah di gereja dengan berhadapan dengan kami umat Islam yang pandai Maksudmu kami nggak membaca boleh dan bicara pandai. lagi gitu? Ya udah kami keluar. Bukan, saya nggak Kenapa suruh saat Anda bicara keluar. tadi menjelaskan dipotongi terus? Pertanyaan saya Dihina, apa dan diejek. dijawab apa? Ini bukan gereja. Kebiasaan kepada jemaat ketika Sabar jemaat dulu, bertanya, tunggu dulu kalian menjawabnya penjelasannya. perpuluhan. Tunggu dulu.
Saya Devi tadi lagi bertanya. menjelaskan, ditunggu dulu. Ringo, Anda beda paham dengan Pak Depsi ini. Anda nggak makan babi kan? Mau kita punya kata-kata ini terlalu orang, jangan ditabrak-tabrak begitu. Pertanyaan saya kan sederhana, abang-abang. Kamu itu ustaz bukannya sependapat dengan Pak Devi, tapi Pertanyaan saya sederhana, abang-abang itu yang ada di sini. Mau kok kencang-kencang sih? Itu nggak benar. Pertanyaan saya jelas kok. Lalu mengejek orang kau. Satu-satu bicara. Jadi saya satu-satu. mengejek. Malu dong kamu ustaz kok gitu caranya sih. Saya mengejek siapa? Justru saya dari tadi dibilangi oleh pendeta tadi itu bodoh, goblok, anjing malah dibilang sama dia. Kamu itu kebiasaan gitu loh. Loh, Nggak bisa memang gitu apa diskusi, yang Bung. salah dari saya, Bung? Ketika saya bertanya, adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak ada? Iya, saya ini bicara kau punya ejekan itu ya. Yang mana ejekan Kau saya? itu sering bilang orang monyet. Kau ini ustadz kok gitu sih? Mana saya katakan di Kalau sini kau mau jadi monyet? panutan, Yesus kau kalau mau malah jadi lebih parah, menganggap Kau orang-orang kalau di mau luar jadi Yahudi panutan, sebagai kau itu anjing harus- dan babi. Matius kau 5 harus itu, nomor kau 7. itu semua orang kau bilang monyet. Monyet. Apa-apaan lu ini? Masih bagus kalau monyet, masih berharga. Jangan begitulah, Juma. Kita ini ya, adab timur kita. Nggak bisa lah kau seperti Nggak usah nasihatin saya, nasihatin aja Saya nasihatin Yesus. kamu karena kamu tidak ada perubahan dari dulu. Nasehatin Makanya di aja sini saya- Yesus, ia mengatakan makanya saya kalian nasihatin anjing dan kamu. babi. Kamu ini monyet. Nasehatin kemudian Yesus Setelah yang menganggap orang- kalian anjing dan babi. Jangan nasihati Nah, saya. itu memang itu kata-katamu tiap hari itu. Nasihati Yesus yang mengatakan kalian itu anjing dan babi. Jangan saya. Memang kata-katamu Oh, ya itu sudah, tiap saya kan hari pengikut itu kamu. Yesus. Saya mencontoh Yesus berarti. Masalah generasi. Coba Anda baca dalilnya. Yesus menyebut apa orang-orang non-Yahudi pada Bang saat Zuma, itu? biar saya jelaskan Anjing sama kamu dan Zuma ya. babi. Artinya hukum yang terbagi 3 tadi itu ada ayatnya Zuma. Jadi kalau mau mendengarkan penjelasan, kalau mau dijawab pertanyaanmu, silakan dengarkan penjelasan. Saudaraku Devi, dengarkan dulu. Ngapain kau pila-pila Torah itu terbagi 3, terbagi 5, Inilah terbagi trik-trik bagi? kalian kalau Ngapain kau berdebat, bagi-bagi main Torah kick itu terus. bukan jawabannya dari pertanyaan saya. Kecuali saya bertanya, Iya, Taurat saya itu pasti terbagi menjawab. berapa? Kalau saya bertanya Taurat itu terbagi Setelah- berapa, baru kau bisa jawab itu. Pertanyaan saya Setelah saya bukan itu, menjelaskan. saudara. Pertanyaan saya sederhana. Menjawab pertanyaanmu. Pertanyaan Saya menjawab saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling besar, kecil? Oh. Nah, jawabanmu apa, saudaraku Depi? Taurat itu dibagi menjadi 3. Yang tanya Taurat nggak ada terbagi berapa? Oke, Siapa? bentar dulu Bang Zuma. Tampilkan ayatnya di mana Rasul Paulus mengatakan dia membatalkan hukum Taurat. Di mana ayatnya? Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak ada tidak ada ditiadakan. Tidak ada. Oke, baik. Saya bacakan dalil. Boleh? Boleh silakan. Boleh. Yang saya adem bacakan. gitu, Bang Devi. Adem. Yuk, nyantai aja. Saya bacakan dalil. Segala sesuatu halal bagiku. Itu ucapan siapa? Ya, itu ajaran Rasul Paulus. Nah, boleh nggak Paulus makan babi? Ya boleh dong. Kenapa Anda mengatakan bahwa Paulus tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Iya, makanya saya tanya hukum Taurat yang mana yang Anda maksud? Pertanyaan Anda nggak saya, menjawab. apakah Ketika saya kemudian menjelaskan boleh makan babi ada 3 menurut terbagi hukum Taurat? hukum, ya hukum Taurat ini terbagi 3, Anda tidak mau mendengarkan itu. Menurut Kan hukum begitu. Taurat, boleh nggak makan babi? Hukum Taurat yang mana? Saya ulang, menurut hukum Taurat, boleh nggak makan babi? Kalau yang ada di imamat, ya, imamat 11, ya itu nggak boleh. Nggak Tapi boleh, nggak boleh. Itu Barang berlakunya. siapa? Itu Barang berlakunya siapa hanya bagi orang Yahudi. yang membolehkan makan babi dan mengajarkan kepada orang lain boleh makan babi menurut Yesus. Unta aja dilarang di situ. Kenapa kau makan unta? Dari mana kau? Hah?
Onta aja di situ Zuma dilarang makan dagingnya, apalagi kencingnya kalau disuruh minum. Saudara Itu lebih parah lagi itu. Kalau Anda tidak punya ilmu. Ya bukan menghujat, bukan menghujat Pak. Ya bukan menghujat itu. Saya sampai kebenaran saya sampaikan ya. Di dalam kitabmu dikatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut itu menajiskan. Berarti boleh nggak kau makan taikmu? Boleh. Dalilnya kan ada. Yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis. Ya makanlah taikmu. Bahkan pahanya ibumu. Segala sesuatu halal bagiku. Nah, apalagi? Cuman kencing onta. Jangankan kencing onta, segala sesuatu halal. Berarti apa itu maksudnya? Bodoh kasih pernyataan. Nampar agama sendiri. Segala sesuatu halal bagiku. Lah, kalau segala sesuatu halal bagimu berarti tai pun bisa kau makan. Kan aneh. Kencing onta pula kau bawa. Pertanyaan saya sederhana loh kawan-kawanku Kristiani yang kusayangi, yang kucintai. Pertanyaan saya sederhana, bukan menghujat. Kalian aja kemudian tidak mau kemudian melepaskan doktrin dan dogma Paulus. Adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak ada? Nah, Anda berbohong di atas kebohongan. Tidak ada. Boleh nggak makan babi menurut Paulus? Boleh. Lah tadi katanya nggak ada. Gimana Anda mau jadi jalan keselamatan dengan pola agama Anda seperti itu? Jalan keselamatan itu jujur, benar, baik, membimbing kepada kebenaran. Yesus mengatakan segala sesuatu halal. Berarti babi halal nggak menurut Paulus? Paulus mengatakan segala sesuatu halal. Boleh nggak makan babi menurut Paulus? Boleh. Makan anjing? Boleh. Boleh. Menurut kemudian Torah, boleh nggak makan babi? Tidak boleh. Lah, dia batalkan nggak tuh? Batal nggak imamat 11 tuh? Bilang lagi tuh kalau pendeta Depi, tidak. Ini macam kau pikir kita ini batu apa kau ajak ngomong? Kalau belum sanggup berdiskusi dengan umat Islam, ya jangan keluar kandang, di gereja aja. Di gereja aman, tidak ada yang akan memprotes, nggak ada. Tapi ketika Anda berhadapan dengan kami, Anda harus ya menanggung risiko. Pasti malu karena yang kalian sajikan itu adalah dusta. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Saya maklum, kalian tidak mau berada di neraka. Tapi bagaimana? Paulus mengajarkan kalian meniadakan hukum Taurat. Bahkan dalam data Roma 6 tadi yang saya bacakan, Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Berarti Kristen meniadakan seluruh hukum Taurat. Roma 6:14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Berarti kalian sudah meniadakan hukum Taurat. Kenapa? Karena kalian tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Meniadakan seluruhnya malah. Alamak, kemana perginya menurut Yesus orang ini? Sedangkan yang terkecil aja neraka, apalagi seluruhnya. Kemana? Surga paman, pret. Macam gila aja kami ini kau hadapi. Kalau kau gila-gila aja sendiri. Tapi di sini edukasi. Kita ingin mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa. Paulus mengatakan apa? Jika kau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2:16, Galatia 2 nomor 21. Alamak, mau sampai kapan kalian memperbodoh diri dan membuat Al-Quran itu semakin benar? Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ini faktanya. Udah jelas-jelas di situ. Imamat 11 nomor 3, nomor 7, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Paulus mengatakan, enggak kok,
semua halal kok. Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur masalah makanan, minuman dan hari raya. Jangan. Galatia 5 nomor 1, kamu Kristus sudah memerdekakan. Kita sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan oleh Kristus. Bahkan Paulus menganggap hukum Taurat itu sebagai sampah. Ini dalil. Jangan Anda marah sama saya. Lawang didengar lalu ditelaah. Kalau Bang Suma dalilnya Paulus mengatakan itu sampah? Kalau ada dalilnya gimana? Mana? Tunjukkan. Kalau ada dalilnya gimana? Tunjukkan. Kalau ada gimana? Tunjukkan. Habis itu ditunjukkan aja. Hah? Saya tanya, kalau ada gimana? Dalilnya ada. Mana dalilnya? Tidak ada. Roma 3 nomor 8. Baca. Oke, saya bacakan samamu ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Apa yang dianggap sampah? Taurat. Baca data sebelumnya. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, bukan hanya ditiadakan, malah dianggap sampah. Kau tahu nggak apa bahasa Yunaninya di situ sampah? Bahasa Yunaninya apa, tahu nggak? Hah? Skubalon. Apa artinya skubalon? Tai, tinja, Hukum Tuhan dibilang tinja sama Paulus. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan, jangankan menganggapnya sampah, tai, meniadakan yang paling terkecil aja tempatnya neraka. Itu dalil, saudaraku. Itu dalil. Jangan sombong terhadap pernyataan Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Tempat terhina itu di surga apa di neraka? Neraka. Paulus bukan hanya meniadakan, tapi Paulus menganggap hukum Taurat itu adalah tai. Itu dalil. Filipi 3 nomor 8. Kau bilang lagi nanti saya fitnah, menghujat, menista, merendahkan. Enggak, saya ingin menolong kalian, saudaraku. Ingin menolong kalian. Terlepas kalian benci dengan pernyataan-pernyataan saya yang berdalil, itu urusan belakang. Yang pasti niat saya adalah menyelamatkan kalian dari cengkeraman sang penyesat. Bantah saya pakai dalil. Jangan cuma congor, nyerang pribadi tanpa dasar. Silakan. Ya, silakan Melkisedek Mata dulu ya. Silakan Melkisedek. Aku dulu lah, dari tadi aku udah naik. Oh, nggak ada ilmu sel dulu cuman itu aja. Oh, mungkin saya izin masuk sedikit ini supaya. Ya, silakan abangku, silakan Bang Goto, silakan. 2 menit ya, supaya Lanjut ini aja, nggak apa-apa Bang. Masih Saya oke, udah jadi- sampaikan poin materi saya, udah cukup bagi saya. Nanti kalau ada oten baru saya masuk lagi. Silakan Bang, saya monitor dan saya mencatat. Lanjut. Ya. Penonton ada 4.900 ya. Bantu tetep layar dulu penonton. Serentak ayo. Posting ulang yang belum posting ulang. Silakan. Oke, jadi yang lain mute dulu ya supaya kita ada edukasi. Jadi begini kawan-kawan ya. Pernyataan dari Bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa Taurat dibagi 2, dibagi 3 itu tidak pernah ada. Jadi mungkin saya sedikit bicara budaya Yahudi ya. Saya sedikit bicara budaya Yahudi. Jadi begini kawan-kawan ya. Dalam Yahudi itu Bang ya, ada 613 mispot. Apa itu ya? Hukum baku yang mereka sebut halakha itu Bang sudah dipakai ribuan tahun. Bahkan tahun 70 pasca hancurnya Bait Suci itu dikanonikan ulang oleh Ketua Dewan Sanhedrin yang bernama Yohanan bin Seke ya, termasuk Taurat. Jadi hukum Taurat itu apa? Nah, dengar baik-baik yang di bawah ya supaya Anda mengerti. Hukum Taurat adalah hukum yang berada di dalam 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Apa yang disampaikan tadi Bang Zuma bahwa Paulus membatalkan itu ya, itu sudah ada sebenarnya di Efesus 2:15 dengan yang tadi dalil-dalil yang dibaca oleh Bang Zuma. Jadi kawan-kawan, saya pernah bilang bahwa Kristen itu bukan hanya memanipulasi budaya Yahudi tapi menghancurkan budaya Yahudi ya, dengan ajaran-ajaran Paulus yang mereka ikuti. Jadi sekali kawan-kawan ya, semua hukum ya yang terkandung dalam 5 kitab ini menjadi dasar lahirnya 613 mispot.
Jadi dasar-dasar hukum 613 misbot Yahudi, 248 perintah harus dilakukan, 365 perintah larangan, itu dasarnya semua dari 5 kitab ini. Termasuk yang ada di Imamat 4 ya, ayat ke-7 hingga ke-11, larangan makan babi ya. Nah, dan ini sudah ditiadakan memang sama Paulus. Sementara Yahudi sampai detik ini Bang masih melaksanakan itu. Kan begitu. Jadi tidak ada hukum Taurat dibagi 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada Bang. Tidak pernah ada dalam sejarah Yahudi, kecuali kalau pembagian Taurat lisan dan tulisan, itu yang ada. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Silakan lanjut Bang Suma, supaya kita mengerti apa itu hukum Taurat ya. Masya Allah, luar biasa. Wah, keren kali kalau seorang muslim menjelaskan itu berdata. Nah, silakan saudaraku Kristen, adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ini tangan saya udah pegang batu nih. Iya, tinggal lempar aja jidatnya nih yang mengatakan tidak ada. Ayo, siapa di antara kalian yang berani mengatakan bahwa Paulus tidak meniadakan hukum Taurat? Banyak sekali tiadakan, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Berarti menurut Yesus Paulus di mana, Bang? Surga apa neraka? Menurut Paulus, Yesus di neraka. Ya, silakan yang batu. Silakan. Ya, Melkisedek, silakan Melkisedek. Kalau menurut saya hukum Taurat itu tidak ada yang ditiadakan itu hukum Taurat oleh Rasul Paulus. Mana ada? Ya, silakan dibantah. Silakan dibantah. Tiadakan hukum Taurat. Tadi sudah disebut datanya Bang, Efesus 2 ayat yang ke-15. Coba dibuka Efesus 2:15 tadi. Silakan Bang. Dibaca Bang, dibaca. Efesus 2:15 itu. Tadi saya sudah jelaskan, hukum Taurat itu adalah hukum yang berada di 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Termasuk Imamat 11 ayat 7 sampai yang ke-11. Larangan makan babi, ya. Bersunat itu ada semua di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi Yahudi itu punya 5 kitab Taurat. Jadi kalau dikatakan hukum Taurat, berarti hukum yang berada di dalam 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bisa dipahami ya. Jadi jangan dibagi-bagi Bang. Itu kitabnya orang, bukan kitab Abang. Silakan. Masih gokil ya Bang Kutu. Ini Ferendi Islam apa Kristen, Ferendi? Suara saya tadi kedengaran, host ya? Kedengaran ya? Kedengaran Bang Kutu. Ya. Kedengaran, bagus. Ferendi, saya turunkan kalau nggak ngomong ya. Suruh baca malah menyelam. Coba baca keras-keras itu Efesus 2:15. Apa aja ada tenang. Neganos. Apa yang dimaukan anak Medan kau? Waduh. Udah tenang, diskusi santai, jangan kejang-kejang. Ayo Bang Juma. Jangan tidur. Kabur yang tadi kan? Kabur kan? Udah dibaca tadi kabur. Nggak kuat dia, Bang. Dia bukan kabur. Lari. Udah malam. Mau tidur dia. Positif. Berpikir positif aja, nggak usah negatif terus. Seujon itu namanya. Oke. Hati-hati sama kita diskusi. hati-hati sama orang yang berobat jalan bisa main seruduk. Hati-hati Bang Joma, pakai helm. Siap Bang Joma, kita diskusi. Oke. Apa? Mau ditanya atau bertanya? Terserahmu. Itu kau jawab lagi pertanyaan. Aku yang bertanya. Aku yang bertanya gitu. Loh, masalahnya dari tadi belum selesai kau. Tadi katanya nggak terserah. Sekarang gimana ini? Itu pertanyaan saya tadi dijawab. Apa? Pertanyaannya apa? Adakah Paulus membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak sedikit pun dibatalkan hukum Taurat, tapi disempurnakan. Paham? Babi haram nggak? Kan Satu-satu, jangan banyak. Kayak pasar, satu-satu. Udah malam nih, satu-satu. pasar.
Kamu dari Diam dulu, jangan kayak pasar, santai, tenang. Kamu tahu dari mana? Saya keberadaan Satu-satu, tenang. Ini siapa ini? Astaga. Jati. Nah, Kristen juga ini, Kristen. Dia narasumber, naikkan ke atas. Kalau narasumber. Kristen dia. Ayo. Iya, mau Kristen, mau Kroston, dia kalau narasumber naikkan ke atas. Diskusi. Iya, silakan. Itu yang Islam Dinaikkan. Saya Kel ya. Saya boleh di bawah. Bang Suma. Bang Arif. Ya, jangan semua ngomong satu-satu, jangan kayak pasar. Tenang. Biar hamba hina silakan. Siapa lebih sama Kristen saling, waduh gimana sih? Nggak apa-apa. Silakan. Gak Bang. apa-apa, Gurunda. Jangan Iya, dia ngaku Kristen, rupanya nggak Kristen. Ya, silakan. Oke, aku tanya dulu, hamba hina, siapa Tuhanmu? Kau sopan kau nggak beretika Siapa Tuhanmu? Aku tanya, kalau kau Kristen siapa Tuhanmu? Kalau beretika baru saya jawab. Kau masih Beretika anak-anak. gimana ya, dia ada beretika itu bang. Apa ini? Kamu ini aneh sekali ya. Kau baru lahir aja kau udah ngomong gitu kan sama aku. Ditanya udah kejang-kejang, nangis. Kau yang kejang-kejang. Hati-hati, ingat umur. Dari tadi kau nggak beradab. Kristen apa Ingat kau? umur. Ingat Kau umur. Kristen apa kau? Ingat Udah, umur. tenang hamba ini. Ingat umur, jangan kau ajarin aku ingat umur. Iya, Mari kita ingat diskusi. umur. Iya. Kau hanya bisa berbicara ketika kau hidup. Ya, Iya, memang kita ingat mau umur. diskusi ya ini. Ini udah malam, ingat umur. Udah malam. Kau ajar-ajarin masalah udah malam. Iya, kalau udah Nggak tua usah itu pakai iya. Itu perkataan manusia itu. Kalau dua tua itu tidur, tenang, jangan kejang-kejang. Bos, Tua. lempar dia Siapa yang turun aja, kejang? Bos. Ya tunggu aja loh. Bos, lempar dia turun aja, Bos. Iya, host, dia udah tua, host. Nanti kena Dia stroke tua. dia tanggung jawab, Ayo. host. Host, nanti kalau dia kena Siapa yang stroke tidak tanggung jawab ya. beretika? Apa Semua mau tanya sama beretika aku? di sini. Oke, siapakah Tuhanmu hamba hina? Tuhanku nggak bisa terukur. Apalagi? Apa kau? Kau punya Tuhan yang terukur. Apakah pantas kau disebut Kristen? Menurut menurutmu. Memang kau ini menyamar aja kerjamu terus menyamar. Udahlah, ingat umur. Jangan Ingat jangan umur. mikir. Gantian, Sel. Salah, pertanyaanmu salah. Gini, Udah, Sel, kau diam, Ina. kan Kristen dia. Apakah Tuhanmu Yesus? Sampai gitu aja. Diamkan orang. Apakah Coba tanya, host, bertendang dia, host. Host saya nanya, coba tanya, host, bertendang. Pertanyakan ya, Mbak Ina, apakah Tuhanmu Yesus? Saya nggak mempertuhankan Yesus. Nah, ini dia. Berarti bukan Kristen, host. Sudah. Siapa bilang? Turunkan. Nggak betul ini. Nanti kena stroke dia. Enggak, maksudnya dia tidak menuhankan manusia, dia menuhankan Bapaknya. Iya. Dia nanti kena stroke. Kok kena stroke? Di mana-mana orang Kristen itu menuhankan Yesus. Aja belum Dia mengatur. tidak, berarti dia bukan Kristen. Dari mana? Turunkan dia dulu. Iya, kasihan kita Turunkan dia dulu. udah tua nanti kena stroke. Kenapa aku tua? Ini kita sudah naik ini. Ingat Saya rindu dengan umur. Bang Suma juga sama. Ini ada narasumbernya itu Bang Juma, kamu ini kok Gak usah kau gitu, gak usah pakai narasumber. Kau berbicara dengan saya. Kau itu Narasumbernya tidak punya ada. ilmu, kau. Narasumber ini semua perkataan manusiamu. Kau diam Kamu sudah. udah Kau tua. diam, Usah kita saja diskusi. dua kleng aku. Masolang generasi. Masalah generasi di umur ini. Saya menghadapi saudara saya ini. Astaga. Udah Iya, lah, kamu- turun lah. Makanya kau diam silakan Saudara diskusi. saya, tidak semua orang yang menganggap dirinya Kristen itu menyembah Yesus. Iya, itu Ada iya. yang menyembah Tuhannya Yesus karena Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya. Begitu. Karena sudah beragama. Dengarkan dulu dong. Agama Kristen. Arti Kristen itu pengikut Kristus. Tolong Pengikut- penonton, Kalau tolong kau penonton, tidak jangan percaya injak Yesus, garis. berarti kau bukan Penonton di luar Kristen. garis. Sekarang arti Muslim Penonton di luar apa? garis, Arti jangan Islam injak apa? garis penonton. Arti Islam apa? Coba kau jelaskan. Arti Islam apa? Islam itu selamat, Muslim itu orang yang berserah diri karena ingin Selamatnya selamat. dari mana? Ya, dari Selamatnya api dari mana? neraka, dari api neraka lah pasti. Iya, maksudnya siapa yang penyelamat di dalam Islam itu? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kayak gini diskusi hamba hina, tenang. Kau kejang-kejang. Allah, Aku lebih damai dari Bogor, seperti ini. itu barakallah fiik. pernah Iya, memberikan tenang, Damai dari mati seperti enggak? ini. Kau jangan atur aku. Astaga. Host, kok kau turunkan, host? Itu kan enak diskusi santai. Ini Jangan bilang begitu. Jangan kau atur. Sesama manusia nggak dilarang.
Iya, kau itu udah tua. Ya, iya, itu hanya perkataan duniamu. Ini udah tengah malam. Kau teriak-teriak. Ingat umur ingat Kau tua. lebih dahulu mempelajari itu. Apa yang kau pelajari sudah lebih dulu kau hanya berpatokan kepada Iya, dalil. Kau ingat berpatokan kepada umur. dalil. Ada narasumber Mana itu. hebatan mana? Jangan bawa fisik Ada dalil apa? bro. Diskusi jangan bawa fisik. Saya udah mengetahui itu sebelum ada dalil, saya udah mengetahui itu. Coba. Dengarkan orang ngomong. Tidak usah kau dengarkan, katakan dengarkan. Kau aja gak mau mendengarkan. Itu dengarkan orang ngomong. Osnya Bagaimana ngomong itu kau aja gak mau mendengarkan? Bagaimana aku mau mendengarkan? Punya komal. Ini bukan komalmu ini. Ini komal orang. Kau mau mendengarkan aku mau mendengarkan kamu. Iya, ini komal orang. Ini bukan Aku komalmu. juga bisa bilang iya Tenang. kepada kamu. Astaga. Jangan pakai astaga. Jangan masih ketawa mau datang Bang Juma. besok. Kamu tawa aja Bang Juma ini. Masih mau aku datang besok. Ini saudara sepupuran di Juma. Ini bawa soal ini. Oke, mohon maaf. Masalah generasi. Lanjut bang. Hantam perangnya bang. Sosor generasi. Ingat umur Pak Tua. Ingat umur. Ngapain kok kayak Nggak gitu? usah Diskusi masalah yang aja. Umur saya udah diatur oleh Maha Pencipta. Umur saya udah diatur oleh Bapak. Masalahnya, dengar dulu. Ini Atur umur masalahnya udah tengah malam. Kau teriak-teriak. Umur udah masalah tua. tengah malam juga Nggak waktu yang kena mengasihi Bapak stroke. bukan kamu. Udah minum tua tadi Pak Tua. Tidurlah. Udah bisa Bukanlah tidur tuak. itu. Bukan saya yang minum tuak. Yang minum tuak Jadi- itu hanya mulutku. Oh, berarti bukan kamu. Bukan. Oh, bukan mulutmu ya. Iyalah. Oh. Gimana sih? Mau Iya, sebagaimana? iya. Tahu dokop itu kok. Lah, bayi do, wala alak batak do. Dai, pardede. Perdiri. Oh, perdiri. Hah, masih mau. Ala kondang di bawah tempat sebata kasih utut don. Tahu mereka itu semua. Tanyalah kalau tahu, mana tahu orang Tahu. sebata orang ini. Apalagi saudara saya Bang Juma itu tahu dia. Oh iya Horas, Bang. tahu. Mana tahu dia, udah dibilang utut aja Kenapa dia. nggak tahu? Tahu lah. Nah, tahu dia. Oke lah kalau Ya, tahu. sip Babami, diam kau. Sip Bapak Mi katanya. Artinya apa itu? Kau diam, jangan usah banyak cerita. Dengarkan aja tuh nasihat orang tua itu. Jangan kau kena kakek-kakek diskusi nanti kena stroke. Astagfirullahaladzim. Kakek-kakek itu udah bisa tidur nih jam-jam 12 segini udah tidak bisa tidur. Jangan nyerang pribadi, Sel. Waduh, kau itu. Ini manusia halu, Kristen apa Islam? Manusia halu. Halo bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang, Muslim bang. Memang repot saudara-saudaraku Kristen ini. Ajaran Paulus sudah doktrin sama mereka. Repot memang. Iya. Ajaran Paulus atau ajaran Nabi Muhammad? Ajaran Paulus sudah didoktrin. Gitu ya. Harga mati buat mereka. Sementara ajaran Yesus nggak pernah diikutin. Gitu ya. Sementara Yesus mengatakan, aku bukanlah Tuhan. Datang Paulus, Yesus adalah Tuhan. Kalian juga mengikuti Muhammad. Gak pernah Waduh, mereka. ini Kristen Los Palos. Silakan. Saya Islam tapi saya tidak bersahadat. Kamu itu Kristen cuman ganti akun. Ngawur aja kau. Siapa namanya inilah. Ini Kristen ini. Kayak Ganti akun Paulus ini. ya. Ganti nama. Kayak Paulus nyamar-nyamar. Saya bilang saya Islam tapi tidak bersahadat. Karena tidak ada alam menurut malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu harus bersahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Tidak ada. Tidak. Di mana malaikat Jibril menyampaikan firman kayak gini kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Kalimat kayak gini kepada Nabi Muhammad tidak ada kan? Dalam Al-Quran tidak ada.
umat manusia itu diminta oleh pencipta langit dan bumi supaya kemudian mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, berarti kalian mengikuti ajaran Muhammad, bukan mengikuti ajaran Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian di dalam surah Al-Araf ayat 158. Sederhana kok bagi orang Islam menjawab itu. Di mana Allah menurut malaikat Jibril menyampaikan firman Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jelas dalilnya. Ya, itu jelas dalilnya. Jangan bohong lama. Saya baca dalil kok jangan bohong pula. Di mana? Coba baca dulu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasuli nabiyyil ummiyyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Dalil. Jadi Islam itu tidak seperti kalian. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Kau pula menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Orang susah. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada nggak? Cepat bertobatlah ya kalian ini ya. Saya bertanya bang, ada nggak? Ada nggak saudaraku Yesus mengajarkan untuk menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada nggak? Bertobatlah ya Ban Juma. Ada. Itu artinya Anda sudah kalah. Saya tidak kalah Ban. Kan saya bertanya Anda tidak menjawab. Ada tidak Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal, menyembah, menuhankan makhluk yang keluar dari kubur? Ada nggak? Ada nggak Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada nggak? Saya mengatakan kepada Anda tidak bisa menjawab di mana Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan dua kalimat. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dah, di mana di surat berapa? Aku udah jawab itu. Aku udah jawab. Aku membahas. Kamu bertanya tentang Quran, saya jawab Quran. Ngapain saya ikuti seleramu yang hanya manusia terjemah? Sorry lah, maaf ye. Allahu Akbar, Masya Allah. Bebal. Ini siapa ini? Ayo diskusi yang bagus-bagus aja, nggak usah perang-perang PC, nggak usah perang-perang hina-hinaan. Malam. Sebentar. Mana si Viko tadi itu? Bang Juma, aku mau tanya. Boleh bang, silakan. Boleh Bang Juma. Nggak mau diskusi? Boleh. Ya, ketika seorang mualaf masuk Islam ya. Iya. Harus mengucapkan kalimat syahadat ya, Bang. Iya. Iya betul. Ya, harus itu ya. Siap. Nah, ketika Nabi Muhammad kan ada jin pendamping ya, ada jin pendamping Muhammad. Iya. Itu dia ajak masuk Islam. Itu apakah jin itu mengucapkan kalimat syahadat, Bang Juma? Ketika kemudian berbicara terkait dengan makhluk di luar daripada manusia, kapasitas kami sebagai seorang muslim tentang makhluk gaib itu dibatasi oleh Allah. Tapi yang pasti Nabi Muhammad mengislamkan jin yang ada pada dirinya. Itu bang. Itu pengakuan Nabi Muhammad. Iya, itu pengakuan Nabi Muhammad. Artinya jin itu mengucapkan kalimat syahadat apa enggak? Iya. Dan yang tahu itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dia mengatakan enggak tahu berarti. Iya, karena itu kan hal gaib, abangku.
Sekarang saya Ya, ingin kan- bertanya hal yang sama. Enggak, maksud saya itu. Satu Maksud hal saya- yang perlu. Maksud saya gini, setiap orang kan tuh, setiap orang masuk Islam wajib mengucapkan kalimat syahadat. Orang kan bang, orang ya? Iya. Orang. Ketika Nabi mengajak setan untuk masuk Islam, apakah setan itu? Bedakan, mengucapkan itu kalimat bukan syahadat? setan, itu jin, abangku. Itu bukan setan, itu jin. Jin itu kan sama dengan setan, Bang. Oh enggak, beda. Disinilah kekeliruannya Anda. setan bang sudah pasti. Enggak, saya mau bangsa- tanya itu aja. Apakah setan setan sudah mengucapkan pasti kalimat bangsa syahadat? jin belum tentu setan gitu. Iblis itu sudah pasti sebangsa dengan makhluk gaib, tapi tidak semua makhluk gaib itu adalah setan. Ingat itu. Sejak kapan gitu, Pak? Jangan Sejak kapan, memperbaiki Bang? diri. Jin dan iblis itu beda. Jin itu sama dengan setan, Bang. Enggak, tidak saudara. Enggak. Jin Mana dalilnya? itu adalah Mana dalilnya? orang makhluk Mana dalilnya? yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, itu iblis Jin. itu iblis, bukan jin. Nah, makanya kan Nabi itu pernah tersesat karena didampingi oleh setan, itu loh. Kalau yang sesat itu adalah dia yang tidak mampu menjadikan setan yang ada dalam dirinya itu tunduk kepada dirinya. Ya, Nabi artinya- Muhammad mampu membuat jin itu tunduk kepada dirinya. Nabi Muhammad coba Anda lihat, sabar dulu. Nabi Muhammad ketika buktinya sabar dia dulu. tersesat itu. Buktinya dia tersesat. Sabar dulu bang, sabar. Jangan karena kebencian kita kemudian kita saling ngotot-ngototan ya. Dengarkan aja dulu. Dengarkan aja dulu abangku. Jujur lah. Dengarkan Masa aja dulu jin- abangku. Dengarkan jin dulu masuk saya. Islam, Dengarkan aja mengucapkan dulu kalimat abangku. syahadat. Dengarkan dulu abangku. Dengarkan. Boleh enggak Anda mendengarkan? Kalau Anda nggak mau mendengarkan, ya silakan Anda berbicara. Ya, Ayo. artinya saya mau mendengar penjelasan dari Pak Rema. Ya sudah. Apakah jin itu berarti saya mengucapkan harus kalimat berbicara syahadat kan? apa tidak? Tapi kalau saya nggak diberi ruang untuk berbicara, gimana ceritanya saya mau bicara? Anda aja yang mau didengar. Mengucapkan apa enggak gitu loh. Ya oke. Boleh saya bicara? Mengucapkan apa enggak? Boleh saya bicara? Nah iya, jawab dulu. Mengucapkan apa enggak? Boleh kalimat saya bicara? syahadatnya oleh jin itu. Boleh saya Oleh bicara? jin itu loh. Boleh saya Jin yang bicara? masuk. Boleh jin saya yang masuk bicara? Boleh Islam itu saya loh. bicara? Loh, dia Bagus. Harus peka dong moderator. Orang yang kayak gitu itu bukan mau belajar, itu mau menghina. Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budu, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu kemudian membuat jin qarin ini tunduk beribadah kepada Allah, berarti selayaknya bangsa Arab jahiliyah diajak kemudian Nabi Muhammad untuk tunduk beribadah menyembah hanya kepada Allah, maka demikianlah umat Islam Arab jahiliyah menjadi tidak jahiliyah lagi, melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta, menjadi contoh bagi orang-orang di luar bangsa Arab untuk beribadah hanya menyembah kepada Allah. Demikian juga jin qarin yang tunduk kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bertanya, apakah dia mengucapkan? Makhluk gaib yang hanya tahu adalah mereka yang diberi karamah oleh Allah. Sekarang pertanyaan saya balik, 2 Korintus 12 nomor 7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku Paulus diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan setan untuk menggocok aku. Pertanyaan saya, apakah setan yang ada di dalam tubuh Paulus tunduk kepada Paulus menjadi Kristen, sama seperti orang Roma Yunani tunduk kepada Paulus menjadi Kristen? Itu pertanyaan. Dan Anda kalau tidak bisa menjawab malam ini, silakan Anda bawa pulang, tanyakan kepada pendeta. Saya tunggu jawabannya 2 jam sebelum kiamat. Mudah-mudahan jawabannya adalah iblis yang masuk di dalam tubuh Paulus juga ikut menjadi Kristen.
Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan. Tolong saudara Kristen jangan berdasarkan kebencian. Diskusi kita itu bukan cuma antara Anda dengan saya. Banyak orang, anak-anak kita yang mau belajar, adik kita yang mau belajar, orang tua kita yang ingin tahu. Supaya kita itu memberikan ilmu kepada mereka, bukan kebencian. Bukan kebencian. Nabi Muhammad mampu mengislamkan separuh penduduk bumi. Mampu apa? Susahnya bagi dia mengislamkan kemudian jin yang memang betul-betul ingin taat kepada Allah. Nah sekarang Paulus mampu nggak mengkristenkan iblis yang ada dalam dagingnya? Apa itu? Ada babi. Itu pertanyaan serius. Itu pertanyaan serius. Mampu nggak Paulus mengkristenkan iblis yang ada di dalam tubuhnya? Atau jangan-jangan iblisnya yang menjadikan Paulus menjadi pengikutnya? Itu pertanyaan serius. Allah. Siapa yang bisa ditundukkan di sini? Paulus yang tunduk kepada iblis atau iblis yang tunduk kepada Paulus? Ayo. Karena ada nubuat Yesus terkait dengan orang yang bertaubat yang seangkatan dengan Yesus dalam Matius 12 nomor 30. Wow. 38 sampai nomor 40. Ada seorang yang bertaubat, iblisnya keluar mencari tempat persinggahan di padang gurun, tapi iblis itu tak menemukan tempat. Akhirnya dia kembali kepada orang yang bertaubat tersebut. Lalu setelah orang bertobat ini ditemukan benar-benar bersih bertobat, keluarlah iblis itu dari dirinya dan memanggil 7 iblis lain yang lebih jahat untuk masuk kembali ke orang yang tadi bertobat. Sehingga orang bertobat itu di dalam dirinya sudah ada 8 iblis dan menjadi semakin buruklah keadaan orang yang tadinya bertobat. Itu siapa itu? Itu seangkatan Yesus. Siapa orang yang bertobat kemudian semakin jahat setelahnya? Dan siapa yang mengaku pada dirinya ada iblis yang menggojo dirinya? Jadi diskusi itu apa ya bilangnya? Kita harus punya senjata untuk menangkis dan menyerang lawan kita diserang. Tapi dengan materi-materi yang ilmiah. Jadi kita tidak kemudian terjun di dunia debat hanya karena kebencian. Diupayakan bisa memberikan ilmu kepada yang mendengarkan. Ada hal yang bermanfaat yang terlontar dari mulut kita. Jangan hanya hujatan, kebencian, pertanyaan yang seakan-akan begitu kita tanya kepada Islam, pasti Islam keok. Belum tentu. Kayak yang tadi pertanyaannya, apakah itu setan atau jin? Bukan setan, itu jin. Itu jin. Beda setan dengan jin. Selayaknya kemudian Anda dalam kitab Anda mengatakan bahwa malaikat itu adalah iblis. Padahal itu adalah 2 makhluk yang berbeda. Gitu kawan. Jadi kalau misalnya kita ingin menganggap agama kita itu benar, aku pasti agamanya benar. Nah coba buktikan. Ketika ditanya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Apa jawaban saudara? Mengatakan tidak, faktanya iya. Mengatakan iya, berarti neraka. Kan serba sulit kan? Serba sulit. Agama ini membuat kita bingung. Maka apa yang terjadi? Tutup mata, tutup kuping. Bang semua penyesat, gak tahu apa-apa. Gitu aja. Padahal sejatinya kita ini kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan apa? Dengan akal. Berarti kita harus beragama dengan akal. Bukan cuma doktrin dogma. Dia janji-janji surga, tapi ternyata syaratnya tidak terpenuhi. Coba ditanya Yesus, apa syarat masuk surga menurut Yesus? Matius 19 nomor 16 ketika ditanya, apa yang pertama kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Nah, syarat pertama Kristen lakukan nggak? Lakukan nggak itu? Tidak. Syarat kedua, jual seluruh hartamu berikan kepada si miskin. Kristen lalui nggak? Nggak juga. Lalu ikutilah aku. Nah, setelah 2 ini lulus, baru ikuti aku. Ada yang tidak melakukan yang pertama.
Lakukan segala kehendak Bapa. Tidak juga melakukan yang kedua, jual hartamu lalu menjadi pengikut aku. Tiba-tiba aja teriak dari belakang, Sos ikut dong Sos. Sos ikut. Ikut dong. Ikut lari dari belakang dengan kulupnya. Di mulutnya masih ada daging babi terselip di gigi. Ingin ikut ke Yesus. Gimana ceritanya? Syarat pertama menjadi pengikut Yesus itu satu, melakukan seluruh perintah Bapa. Matius 19, 16, 17, 18. Kedua, jual seluruh hartamu berikan kepada si miskin. Baru setelah kamu lulus dari dua syarat ini, kata Yesus, barulah kau bisa mengikuti aku. Ada yang lewat tembok pagar masuk, shush, aku ikut kamu ya shush. Ngomong kayak gitu kulup masih tergantung. Di gigi ada terselip daging babi. Gimana bisa? Maka pantaslah Yesus mengatakan, apa lu bilang? Maaf ya, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Bukankah kami dulu bernubuat? Bukankah kami dulu bermujizat? Pakai namamu loh. Hah, enak kali kau ngaku-ngaku. Bukankah saya sudah mengatakan waspadalah kalau pada penyesat yang datang kepadamu, dan penyesat itu adalah Kristus, dan Kristus itu mampu melakukan tanda dahsyat dan mujizat dahsyat. Hah? Dia bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat memakai namaku. Wajar kalau kau bisa bermujizat pakai nama itu. Wajar kalau kau bisa mengusir setan pakai namaku. Karena memang Kristus palsu dibekali dengan ilmu dan kemampuan seperti itu. Begitu ketemu denganku, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Hanyalah daripada aku engkau semua adalah pembuat kejahatan. Masih mau aku datang besok? Masih mau? Berarti nama Yesus hebat kan? Hebat memang, hebat. Itu. Hebat. Tapi apakah kemudian kami kemudian jatuh cinta dengan kehebatan itu? No, sorry lah, maaf ye, maaf. Biarkan kami hancur. Yang penting bersama dengan iman kami, daripada kami memakai nama Yesus tapi kelak dilemparkan ke dalam api neraka. Ayo. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mampus. Jadi, saudaraku yang dikasihi, yang saya kasihi, di dalam Matius 19, Yesus ditanya oleh orang-orang pada zamannya, Guru yang saya hormati, apakah perbuatan baik yang bisa aku lakukan supaya aku bisa masuk surga memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan. Apa jawab Yesus? Lakukan segala perintah Allah, turuti segala perintahnya. Yang kedua, jual segala hartamu lalu berikan kepada si miskin. Jika kamu sudah lulus dua syarat ini, barulah kamu boleh menjadi pengikutku. Kristen sudah melakukan segala perintah Bapa enggak? Enggak. Sudah menjual seluruh hartanya untuk diberikan kepada si miskin enggak? Enggak. Terus gimana ceritanya mau jadi pengikut Yesus anak Maria? Berarti mereka ini bukan pengikut Yesus anak Maria. Dan Paulus juga memang sudah mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria, tapi dari Yesus Kristus. Nah, siapa yang Yesus Kristus yang bukan anak Maria? Ayo. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa yang mengatakan, siapa yang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria? Kata Yesus, siapa? Siapa yang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria? Siapa menurut Yesus? Siapa? Adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa yang datang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria? Siapa? Siapa yang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria, bukan anak manusia? Siapa?
Paulus anak manusia, Bung. Siapa yang memakai namaku tetapi bukan anak manusia, kata Yesus, penyesat. Ayo, waspadalah wahai muridku kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku. Penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Akulah Yesus. Pakai nama Yesus. Ayo. Jadi kalau dikatakan ikutlah denganku, syaratnya harus dua ini kamu ikuti. Jika kamu sudah melakukan dua hal ini, kata Yesus, datanglah kemari dan ikutlah denganku. Apakah saudara Kristen sudah melakukan segala perintah Elohim? Nehi merica ketum berjahe. Apakah orang Kristen sudah menjual seluruh hartanya dan diberikan kepada si miskin? Ente leheng ente. Lalu kenapa mereka mengatakan pengikut Yesus? Sementara untuk menjadi pengikut Yesus dua syarat tadi. Matius 19, nomor 16, nomor 21, 22. Kalau kau sudah sempurna melakukan itu semua, barulah kau datang kemari dan ikut aku. Kalau kau tidak melakukan itu, datang ke aku. Piye toh mas? Lalu aku tidak mengenal kamu. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Kamu melakukan gak apa yang diperintahkan oleh Bapak? Melakukan dong. Coba turunkan celana lo. Ketepak. Si Ucok masih pakai helm. Coba periksa lagi gigimu. Mulutmu bau babi. Gimana? Bapak menginginkan kudus itu bersunat. Kudus itu tidak makan babi. Gigimu sela-selanya banyak daging babi. Gimana? Jadi pengikutku. Syarat pertama kamu nggak lalui. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, jika kamu ingin mendapatkan kebenaran hidup kekal, lakukan segala perintah Bapa. Perintah Bapa ya Ucok potong. Perintah Bapa ibadah ya hari Sabtu. Perintah Bapa ya ibadahnya di sinagoge. Perintah Bapa yang mandi tahir, mandi junub. Perintah Bapa lepaskan terompa, lepaskan sepatu, sendal merek apapun sendalmu lepaskan. Kalau pingin masuk rumah ibadah baik suci. Pesan Bapa jelas loh, kulub harus bersih. Pesan Bapak, jangan kau masukkan makanan haram ke dalam perut lu. Kamu napasmu ketika kamu tarik aromanya bau babi. Kau hembuskan aromanya bau anjing. Kau bersin aromanya bau kera. Kau nguap berasa bau biawak. Nah itu semua makanan yang diharamkan oleh Bapak. Gimana kamu bisa menjadi pengikutku, mendapatkan hidup yang kekal? Edan. Gimana bisa? Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya ada satu yang baik, bukan dua, bukan cuma satu doang. Jangan kau pikir menyembah kepada sesamamu makhluk itu baik, jangan. Satu doang yang baik, kata Yesus. Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Selamat malam Bang Cuma, saudara semua, selamat malam. Malam. Silakan. Jadi tadi saya luar biasa ya mendengar Bang Cuma bilang bahwa kalau tidak sunat berarti pasti neraka, tidak bisa surga. Makan babi pasti neraka, tidak masuk surga. Bang Cuma, saya pengen tahu. Kata Yesus. Sebentar Bang Cuma, saya pengen tahu. Ya, nanti saudara tunjukkan kata Yesus di mana bahwa tidak sunat. Dan oke. Nanti ya. Nah, tapi saya ingin sebelum kita ke sana, saya ingin tahu. Tolong Bang Suma tunjukkan kepada saya di mana data saudara bahwa Adam itu diusir dari surga
ya kalau dalam keimanan saudara itu karena gara-gara tidak makan babi atau tidak sunat. Ada enggak datanya? Siapa yang Sehingga mengatakan kita itu, bisa, Bang? Loh, Yang kan yang tadi yang Bang Suma bilang, tadi yang Bang Suma mengatakan bilang. itu siapa? Loh, tadi Bang Suma bilang. Bang Suma tadi bilang Ngomong apa tadi Bang Suma? Kalau tidak masuk tidak sunat itu tidak masuk surga. Terus kalau itu makan kata babi, Yesus. makan babi tidak masuk surga. Maka saya minta datanya. Yesus Datanya yang di mana? mengatakan Tolong itu, Bang Suma, Ayo tunjukkan Matius kepada 19. Itu Yesus yang mengatakan, bukan aku. Sekarang saudara bilang kata Yesus ya, kita buka ya, saudara. Ya. Kita buka Matius Ya. 19. Yes. Bentar ya. Berarti yang tadi Bang Suma ambilnya dari kata Yesus ya? Iya dong, kata Yesus itu. Ya. Matius 19 ayat 16 paman. 16. Iya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Iya. Udah, itu aja. Masih kurang jelas? Saya buka 17. Loh, tadi Anda minta 16. Kan belum selesai, Cak Ayu. Ini datanya. Iya. Ini datanya. Iya. Ada seorang, ini permintaan Bang Suma ya. Ya, Anda yang minta, bukan saya kok. Ada seorang. Anda kan yang minta. Yesus bilang kalau makan babi tidak sunat masuk neraka ya. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Iya, kata Yesus. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah ya yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini di sini aja. Kan tadi Yesus. Ini kan ada Yesus yang berkata. Ini bukan perkataan Yesus, saudara. Kan itu ditanya Yesusnya, lalu perkataan Yesusnya di ayat berapa, nomor berapa? Loh, tadi Anda bilang ayat 16 Kan bisa Yesus. kau geser ke nomor 17-nya, jangan bodoh kali, bah. Udah, turunkan host. Kayaknya sudah gila permanen ini. Kau turunkan. Dibawa aja bang, dibawa. Jangan mempermalukan saudara Kristen. Kan saya tadi menjawab, bukan aku, tapi Yesus. Mana dalilnya? Lawang dimulai dari nomor 16 toh. Kan ditanya. Nah, tuntut itu harusnya kau cari. Mana ucapan Yesusnya? Ya nomor setelahnya, Cak Ayu. Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ada nggak perintah Allah jangan makan babi? Ada. Gitu aja kok repot. Ada nggak perintah untuk bersunat? Ada, perjanjian kekal malah itu. Dan Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, ada nggak dalam hukum Taurat larangan makan babi? Ada. Ada nggak yang menghilangkan? Ada. Siapa? Paulus. Maka menurut Yesus, Paulus itu masuk ke dalam mana? Neraka apa di surga Paulus ini menurut Yesus? Nah gitu toh. Kalau belajar itu gitu. Jangan memperbodoh diri. Oh, kalau bodoh dipelihara itu bisa-bisa ujungnya jadi gendeng, edan. Gitu loh. Gitu aja kok. Gampang itu. Dipahami itu yang tertulis di Bible. Jangan mempersulit diri dengan dogma. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu lalu mengajarkan kepada orang lain melakukan hal yang sama, tempatnya di mana menurut Yesus? Oke, Juma. Ya, tempatnya di mana? Ya. Oke, ayo kita debat. Yuk. Ya, jangan emosi tapi ada gunanya ya. Siapa jangan mau masuk neraka, Juma? Siapa yang mau? Oke, pertanyaan saya tadi, Bang. Apakah Surat Maryam 71:5. Apakah Paulus siapa yang mau masuk neraka? Apakah Paulus Siapa yang mau masuk neraka? Orang meniadakan gila. hukum Taurat meskipun yang paling terkecil?
orang gila yang mau masuk neraka. Akan ditanya. Kan ditanya. Satu jawab dulu itu. 72-nya jelas Islam masuk surga. Lagu lama itu. Gak usah nangis lah. Ini pertanyaan serius loh. Pertanyaan bukan menghina ini. Ini pertanyaan menggugah hati. Kalian kan saudaraku punya intelektual. Kalian kan punya logika. Berpikirlah. Kata Yesus itu apa? Barang siapa? Berarti siapapun. Siapapun. Apakah Nabi Muhammad menghapus hukum Torah? Meniadakan hukum Torah? Tidak. Kok tidak, Bang? Kenapa kalian bisa makan onta? Ya tidak dong, karena tidak ada Taurat datang kepada Nabi Muhammad. Yang dikatakan Taurat itu datang kepada Nabi Muhammad, kalau Taurat itu diperuntukkan untuk beliau. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub. Paulus Bani Yakub enggak? Bani Yakub Paulus itu. Filipi 3 nomor 5. Jelas dia mengaku bahwa dia adalah keturunan Benyamin, anak Yakub. Berarti Paulus itu adalah keturunan Yakub, keturunan Israel. Ada nggak dia meniadakan itu? Meniadakan? Iya tadi. Saya bukan pengecut saudaraku. Yang meniadakan hukum ya lu. Kalau Nabi Muhammad tidak ada hubungannya Nabi Muhammad dengan Torah. Memang Taurat itu bukan untuk Nabi Muhammad. Jadi tidak ada Taurat bagi Nabi Muhammad, itu tidak masuk dalam kategori. Karena Taurat itu bukan untuk nabiku. Taurat itu hanya untuk Paulus. Nah, adakah Paulus kemudian meniadakan hukum Taurat yang untuk dirinya ini meskipun yang paling terkecil? Kata Paulus, jangankan yang paling terkecil, Bang. Di dalam kitab Roma, catatanku, bab 6 nomor 14, pengikutku tidak lagi hidup berada di bawah hukum Torah. Berarti bukan cuma yang terkecil ditiadakan oleh Paulus, Bang, tapi seluruhnya. Maka renungkanlah. Masa lebih percaya Paulus daripada Yesus? Renungkan itu. Masa kami umat Islam yang lebih percaya Yesus daripada kalian? Ya, saya kira begitu, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada malam hari ini bisa dijadikan sebagai edukasi. Kalau ada kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Yang pada intinya tujuan saya hanya memberikan edukasi, memberikan argumentasi sebisa mungkin bisa menggugah hati supaya kita bisa belajar. Bukan menghina, bukan menista, atau mengajak kita untuk intoleransi, enggak. Agama Kristen, agama yang memiliki amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. 2, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita kemudian dilindungi oleh negara untuk berpendapat di depan umum, menyampaikan kemudian di depan umum hal-hal yang menurut kita itu wajar untuk diperbincangkan. Islam dengan membawa etika jangan salah dan jangan merasa bahwa ini intoleransi, enggak. Silakan, mari kita bangun diskusi ini yang baik, diskusi yang elegan, yang cakupannya memberikan edukasi kepada anak bangsa, baik Islam maupun Kristen. Saya kira begitu. Kalau tidak ada lagi Kristen, saya di pojokan. Kalau ada dan diizinkan, biar saya berargumentasi kembali. Silakan. Bos, kita cerita sedikit kan dari tadi ini Paulus yang diceritakan. Ini lagi, lanjut bang. Oke. Jadi saya akan sedikit cerita ya, bahwa sebenarnya telah terjadi pembodohan berabad-abad bangsa Roma terhadap budaya Kristen. Oke, kita akan cerita sedikit sejarahnya kawan-kawannya. Jadi begini kawan-kawan ya, Paulus itu kembali mentahirkan dirinya setelah dia melakukan ajarannya.
atau menyebar ajarannya. Ini saya akan cerita sedikit kenapa, apa sebenarnya yang membuat Paulus ini menyatakan ketemu dengan Yesus ya, lalu menarik banyak pengikut. Begini sejarahnya kawan-kawannya, perhatikan baik-baik ya. Sayang sekali literasi dari buku James Harold Duck dalam bukunya Roman and Gospel telah di cancel di internet ya, kecuali kalau Anda bisa bobol linknya ya. Oke, jadi saya cerita begini kawan-kawannya. Kenapa budaya Kristen tidak pernah bertanya kenapa sih Paulus telah mengajarkan ajarannya lalu pulang kembali ke Yahudi mentahirkan diri ya. Nah, jadi begini kawan-kawan, Paulus ya itu tidak pernah memerintahkan ya para pengikutnya untuk memberitakan atau mengimani surat-suratnya. Tidak pernah tercatat dalam sejarah Paulus ya dengan ke-13 suratnya itu memerintahkan murid-muridnya untuk atau pengikutnya memberitakan atau mengimani ya. Yang menyuruh memberitakan mengimani surat-surat Paulus itu nanti bapak-bapak gereja dapat keempat. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita bertanya seperti ini ya? Kenapa sih Paulus itu yang tadinya Farisi, yang tadinya seorang pembunuh ya, murid-murid Yesus ya, lalu berbalik percaya kepada Yesus, menyatakan percaya kepada Yesus. Nah, begini ceritanya saudara ya. Saya bongkar-bongkar aja ya. Kawan-kawan, sebenarnya ini lama saya simpan, tapi saya bongkar saja supaya kita paham apa sebenarnya yang kita bahas-bahas dalam Bible itu ya. Jadi sudah terjadi pembodohan berabad-abad kawan-kawannya tentang Paulus ini. Saya ulang ya, Paulus hanya menyuruh memberitakan Injil di Galatia 1:8-9, tidak pernah menyuruh memberitakan surat-suratnya atau mengimani surat-suratnya. Itu nanti diperintahkan bapak-bapak gereja di abad keempat. Jadi begini kawan-kawan ya, di masa itu terjadi pergolakan besar ya, pergolakan besar di mana ibu Kaisar Nero bernama Agripa itu ingin mendudukan saudara tiri ya, Kaisar Nero mengganti Nero. Lalu Agripa pada saat itu menemui Paulus ya, menemui Paulus untuk mencari cara bagaimana caranya menggulingkan Kaisar Nero ya. Lalu Paulus berkata kepada ibunya Kaisar Nero, Agripa, dia berkata begini ya, saya ini adalah murid dari Imam Gamaliel ya. Saya ini adalah lulusan dari sekolah ya, salah satu sekolah Yahudi yang dipimpin oleh Imam Gamaliel ya, yang bermazhab Bet Hillel ya. Nah, silakan nanti dipelajari apa itu Bet Sami, apa itu Bet Hillel. Jadi Paulus berkata begini sama ibunya Agripa, bagaimana kalau saya menarik pengikut dari umat Kristen? Mengingat umat Kristen adalah umat yang pada masa itu mempunyai pengikut begitu banyak. Jangan dipotong dulu bang, saya edukasi, saya membagi ya. Saya katakan kepada saudara, apa yang saya sampaikan ini tidak pernah kalian dapatkan. Karena kenapa? Literasinya ditutup di internet ya. Saya angkat dari buku karangan James Harold Duck, seorang ahli eskatologi Kristen, seorang sejarawan Kristen yang kini bukunya yang berjudul Roman and Gospel ditutup di internet. Dengar kalian, profesor kalian pun ya tahu sekalipun tidak akan pernah memberitahu hal ini kepada kalian. Kenapa saya menceritakan ini ya? Supaya kalian paham sejarah kalian seperti apa. Jadi Paulus ya menggunakan ya tangan-tangan sisa-sisa murid Yesus untuk mengambil kendali pada saat itu, di mana mencari dukungan khususnya dari beberapa faksi ya untuk mendukung Agripa menggulingkan ya, Agripa menggulingkan kekuasaan anaknya Nero yang dikenal begitu kejam. Nah, makanya kalau abang lihat akhir dari kisah ini, Paulus digantung oleh Paulus, dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Setelah Kaisar Nero memenggal kepala Paulus, lalu membunuh Agripa ibunya dan membunuh saudara tirinya. Jadi kita kembali. Jadi kawan-kawan, Agripa meminta Paulus untuk mencari pengaruh ya, menggulingkan Nero. Paulus punya saran lewat kekasihnya Tehla ya, yang membantu menulis 13 surat Paulus ya yang ada dalam Bible ya. Tehla menyarankan untuk
mengambil alih kekuatan Kristen di masa itu dengan membuat satu kisah di mana Paulus dinyatakan ketemu dengan Yesus. Jadi sebenarnya kisah itu adalah kisah hoax yang dibuat oleh Paulus untuk menarik jemaat Kristen. Saya ulang ya. Kisah-kisah Rasul 9 ya yang diceritakan dalam Bible sebenarnya adalah kisah hoax, bohong yang dibuat, yang diatur oleh Tehla dan Paulus untuk menipu orang Kristen. Saya ulang ya, rekam di bawah ya. Saya ulang. Kisah di Kisah Rasul 9 di mana diceritakan bahwa Paulus bertemu Yesus di Damsik ya. Itu adalah kisah hoax, kisah yang dikarang-karang hasil dari tipu muslihat atau kesepakatan 3 orang, Tehla, Paulus dengan Agripa. Ya. Ya, Bang Eno kalau tidak setuju dibantah ya, Bang Eno. Kristen kan Bang Eno ya? Pastilah. Saya sama Iya, tapi kan dia. Selamat izinkan diteruskan dulu nanti setelah selesai ya ini ilmu. Selesai dulu, habis itu saudara kita tanggapi ya, silakan Bang, lanjut aja Bang. Aduh, Bang. Lanjut dulu. Oke, profesor Anda saja ya, Anda sampai tingkat S3 pun Anda tidak akan mendapatkan apa yang saya sampaikan ini hari. Ya. Anda lihat saya berani open cam. Kalau saya berbohong hoax, Anda bawa saya ke pengadilan. Saya pegang datanya ya, paham ya? Enggak perlu lagi. Makanya Abang jangan potong saya, Bang. Saya bukan berbicara sama Anda, tapi saya berdiskusi sama kawan-kawan Islam di saya Islam yang dibawa. Saya memberikan kajian agar mereka mampu ya membentengi akidahnya dari proses-proses pemurtatan dengan kajian yang saya lakukan. Saya ulang ya. Jadi Agripa menemui Paulus untuk meminta solusi ya. Bagaimana caranya kita bisa menggulingkan anak saya ini yang begitu kejam ya. Ya, jadi Agripa ingin menggulingkan kekuasaan Kaisar Nero lalu mendudukan saudara dari Nero menggantikan Nero ya. Makanya ujungnya itu setelah memenggal Paulus, Kaisar Nero membunuh ibunya Agripa dan membunuh saudara tirinya. Nah, begini kisahnya ya. Jadi tahun 49 ya, tahun 48-49 ya, masa transisi antara Kaisar Claudius pergi ke Kaisar Nero. Agripa itu membujuk Paulus untuk menyusun kekuatan ya. Menyusun kekuatan bagaimana caranya supaya bisa dibantu untuk menggulingkan Nero. Oleh kekasih Paulus Tehla ya. Tehla memberi saran kepada Paulus untuk mencoba mempengaruhi umat Kristen yang pada saat itu kekuatannya kurang lebih 30.000 orang ya. Terutama dari faksi Selot dengan faksi Iseni. Jadi orang-orang Kristen pada masa itu punya 2 kekuatan besar. Yang pertama itu dari faksi Selot, yang kedua faksi Selot ini adalah faksi yang dipimpin Yesus Barabas ya, faksi yang paling ekstrim ya. Yang kedua faksi Iseni. Tapi kekuatannya karena masih kurang ya, masih kurang menurut Agripa, masih kurang kalaupun digabung semua ya. Maka Paulus disarankan untuk membawa nama Kristen keluar di kota-kota selain Israel untuk menggalang kekuatan. Ya. Jadi Paulus memberitakan ajarannya, Bang, itu tidak murni untuk memberitakan Injil, tapi menggalang kekuatan ya, menggunakan budaya Kristen, menggalang kekuatan untuk mencari ya, menggalang kekuatan untuk mencari orang-orang yang bisa dipengaruhi secara religius untuk membantu menggulingkan kekuatan. Dia tuh bisa, Mam. Dia. Aduh, King, gimana tuh? Ditolongkan aja, King. Turunkan aja. Ya. Jadi begini ya. Ketika Paulus menjalankan ajarannya, maksud Paulus itu tidak lain tidak bukan semuanya karena situasi politik di zaman itu. Paulus diberi target oleh Agripa ya, agar mampu menggalang pengikut sebanyak mungkin. Makanya Tehla memberi saran agar Paulus mengambil alih budaya Kristen. Karena pada saat itu budaya Kristen adalah budaya yang paling disukai masyarakat di Yahudi maupun di luar Yahudi, karena kelompok Selot itu bergabung ya dengan murid-murid Yesus. Makanya ada itu murid Yesus namanya Simon, orang Selot ya. Anda tahu Selot itu faksi yang paling radikal
faksi yang selalu memberontak pada Roma. Kan begitu. Nah, jadi setelah Paulus berhasil ya membuat cerita palsu ketemunya dengan Yesus yang berakibat ya Barnabas percaya padanya ya, lalu menyampaikan memperkenalkan Paulus kepada murid-muridnya, akhirnya bisa mempersatukan umat Kristen ya, terutama saat konsili Yerusalem 50. Paulus keluar karena kekuatan pada saat itu masih sekitar 30.000 orang. Paulus keluar mencari dukungan, keluar dari dari Israel. Dia cari di Antioquia, bahkan dia sampai jauh ya. Kalau abang baca itu Paulus sampai jauh, bukan hanya di Antioquia saja, tapi di luar sampai perbatasan Eropa. Nah, Paulus mendapatkan itu ya. Paulus mendapatkan itu. Jadi digalang kekuatan sebanyak mungkin untuk menggulingkan Nero. Tapi sialnya Paulus, ternyata Nero lebih pintar. Nero jauh-jauh lebih pintar politik. Nero memfitnah Paulus membakar kota Roma. Sebelumnya Nero memfitnah Paulus membakar sebagian kota Yerusalem. Kedua kalinya Nero memfitnah Paulus membakar kota Roma. Membuat sebagian kota ya itu marah terhadap Paulus. Lalu Nero mengambil kesempatan ini untuk masuk menyerbu orang-orang Kristen. Sayang sekali kisahnya ditutup ya. Jadi kekuatan pada saat itu diperkirakan antara 50.000 lawan 30.000 ya orang-orang Kristen ya. Nah, di sini ya Paulus tertangkap. Paulus tertangkap oleh Nero ya, lalu Paulus digantung. Karena tidak mati digantung, Paulus diturunkan lalu dipenggal lehernya. Jadi ini kawan-kawannya cerita sebenarnya. Nah, setelah Paulus dipenggal, lalu Nero membunuh ibunya Agripa dan membunuh saudara tirinya. Jadi poinnya ya, saya tidak bisa ceritakan semua karena terlalu panjang, karena Bang Zuma mau lanjut diskusi ya. Jadi poinnya, Anda telah dibodohi oleh satu cerita ya yang berabad-abad. Lanjut yang Bang, lanjut. pernah sesuai dengan sejarah. Saya lebih suka mendengarkan Abang daripada saya diskusi dengan teman kita Kristen untuk malam ini. Silakan lanjut aja. Materinya ini menarik sekali. Lanjut. Oke, jadi ya kawan-kawan, Voltaire ya, tahu Voltaire ya? Saya pernah angkat di sini 2 kali. Voltaire itu adalah filsuf Perancis yang pemikirannya ya yang dipakai Maximilian akhirnya menggantung Raja Louis ke-16 ya pada abad ke-18. Voltaire menulis buku ya, abang tahu bukunya ya, yang terkenal itu ada 2. Yang pertama itu Dictionary Philosophy, yang kedua itu Deus et las Hommes. Jadi kedua buku ini ya berbicara tentang apa? Nah, dengar yang di bawah ya, dengar. Kedua buku ini berbicara tentang apa? 1, Bible penuh dengan kekejaman. 2, Bible penuh dengan konflik moral. 3, Bible tidak koheren dengan sejarah. 4, Bible tidak sesuai dengan sains dan teknologi. Kita ambil poin yang ketiga ya. Bible tidak koheren dengan sejarah. Kenapa Voltaire menulis itu? Karena Voltaire tahu kisah Paulus. Voltaire tahu bahwa Paulus itu hanya mengarang cerita di Kisah Rasul 9 yang tercatat dalam Bible. Kenapa Voltaire katakan bahwa Bible tidak koheren dengan sejarah? Kenapa Voltaire katakan bahwa Bible tidak sejalan dengan sejarah? Karena hampir semua yang diceritakan dalam Bible adalah kisah hoax, terutama di Perjanjian Baru, terutama kisah Paulus. Makanya Paulus dikaburkan nasabnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, ya, siapa kakeknya, siapa saudara-saudaranya, siapa pacarnya, siapa istrinya. Padahal Paulus punya istri yang bernama Tehla. Tadinya kekasihnya, akhirnya menjadi istrinya. Kenapa dikaburkan semua ini? Karena kalau ini dibuka, ketahuan Paulus berbohong di Kisah Rasul 9 ayat 4. Jadi kisah itu adalah kisah hoax yang dibuat oleh Paulus atas anjuran Tehla. Sayang sekali kawan-kawan, literasinya ditutup habis-habisannya, tidak bisa lagi kita akses. Padahal buku ini buku karangan James Horaldak yang pada saat itu yang mengguncang iman Kristen, hanya ditutupi di media, dilakukan propaganda ya terhadap ilmuwan sehingga tulisan-tulisan mereka terpaksa harus dibungkam. Tapi ya alhamdulillah saya masih sempat membacanya dan saya simpan sekian lama ya. Saya pikir ini salah satu hal yang fundamental sebenarnya yang tidak boleh dibuka ya, karena mengguncang iman Kristen.
pada umumnya, tapi saya akan bongkar saja supaya kita paham sebenarnya apa itu Bible. Makanya saya pernah bilang berkali-kali bahwa Bible itu hoax, kisahnya kisah hoax, ya. Semua tokoh-tokohnya bisa dipastikan ya tidak sesuai dengan sejarah. Jadi Bible dalam Paulus dalam Bible, ya, saya pernah bilang tokoh fiktif. Ya, beda dengan Paulus asli, karena Paulus asli itu berjuang membantu Agrippa untuk mengkudeta Kaisar Nero, tapi diceritakan dalam Bible lain. Nah, makanya Voltaire mengarang buku ya Dictionary Philosophy memprotes keras bahwa Bible buatan Roma tidak sejalan dengan sejarah. Kenapa? Voltaire tahu bahwa kisah Paulus sebagian adalah hoax. Itu poinnya kawan-kawannya. Silakan dibeli bukunya. Judul bukunya Dictionary Philosophy. Yang pertama, yang kedua judul bukunya adalah Deus et las hommes, bahasa Prancis yang artinya Tuhan dan manusia. Anda beli ya supaya Anda paham bahwa Bible Anda itu hoax. Yang kedua, buku karangan Profesor Dr. Thomas Hobbes, ya, ahli filsuf, ya, Master Theologia Orientalis Kristen di abad ke-17. Beliau mengarang buku yang berjudul Leviathan. Saya ulang, buku karangan Thomas Hobbes judulnya Leviathan. Anda baca di bab 3 dan bab 4, di situ Voltaire menjelaskan ya bahwa klaim ilahi yang diceritakan di Bible itu dipastikan hoax, tidak sesuai dengan bukti historikal. Kenapa? Thomas Hobbes tahu bahwa kisah-kisah yang diceritakan dalam 13 surat Paulus adalah hoax. Ya, saya ulang. Kisah-kisah yang diceritakan dalam 13 surat Paulus sebagian besar hoax, hanya kisah-kisah karangan yang dibuat untuk mencari atau menggalang kekuatan menjatuhkan Kaisar Nero. Jadi kawan-kawan ya, lakukan studi dalam, baca sejarah dunia ya, baca kaisar-kaisar yang memimpin di kala itu ya, mulai dari Kaisar Tiberius ya. Aduh, saya kena peringatan. Bang Uto kena tombak, Bang Uto kena tombak. Ganti akun dulu Bang Uto. Bentar dulu ya. Sebentar dulu. Algoritmanya terbaca, dia banyak bohong terus. Kena tombak. Bantu tetap layar dulu teman-teman, yuk serta 4.300 bantu tetap layar. Posting ulang. Kang Baal, monitor Bang Baal. Bang Andi. Urunda masih monitor, Urunda. Masih. Bang Goto kena tombak, Urunda. Iya tahu. Mudah-mudahan beliau naik lagi kembali. Iya. Saya masih penasaran penjelasan beliau. Tapi yang pasti memang betul, tak ada seorang manusia Kristen pun yang tahu siapa bapaknya Paulus, siapa maknya gitu, siapa orang ini. Tapi catatan bukunya diterima sebanyak 13 buku. Tapi kita orang Kristen, kita tahu bahwa mereka orang Kristen pun tidak tahu siapa nama Bapak Paulus ini. Iya kan? Iya betul. Nah, itu dia. Bukan hanya Paulus kalau menurut saya ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, penulis-penulis Bible itu juga kan silsilah keluarganya emang ada? Nggak ada. Mana yang tahu? Itu tombak saya parah. Oke. Lanjut Bang. Jadi coba kita pikir baik-baik. Kita pikir pakai logika ya. Kenapa Catholic Identity menulis ya? Tidak ada yang mengetahui siapa yang menulis 4 gospel itu. Ini bagian dari pengaburan sejarah, kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya saya kadang ketawa kecil ketika saya lihat kawan-kawan baik Kristen Islam itu berdiskusi masalah surat Paulus. Kenapa saya ketawa kecil? Karena yang kita diskusikan ini semuanya hoax, kawan-kawan. Semuanya hoax.
Makanya Paulus tidak pernah menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya. Paulus pulang mentarikan diri karena Paulus itu Yahudi asli. Dia itu murid lahir dibawa ke Imam Gamaliel, dibesarkan oleh Imam Gamaliel, ikut sekolah Bet Sefer, ikut sekolah Bet Midras, ikut sekolah Yesifa. Tidak mungkin dia batalkan Taurat. Dia memakai budaya Kristen, kawan-kawan, ya, menipu budaya Kristen, mengambil hanya untuk menggalang kekuatan, ya, membantu Agripa. Jadi tidak ada ceritanya, hoax semua 13 surat itu. Paulus sudah menyampaikan sebenarnya dalam surat Galatia yang dikonsilikannya, Galatia 1:8-9, Galatia 5 dan seterusnya. Dia sampaikan bahwa sekalipun kami atau malaikat di surga memberitakan Injil selain yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Surat-surat Paulus bukan Injil. Kalau kalian memberitakan surat-surat Paulus, Paulus mengutuk kalian. Sudah jelas. Sebenarnya Paulus sudah menyampaikan pesan di situ. Hanya kalian yang Kristen yang tidak melakukan studi dalam. Kalian dibodohi berabad-abad. Makanya banyak sekali ilmuwan yang dibunuh, Bang. Kalau saya mau cerita satu-satu, masuk abad Renaissance, banyak sekali ilmuwan yang dibunuh oleh Roma karena memprotes doktrin dan dogma Roma. Bahkan saya pernah angkat di sini satu buku, ya, yang dibuat film, ya, karya Umberto Eco, judulnya itu The Name of the Rose. Silakan Anda nonton di YouTube. Itu film dibuat secara kontemporer, ya, kekinian. Film itu menceritakan bahwa kepala biara membunuh orang-orang yang mencoba membongkar doktrin dan dogma Roma, khususnya yang mengarah ke Paulus. Tapi sayang sekali karena mungkin yang buat film takut dengan posisi Roma atau kekuatan Roma, akhirnya filmnya dibuat secara kontemporer. Judulnya itu The Name of the Rose, karya Umberto Eco, ya. Bisa Anda klik YouTube, ya. Itu di situ yang dibunuh orang yang mau bongkar doktrin dogma Paulus. Hoax semua, kawan-kawan. Hoax semua itu. Coba Anda klik nanti di Google, masih ada cerita literasi bahwa Agripa akan merebut kekuasaan Nero. Klik aja di Google, Bang. Klik aja di Google. Itu masih ada ceritanya sedikit. Literasinya sedikit. Sayang sekali bukunya di cancel, ya. Sama dengan buku John McKinnon Robertson, ya. Dalam bukunya Pagan Christ. Anda sudah tidak bisa lagi akses di internet. Ditutup, Bang. Dulu, 2013 masih bisa diakses. Ya, sekarang tidak bisa diakses. Kalau saya tidak salah mulai dari 2019, ya, tidak bisa lagi diakses. Banyak sekali buku-buku yang berdasarkan abad ke-1 di cancel semua, Bang. Cancel semua. Seandainya saya tidak di cancel, Anda akan tahu bahwa Paulus itu menikah, punya istri, Yesus itu menikah, berpoligami, ditutup semua, Bang. Dibunuhin semua para ilmuannya. Ini terjadi dalam sejarah. Dan masih banyak literasi-literasi yang kita bisa ambil, ya, sebenarnya kalau kita pintar sedikit dunia IT, ya, kita bobol-bobol sedikit lah, kita ambil-ambil, ya. Banyak yang terkunci, ya, atau mungkin berbayar, ya. Tapi kalau Anda pintar IT mungkin Anda bisa cari literasinya. Yang jelas, Bang, yang kita bahas selama ini sebenarnya kita bahas adalah kisah-kisah hoax yang sebenarnya penulisnya sendiri tidak pernah memerintahkan untuk mengimani bahkan memberitakannya. Saya ulang, Paulus tidak pernah menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya karena dia tahu kisah-kisah, ya, yang tertulis dalam surat-suratnya sebagian hanya kisah-kisah rekayasa. Maksudnya hanya untuk menggalang kekuatan, menipu orang-orang Kristen, mengambil alih budaya Kristen untuk menggalang kekuatan, membantu menggulingkan kekuasaan Nero, ya, membantu Agripa ibunya menggulingkan Nero. Anda klik di Google, ya, klik aja dengan kata kunci Ibu Kaisar Nero Agripa mencoba menggulingkan kekuasaan Nero. Muncul itu ceritanya sedikit, Bang. Muncul ceritanya sedikit. Nah, itu. Makanya Paulus difitnah membakar kota Roma, ya. Di kala politik Paulus pada saat itu, ya, akhirnya membuat sebagian warga kota Roma berbalik menyerang Paulus. Di kala itu akhirnya Paulus kalah dalam penyerangan itu. Nero menyerang pasukan Kristen, kalah Kristen, ya, berujung Simon Petrus ditangkap. Makanya Simon Petrus itu, Bang, disalib terbalik, ya. Nah, Paulus itu dipenggal kepalanya. Nah, itu bukan karena pengajaran, Bang, tapi semuanya murni karena politik. Inilah dikaburkan oleh Roma, dikudeta ajaran mereka, ajaran Kristen asli, dibuatlah dewa baru bagi Roma. Ini sudah berabad-abad, Bang, berabad-abad ini pembodohan.
Jadi kalau kita bahas Paulus, silakan kita bahas Paulus. Yang jelas Paulus yang ada dalam cerita Bible saya pastikan tidak sesuai dengan Paulus yang ada di abad ke-1. Paulus yang ada di dalam kisah Bible itu adalah Paulus yang direkayasa, yang dibuat sedemikian rupa awalnya dari kekasih Paulus yang bernama Tehla. Jadi kisah pertemuan Yesus dengan Paulus ya itu adalah kisah hoax yang dibuat Paulus untuk mengambil alih budaya Kristen. Itu yang betul kawan-kawannya. Jadi umat Kristen selama ini sudah dibodohi turun-temurun oleh satu budaya, satu peradaban yang kita sebut dengan Imperium Roma. Begitu mungkin. Sampai di sini mungkin ada yang mau menyanggah bertanya. Ya, Bang Goto. Bang Goto. Ya, Tadi kan Bang Goto katanya Bang Goto punya datanya. Bang Goto, boleh saya lihat bukunya biar kita cari tahu terbitan tahun berapa, Bang Goto? Makanya tadi saya sudah sampaikan kepada Anda, Bang, ya. Udah dihapus di internet tadi, udah dihapus di internet. Bahwa sudah di cancel di internet. Udah dihapus. Di cancel ya. Jadi tahan, dia Bang. Bang Goto ini perpustakaan berjalan. Jadi kalau abang mau lihat cerita penggulingan kekuasaan ya antara Agripa ke Nero, ibunya Agripa ini adalah ibunya Nero. Nero membunuh ibunya karena kalah. Paulus kalah ya. Paulus ini Paulus ini adalah penasehatan dulu bang. Paulus ini adalah nasihat ibunya Kaisar Nero yang bernama Agripa. Penasehatnya ini bang. Ya, jadi abang klik aja di Google. Ya, cari literasi Agripa dengan Kaisar Nero. Bagaimana situasi politik di masa itu, apakah sama dengan yang saya ceritakan atau tidak? Kan begitu sayang sekali bukunya Bang Rames. Bang Goto, begini Bang Goto. Bang Goto Alkitab ini kan sudah diyakini sudah lama sebelum Bang Goto ada, bahkan saya pun ada. Nah, tiba-tiba Bang Goto mengatakan ada data demikian. Nah, biar kita uji nih. Terbitan buku yang Bang Goto baca itu tahun berapa, itu yang perlu kita cari tahu biar supaya jangan terjadi satu fitnah gitu loh. Kalau buku Bang Goto terbitannya tahun 2000 ya nggak imbang lah. Bang Goto Alkitab sudah diyakini jauh-jauh hari ya. Jadi gini Bang, begini, ilmuwan itu menulis buku Bang tidak serampangan Bang. Seorang ilmuwan, apalagi seorang profesor doktor, itu menulis buku mesti ada bukti-bukti empirisnya. Berdasarkan bukti-bukti empiris, berdasarkan bukti-bukti arkeolog, termasuk manuskrip. Jadi mereka tidak sembarang nulis bang. Kalau mereka sembarang nulis ya ujungnya di penjara. Bahkan mereka bukan di penjara, banyak yang dibunuh. Kan begitu. Bang Goto, nah sekarang, Bang Goto. Tadi saya sebutkan beberapa judul buku ya. Hanya ingin bercerita untuk menghibur diri, nggak apa. Kalau untuk menghibur diri aja nggak masalah. Tahan dulu bang. Tapi dengerin aja dia ngomong. Dengar dulu bang. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa judul buku. Ya, alhamdulillah kalau abang bisa dapat literasinya. Saya ulang ya. Judul yang pertama yang di-cancel di internet, karya seorang ahli eskatologi Kristen bernama James Horaldak. Judul bukunya Roman and Gospel. Satu, Anda cari ya. Yang kedua, buku karangan seorang filsuf besar yang pemikirannya menggantung Louis XVI. Ya, Perancis ya. Judul bukunya ada dua bang. Catat bang, catat. Jangan cuma dengar, catat. Yang pertama, Dictionary Philosophy. Yang kedua, Deu Atlas Homes. Catat bang, catat ya. Catat ya. Buku yang ketiga karangan Thomas Hobbes ya, seorang orientalis Kristen, master teologi di abad ke-17. Judul bukunya Leviathan. Nah, catat bang, catat bang. Untung kalau Anda dapat ya. Anda sekolah S3 pun teologi ya. Abad 17 saudara. Wah, luar biasa. Kalau abad 17 Al-Quran sudah ada tuh saudara. Nah kalau di abad 17 Anda ini surat-surat Paulus sudah rangkum. Tadi bang, saya sudah jelaskan kepada Anda baik-baik. Saudara, dulu. Abad 17 surat-surat Paulus sudah rangkum, saudara. Bang Rames, Bang Goto ini ensiklopedia berjalan, ensiklopedia hidup ini Bang Goto ini. Dengar aja dia ngomong apa. Pangeran dulu. Anda tidak dengar tadi saya bilang. Mantan Kristen loh. Dia mantan Kristen loh. Sampai sekarang malas. Dia mantan Kristen. Luar biasa Bang Goto. Tepuk tangan. Anda tidak dengar saya bilang tadi Bang.
Kalau profesor mengarang buku, ndak serampangan bang, mesti ada bukti-bukti empiris, mesti ada bukti-bukti arkeolog. Ketika Barbara Tering menulis buku Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll, ketika Barbara Tering, seorang pimpinan atau seorang rektor Univ Kristen Sydney, pendiri Univ Kristen Sydney, mengarang buku Jesus the Man setelah meneliti naskah Laut Mati selama 20 tahun, ya, dikatakan bahwa Yesus menikah, bahkan berpoligami, dua kali menikah dengan Maria Magdalena dan Lydia orang Filipi. Anda pikir Barbara Tering sembarang menulis buku? Tidak, ada bukti-bukti empirisnya. Dari dua orang itu punya anak nggak bang? Bang Goto punya anak nggak? Ada bang, ada 3 anaknya. Anaknya yang pertama bernama Justus, yang kedua Tamar, yang ketiga Yudas. Menurut Barbara Tering. Iya. Bang Goto. Berarti sia-sia dong Rasul Kalau- Petrus, Rasul-Rasul itu mati dipancung, disalib terbalik, sia-sia ya mereka. Bang Goto, kalau Bang Goto hanya untuk menghibur diri tidak masalah. Bang Goto boleh percaya tulisan, bahkan nanti tahun 2000 banyak boleh Bang Goto percaya. Tapi mohon maaf, jangan ajak-ajak kami Bang Goto, karena kami Iya, saya percaya sudah kasih ada sesuatu juga bukunya bang. yang sudah turun temurun dari dahulu Bang Goto, jauh sebelum Bang Goto sebut sejarah itu. Mohon maaf Bang Iya, Goto. Bang Jadi Rames, silakan ensiklopedia saja. berjalan ini, kita percaya aja. Untuk menghibur diri Iya, aja, tahan. nggak masalah ya. Oke, tahan bang, saya jelaskan Anda ya, saya jelaskan. Dengar baik-baik. Tadi Rames, saudara bilang abad Bang 17. Rames, ini Profesor Bang Goto, ini Profesor Iya, Harvard. ini, Profesor lulusan nggak masalah, Harvard nggak ini. masalah. Abad Ya, Anda 17. mute dulu. Bang Goto Ya, Anda lebih mute dulu, percaya, Bang Goto lebih percaya buku itu daripada kitab Bang Goto nggak? Oke, saya jelaskan abang ya, saya jelaskan abang. Oke, jelaskan Bang Oke, Goto. baik-baik ya. Dengar baik-baik, Bang. Naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll yang ditemukan di abad ke-20 ya, dalam kurun waktu 10 tahun 1947 hingga 1997, yang sekarang naskah itu total 981 naskah disimpan di Univ Hebrew dengan nama Siren the Book ya. Dengan nama Siren the Book, Bang, disimpan di sana. Abang tahu naskah itu dari tahun berapa? Bang Goto ngerti nggak pertanyaan saya ulangi ya. Oke. Bang Goto lebih Udah, makanya saya percaya jalan pelan-pelan. tulisan yang di abad 17 atau Bang Goto lebih percaya kepada Makanya kitab Bang dengar Goto? dulu bang, saya belum selesai abang, dengar dulu bang, jangan dipotong ya. Siap. Naskah Laut Mati, aduh abang ini, saya edukasi bukan hanya abang yang dibawa. Naskah Laut Mati itu adalah naskah yang sudah ditulis 200 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun setelah Masehi ya, paham ya? Belum ada Kristen Anda, belum lahir Yesus, naskah Laut Mati sudah ditulis, paham ya? Jadi naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll yang ditemukan di 11 Gua Kambran itu naskah yang ditulis 200 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun sesudah Masehi. Paham ya? Naskah itu disimpan oleh faksi Yesus yang bernama Eseni. Naskah itu, Bang, terdiri dari 4 bahasa ya. Yang pertama bahasa Aramaik, kedua bahasa Ibrani, ketiga bahasa Arab, dan yang keempat bahasa Yunani sebagai bahasa pemersatu. Bang Goto, jadi Isa Almas ini tokoh fiktif ya? Bukan, Isa Almas tokoh fiktif, Bang. Siapa bilang Isa Almas tokoh fiktif? Sebentar, Bang. Dari kisah-kisah Bang Goto kan? Oke, tahan. Dan ya, jadi Barbara Tering ya, salah seorang rektor atau pendiri Univ Kristen Sydney, meneliti naskah Laut Mati selama 20 tahun. Ya. Jadi naskah ini jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir sudah ditulis, sampai 200 tahun setelah Yesus disangkakan terangkat ke langit, kan begitu ya. Jadi Barbara Tering meneliti ini lalu menulis 2 buku yang paling terkenal ya. Yang pertama itu judulnya adalah Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll, yang kedua Jesus the Man. Nah, Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll ini menceritakan kisah-kisah Isa sepanjang dia hidup dari naskah yang tertulis dari semua yang tertulis dari naskah Laut Mati yang totalnya 981 naskah. Barbara Tering mengarang buku Jesus the Man ini juga dari naskah Laut Mati yang ditulis ya di abad-abad itu ketika Yesus masih hidup ya. Lalu mengarang buku Jesus the Man, dikatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, lalu ya dikatakan poligami dengan Lydia orang Filipi. Dan tulisan Barbara Tering ini diperkuat lagi oleh tulisan Profesor Dr. Maggie Whitehouse, judul bukunya The Merit of Jesus ya. Di mana
Maggie Whitehouse menyatakan bahwa benar, terbukti, sah, dan meyakinkan dalam sejarah Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Apa buktinya dari budaya Yahudi Yesus menikah? Nah, dengar baik-baik Bang ya. Saya ceritakan Abang budaya Yahudi karena Abang ini Dia menikah dulu baru naik ke surga atau masih sabar menikah Bang nggak? Goto, sabar. Dia menikah dulu baru naik ke surga atau gimana tuh Bang? Ya, dia Atau menikah dia di dulu. surga baru menikah? Bang Goto, Isa Al-Masih menikah nggak? Makanya dengar dulu Bang ya. Kalau Isa Al-Masih menikah nggak, Bang Goto? Iya, Bentar nih dengar Bang, dulu Bang. Makanya ini baru dengar ketemu Bang. malaikat ini dia nih. Ya, dengar dulu Bang ya. Bawa kitab baru Bang Goto. Ya, tunggu. Dengar dulu Bang, bagaimana Abang ini? Saya bukan diskusi sama Abang, untuk Abang saja yang dibawa Bang, ya. Jadi dalam budaya Yahudi, makanya jangan ngaku-ngaku Yahudi Bang kalau nggak ngerti budaya Yahudi. Nih, saya pemerhati budaya Yahudi, saya tahu budaya Yahudi dari A sampai Z. Yesus itu hidup dalam budaya Yahudi. Bang Goto, iya. Makanya Abang Iya, diam. Bang Goto lebih tahu dah daripada. Diam dulu Barak Rames gantian. Aduh, penonton mohon tetap layar dulu penonton ya. Kencengkan tetap layarnya, serentak ayo sekarang. Oke ya, oke. Jadi gini Lanjut kawan-kawan. Bang Goto, aku moderator loh. Oke. Dalam budaya Yahudi Bang, seorang baru bisa disebut rabi, ya, itu harus mengikuti semua aturan yang terkandung atau yang tertulis dalam 613 mitzvot Yahudi yang hukum bakunya disebut halakha. Ya. Dalam 613 mitzvot Yahudi itu ada perintah untuk beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dalam budaya Yahudi, ya, tidak boleh seorang menjadi rabi kalau tidak menikah. Yesus punya pengikut lebih dari 10.000 orang. Paulus punya pengikut lebih dari 30.000 orang, ya. Jadi dalam budaya Yahudi, seorang pengajar Yahudi harus menikah. Kalau Anda tidak menikah, dengan demikian tidak ada yang mau dengarkan Anda. Sekalipun Anda menjadi pengajar, Anda tidak menikah, Anda khotbah 1 harian di sinagoge, tidak ada yang mau dengarkan. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan hukum baku Yahudi halakha, tidak sesuai dengan 613 mitzvot Yahudi. Semua rabi-rabi Yahudi, baik Bet Samai maupun Bet Hillel, kalau Paulus dengan Yesus itu dikenal sebagai Bet Hillel, ya. Pengajar-pengajar yang menganut mazhab Bet Hillel. Jadi dalam bangsa Yahudi Bang ada 2 mazhab besar. Yang pertama itu Bet Samai, yang kedua Bet Hillel, ya. Jadi Yesus dan Paulus ini berdiri di posisi Bet Hillel, ya. Jadi harus menikah, tidak bisa tidak menikah. Kalau tidak menikah, tidak bisa disebut guru, rabi, ditendang keluar dari sinagoge, tidak boleh, ya. Jadi dalam budaya Yahudi, seorang disebut rabi itu harus menikah dan kalau boleh mempunyai anak, ya. Dasarnya diambil dari mana? Kejadian 1 ayat 26-27, Kejadian 2:18, ya. Jadi semua hukum Taurat Bang itu yang berlaku di bangsa Yahudi itu dasar-dasar hukumnya ada dari 5 kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yesus mengikuti ini semua. Makanya Yesus menikah. Menurut Profesor Dr. Maggie Whitehouse, ya, seorang profesor perjanjian baru, ya, menurut Barbara Tering, Yesus secara sah meyakinkan, bahkan bukannya Yesus, Paulus pun ada literasi tentang di mana Paulus menikahi Tehla. Jadi kawan-kawan, ya, kenapa ini terjadi? Saya pernah ceritakan jelas, ya, secara jelas bahwa pembelokan sejarah ini terjadi di abad ke-4 ketika Roma ingin membentuk sekte baru lalu mengkudeta ajaran Kristen asli. Jadi Kristen asli yang berdiri di Antioquia dalam Kisah Rasul 11:26 itu masih menganut monoteisme Yahudi. Datang Roma mengasimilasi paksa budaya mereka karena Roma penyakitnya menurut tulisan Herodotus, ya, seorang sejarawan Roma, beliau mengatakan bahwa Roma penyakitnya itu selalu mengasimilasi paksa budaya orang. Dewa Mesir Osiris diambil, Atis diambil, Dionysius diambil. Ketika Yesus dan Paulus terkenal di zamannya diambil oleh Roma, dijadikan dewa baru mereka. Makanya tercatat dalam Bible Anda 1 Korintus 4 ayat 15, siapa itu Paulus, ya. Bang Goto, saya tidak berbicara tentang buku-buku yang ditulis oleh manusia, ya. Nah, saya ingin tanya nih, lebih unggul mana buku yang Bang Goto bilang dibanding kitab Bang Goto sendiri? Makanya di sana saya tanya, apakah menurut kitab Bang Goto, kitab keyakinan Bang Goto, Isa pernah menikah nggak? Saya pengen tahu tuh. Oke, kalau Yesus, menikah, sabar Bang. Saya Bang pengen Goto, tahu. terus Yesus kan pasti Isa beda dengan Yesus jawabannya. Terus Yesus itu naik. Nah, saya bertanya tentang Yesus, saya bertanya tentang Isa.
seperti mata merupakan budaya tidak boleh melupakan antropologi ya, antropologi tidak boleh melupakan sosial dan yang lain. Jadi seperti mata rantai bang ya, Islam tidak melawan itu ya. Dalam Islam tidak diceritakan secara eksplisit. Tahan dulu bang, Anda potong-potong, saya kasih Anda kuliah gratis ini kalau perlu sampai 5 SKS. Betul ya? Bang Rames, tahan aja santai. Silakan Bang Goto, terbaik memang ini. Dalam budaya Islam, tahan dulu bang. Dalam budaya Islam tidak diceritakan secara eksplisit Isa menikah atau tidak, ya, tidak diceritakan ya. Karena Al-Quran bukan buku sejarah, Al-Quran bukan buku biografi. Ngapain Al-Quran mau ngurusin Yesus menikah? Tidak ada itu bang ya, tidak ada. Yesus hanya Al-Quran hanya menceritakan sedikit tentang Isa di masa hidupnya. Kan begitu, kita bisa baca di Maryam 30 juga ada. Jadi bang ya, kalau abang bilang ya bahwa apakah saya percaya Al-Quran dengan buku-buku, saya lebih percaya Al-Quran karena Al-Quran semuanya sejalan, semua tulisan-tulisan profesor sejalan dengan Al-Quran. Apa buktinya? Ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-79 ya. Dengar baik-baik bunyinya yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yatkuluna azamin indillahi liyasitaru bihi sumanang kalila. Tahu artinya bang? Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Abang tahu Bible abang? Abang tahu bang? Bible abang itu baru ditulis abad keempat. Kodeks tertuanya bernama Vatikanus dan Sinaiticus. Ya, setelah itu menyusul Besai dan Alexandrianus. Abang punya kitab itu bukan Injil, Bible bukan Injil, Injil bukan Bible. Bible ditulis seperti diterangkan dalam Al-Quran. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kalau abang baca buku karangan yang saya sebut tadi, Thomas Hobbes ya, dalam bukunya orang mana yang menjelaskan ini? Kau menjelaskan ngawur sekali aja kau. Bang Goto kan lagi bilang alos. Kau tunjukkan dalilnya, saya mau lihat kau dulu. Kau tunjukkan Jadi gini alos diam. Sudah dikasih referensinya. Referensinya udah dikasih. Aja kau. Gini tunjukkan alos. dalil. Kan ada referensinya dari tadi. Referensi dia lagi bilang celakalah orang yang menulis kitab-kitab dengan tangannya sendiri, sedangkan Al-Quran juga tulisan saja. Sudah selesai. Dia semakin banyak bohong, semakin menutup dirinya sendiri ini. Biarkan. Kau seakan-akan bahwa kau itu manusia yang paling pandai sudah kau. Turunkan aja host. Percuma saya bicara, turunkan aja, tidak bisa ya. Saya dari tadi bawa bukti data sejarah, judul-judul buku, bahkan bawa ayat Al-Quran, bawa ayat buku kau. Iya, tahan. Saya sepakat. Luar biasa sekali abang. Kalau saya hoax tidak mungkin saya berani open cam. Kawannya, tidak mungkin ya. Saya tidak kayak Anda menghujat lalu lari ke Amerika kayak Edis ya. Tidak ada diajarkan Yesus begitu. Jadi kawan-kawan, Bible Anda, kodeks tertuanya itu bernama Vatikanus Sinaiticus yang baru ditulis tahun 325 sampai 330 oleh seorang yang bernama Eusebius. Ya, Anda tahu Eusebius siapa? Anda pernah baca Edik Diocletianus? Tidak pernah, tidak sampai otak kalian. Kalian tidak pernah baca sejarah dunia. Tulis bang, kanonisasi atau baru ditulis? Oke, makanya abang diam bang. Saya ini kasih kuliah gratis loh, tidak pakai perpuluhan. Ya, saya gratis full. Anda tidak usah bayar saya. Ya, kan begitu. Jadi kawan-kawan, Bible Anda, Bible Anda itu ditulis di abad keempat ya, menggunakan bahasa Yunani, teks original Anda ya, ditulis dalam kurun waktu 5-6 tahun sampai Eusebius dikatakan meninggal. Siapa Eusebius? Nah, ini saya ceritakan Anda sejarahnya. Eusebius yang menulis Kodeks Vatikanus ya, yang menjadi master kitab Anda adalah seorang uskup yang berasal dari Kaisarea. Tahu Kaisarea bang? Kota di mana itu? Abang tahu enggak? Sebelum saya lanjut, abang tahu Kaisarea itu kota di mana bang? Abang tahu enggak? Bang Goto aja yang tahu pokoknya. Pokoknya semua itu Bang Goto ya aja. Oke, makanya jangan bilang saya ngomong apa aja kami percaya Bang Goto. Abang ngomong apa aja. Silakan bang. Oke ya. Jadi Eusebius yang menulis kitab Anda ya, Kodeks Vatikanus itu adalah seorang uskup dari Kaisaria. Oke ya. Tahan. Abang ketawa-ketawa, abang profesor Anda bawa ke sini bang. Dari tahun lalu saya tantang profesor Anda duduk satu meja bahas Bible dari sisi aksiologi. Tidak berani bang. Gak mampu bang, gak mampu. Makanya Profesor abang gak diam. mampu.
lawan Bang Goto. Oke, abang diam ya. Jadi Kaisaria ini adalah kota pertengahan antara Haifah ya dengan Tel Aviv di Israel. Eusebius adalah uskup yang lolos dari genosida Edik Diocletianus. Jadi sebelumnya itu dilakukan genosida besar-besaran ya. Genosida besar-besaran dilakukan oleh Kaisar Diocletianus terhadap orang-orang Kristen. Ya, perintahnya Edik Diocletianus. Apa perintahnya, Bang? Abang pernah baca? Edik Diocletianus apa perintahnya coba? Enggak tahu kan lebih pintar dari saya coba. Silakan Bang Goto lanjutkan. Apa yang Bang Goto katakan saya percaya. Ya, jangan ketawa karena abang tidak tahu kan. Apa perintahnya? Satu, ya. Kalau orang Kristen tidak mau terima ajaran pagan, yang pertama saya lakukan adalah membakar seluruh gereja di wilayah jajahan Romawi. Karena pada saat itu Kristen memilih berjihad menjadi martir, Kristen tidak terima. Nah, keluar perintah kedua. Setelah gereja semua habis dibakar oleh Kaisar Diocletianus ya. Nah, karena orang Kristen tidak mau terima ajaran pagan ya. Perintah kedua keluar. Hai orang Kristen, kata Diocletianus, kalian masih menolak enggak ajaran pagan? Nah, Kristen masih menolak lagi. Keluar perintah kedua. Bakar seluruh kitab suci Kristen yang ada di wilayah jajahan Romawi. Makanya semua Injil-Injil Gnostik, Injil Maria, Injil Filipus, Injil Kristus, Injil apa kok, Injil titik benge, Injil Nabi Ibrani dibakarin semua. Hilang tuh. Injil kalian hilang, dibakar sama Diocletianus. Perintah yang ketiga, ditawari lagi Kristen. Hai orang Kristen, apakah kalian masih menolak ajaran pagan? Kristen bilang, ya Kaisar, kami menolak, kami lebih memilih mati. Apa Bang perintah Goto, ketiga? minta izin ya. Jadi Kodeks Vatikanus tidak dibakar ya, hanya Injil yang lainnya. Oke. Tunggu sebentar Bang, sebentar. Abang tidak paham. Iya, Perintah ketiganya apa? Karena Kristen masih menolak ajaran pagan, perintah ketiganya bunuh semua orang Kristen yang ada di wilayah jajahan Romawi. Dibunuh semua Kristen. Bang yang ada di Goto, wilayah jajahan kita bagi peran aja Bang Goto, misalnya pemerintahnya saya yang rakyatnya. Jadi perintah Bang Goto, ayo bunuh semua. Oke, bunuh semua ya. Jadi Kaisar bunuh siapa Diocletianus saja Bang Goto. semuanya. Siap, Komandan. Tahan. Jadi Bang Rame semua. Tadi saya luruskan aja, jangan sampai dia lupakan dibakar Kodeks Vatikanus dibakar kan, Ya, supaya dia sabar, Bang, bohongnya sabar. satu jam. sabar ini, saya edukasi sejarah ini. Ya, gurunda kita aja itu dia mendengarkan itu. Masa Anda keluar-keluar ya, sementara ilmuwan Anda apa-apa. Sedang sementara beliau yang ilmunya tinggi, dia mendengarkan ya. Anda punya adab tidak? Ya. Jadi kawan-kawan. Betul. Lanjut, gas. Iya, beliau aja yang tinggi ilmunya dia. Kalian ini keluar-keluar potong-potong. Jadi perintah yang ketiga, dengar baik-baik ya. Karena orang Kristen masih masih menolak ajaran pagan, diperintahkan bunuh semua orang Kristen yang ada di wilayah jajahan Romawi, dibunuhin semua. Tersisa satu kelompok, Bang. Apa kelompok ini? Inilah kelompok yang dipimpin oleh uskup yang tadi saya sebut namanya Eusebius. Lalu karena kelompok ini ya masih tersisa, Kaisar Konstantin ya pengganti Diocletianus menghadap ke mereka ya, karena tersisa satu uskup di muka bumi ya namanya Eusebius. Kaisar Konstantin menghadap Eusebius, membujuk Eusebius lalu menyerahkan sejumlah uang. Kaisar Konstantin berkata kepada Eusebius, "Hei Eusebius, ya jika engkau mau bekerja sama dengan aku akan mengangkat engkau menjadi pimpinan Departemen Agama Roma." Bang Goto, kita kayaknya ceritanya kita pakai episode aja Bang Goto. Kita pakai episode aja. Kalau kita habis ceritanya tahun depan baru kita selesai diskusi ini. Iya, saya jadi pakai episode Bang aja. Goto gini kan. Iya, saya mau sekarang ada menarik ini, ada menarik. Tadi Bang Goto mengatakan bahwa orang-orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan berkata ini dengan dari Allah ya. Bahkan Bang Goto makanya Bang diam, Abang diam. Orang-orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan berkata ini dari Allah. Ya, jadi Al-Quran itu ditulis Allah ya, bukan manusia ya. Sebentar, Bang diam Bang. Diam ya. Saya ulang ayatnya ya. Celakalah orang-orang yang menulis
kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu berkata ini dari Allah. Ya, saya bertanya ya, Bang Goto. Betul Bang. Ya, Sabar dulu Bang, belum selesai cerita saya. Tunggu 3 menit lagi. Allah yang nulis sendiri ya kitabnya ya Bang. Oke, selesai Bang. Tunggu 3 menit lagi Bang. Tunggu ya. Jadi Kaisar Konstantin ya menyuruh Eusebius, membayar Eusebius menjanjikan jabatan ya, menyuruh Eusebius menulis ulang Injil-Injil yang sudah dibakarin habis. Sambungan episode berapa nih Bang Goto? Sabar. Ini saya edukasi bukan untuk Anda Bang, untuk yang di bawah Nggak, itu. maksudnya ini sambungan Ini episode berapa? abad Biar keberapa saya Bang? bisa Abad keberapa? ikuti terus Bang Itu Goto. abad keberapa ya Bang? Abad keempat. 9 ya? Oke, kalau gitu saya tutup aja Bang. Lanjut aja Bang Zuma, lanjut karena mereka ini saya lihat potong-potong percuma ya, kita tidak ada edukasi. Saya edukasi untuk yang di bawah Bang. Iya Bang, kami kan meluruskan aja Abang cerita abad 1, habis abad 2, 3, 4, jangan sampai kembali ke 2 kan? Gitu. Aduh, Abang ini. Makanya dengar dulu Bang, 3 menit lagi ya. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran itu betul ya. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri ya. Jadi Eusebius diperintahkan oleh Kaisar Konstantin karena Konstantin ini mengaku bermimpi ya, melihat salib di langit lalu menang perang pada masa itu di Inggris. Jadi pulang Konstantin membujuk Eusebius untuk menekan draft yang namanya Ethic of Milan. Pernah dengar Abang Ethic of Milan? Pernah dengar enggak? Enggak pernah toh? Karena memang Abang enggak buta sejarah, makanya jangan potong-potong Bang. Karena saya berbicara untuk 4.000 yang dibawa ya. Jadi dibuatlah draft oleh Eusebius Ethic of Milan dengan bantuan ya kaisar sebelumnya, Kaisar Licinius ya, bersama Kaisar Konstantin menekan Ethic of Milan atau Delik Milano tahun 313 isinya. Anda baca di Google ya, saya skip terlalu panjang kalau kita bahas lagi isinya ya. Jadi dari hasil Delik Milano ini terjadi kesepakatan antara Eusebius dengan Kaisar Konstantin. Lalu Kaisar Konstantin menyuruh Eusebius mengumpulkan hasil dari sisa-sisa bakaran kitab suci yang berjumlah hingga ratusan ya. Injil Gnostik pada saat itu ratusan Bang. Ada Injil ini, banyak sekali yang nulis pada saat itu. Dikumpul. Nah, yang tersisa dari hasil bakaran itu tersisa 50 kitab ya. Jadi 50 kitab-kitab kecil dibuat oleh Eusebius, lalu Kaisar Konstantin menyuruhnya menyaring. Dia katakan, "Hei Eusebius, ada perintah dari ibu saya Helena, kau saringlah 50 kitab itu menjadi satu kitab, lalu buatlah namanya." Nah, jadi Eusebius mengerjakan ini selama 6 tahun. Setelah selesai, Eusebius memberinya nama The New Testament yang Anda sebut dengan Perjanjian Baru. Lalu setelah jadi The New Testament, kawan-kawannya, jadi The New Testament ditempelkan oleh Eusebius dengan kitab yang dicuri dari Yahudi, namanya Septuaginta. Ditempelin 2, lalu diberi nama Bible ya, Biblos ya. Bang, yang sampai salah ya. Tadi Abang nyebut 50 perjanjian baru. Perjanjian baru hanya 27 aja Bang. Jangan sampai salah. Luruskan. Nggak boleh Bang Eno, itu guru. Perjanjian baru cuma 27 kan, jangan sampai dia salah cerita Bang Rames. Kita luruskan kan. Bang Eno itu kan. Anda ini parah. Kan dari awal kan saya sudah kan dia menyenangkan dirinya Rames. Kita luruskan. Turunkan dulu ini Bang Arif. Saya bodoh sekali nih orang, enggak dengar saya bilang tadi. Itu 50 kitab bukan perjanjian baru dong. Itu 50 kitab dikumpul dari hasil bakaran Injil-Injil Gnostik. Jadi semuanya sisanya ada 50 kitab. Lalu Kaisar Konstantin menyuruh Eusebius ya atas perintah ibunya Helena, dari 50 sisa bakaran Injil-Injil yang Gnostik ini Bang ya, dicampur jadi satu, disaring menjadi satu, lalu ditambahkan oleh karya Eusebius, lalu disebut Codex Vaticanus, lalu ditempelkan dengan kitab yang kau curi dari Yahudi itu Septuaginta, ngerti? Ditempelkan, disebut Old Testament dengan The New Testament ditempelkan, lalu disebut dengan Bible. Bible pun berasal dari kata Biblos. Anda tahu dari Biblos dari mana? Dari nama kota dewa sana di Lebanon sana ya. Nanti saya jelaskan sejarahnya itu. Jadi ditempel Bang, jadilah Bible Anda tuh. Jadi Bible Anda itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aramai. Atau masih bersambung? Apa masih episode selanjutnya? Ya sudahlah, Anda turun saja karena Anda ada guna Anda di atas. Jadi setelah ditempel jadilah Biblos. Tahan ya. Tahun 330 jadilah Biblos.
Beberapa tahun kemudian dikanonikan di kota Laodikia tahun 364. Karena belum sah di situ, dikanonikan ulang di Hippo tahun 393. Belum sah lagi di situ, lalu Paus Damasus I dengan Kaisar Theodosius menyuruh menulis ulang Bible karangan Eusebius dengan teks Vulgata. Jadi beliau Kaisar Roma, Kaisar Theodosius I dan Paus Damasus I menyuruh orang yang bernama Hieronymus Santo Jerome untuk menulis ulang Bible dengan teks Vulgata. Anda tahu Vulgata apa? Vulgar. Makanya banyak di Bible Anda itu menurut Voltaire penuh dengan konflik moral, ya. Amsal 7, 18, 19. Baik, marilah kita memuaskan birahi sepanjang suamiku keluar atau tidak ada di rumah. Kan banyak begitu, ya. Itu di perjanjian baru apa Septuaginta, Bang? Tunggu sebentar, Bang, ya. Jadi ditulis ulang, ya, di tahun 382, ya, sebelum dikanonikan di Konsili Kartago 397. Jadi ditulis ulang 382 dengan teks Vulgata, lalu disahkan. Anda tahu ediknya apa? Ediknya namanya Tesalonika. Jadi disahkan Bible Anda itu di kota sana, Tesalonika sana, ya, disebut dengan Bible, baru dikanonikan ulang di Kartago, Konsili Kartago. Paham, ya? Jadi itu adalah master seluruh kitab suci Anda Kristen yang dibuat abad ke-4, bukan abad ke-1 Bible Anda, bukan abad ke-2, kawan. Abad ke-4 dengan teks aslinya Yunani. Ya, paham, ya? Sampai di sini paham? Betul, Bang. Luar biasa, Bang. Luar biasa, Guru. Begini, Bang Goto. Tadi Bang Goto mengatakan bahwa orang-orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan berkata ini dari Allah. Bang Goto, saya ingin tanya Bang Goto, yang dimaksud, yang dituju itu kepada Taurat dan Injil atau kepada apa, Bang Goto? Karena bukankah Taurat dan Injil itu adalah kalimat dari Allah? Atau dengar baik-baik, ya. Coba Bang Goto. Dengar baik-baik, ya. Bible kau itu bukan Injil, Injil bukan Bible, Bible kau itu gospel. Tahu enggak artinya gospel? Gospel itu artinya Injil yang dikarang manusia. Betul, Bang Rames. Di sini enggak nyambung. Luar biasa. Jadi begini ya, Bang Goto, jadi gini ya, Bang Goto. Sabar. Saya tanya tentang kitabnya dia. Kok dia jawabnya ke kitab saya? Makanya saya belum selesai. Saya belum selesai. Anda. Oke, saya belum selesai. Enggak apa-apa, santai aja. Oke, diam, ya. Saya belum selesai. Masih lanjut nih, udah abad ke-4 loh, Bang. Abad ke-5 sekarang. Sampai abad ke-20, Bang. Sudah, saya kira umat Islam tahu kok. Saya sudah jelaskan sejarahnya berkali-kali. Jadi dalam Al-Quran, Bang, dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga, ya, surat ketiga ayat ketiga, di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musadikan limah baina yadaihi wa ansalat Taurat wal Injil. Dia Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang mengandung kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Pertanyaannya, Taurat dan Injil apakah sama dengan Bible Anda? Tidak sama, kawan. Taurat, ya, yang terkandung di dalam Tanak itu hanya berisi total Tanak. Tahan dulu, Bang. Bang nggak tahu apa-apa. Tanak itu 24 bab. Anda merubah-rubahnya, Bang, dengan tangan-tangan sendiri. Katolik merubahnya di 46. 24 ke 46 bab. Berapa bab yang dirubah, Bang? Yang ditambahkan pakai otak. 22, Bang. 22. Pakai otak, Bang. Wah, betul, Bang. Aku pakai otak. Tanah asli, Bang. Tanah asli Torah, ya. Dalam Tanah itu hanya berisi 24 bab kitab Tanak secara keseluruhan. Iya, Bang. Sekarang Katolik datang di abad ke-4 merubahnya 46. Benar enggak Al-Quran? Jadi ditambah 22, ya. Ditambah 22 kitab. Benar enggak Al-Quran? Tapi yang 24 itu asli enggak atau sudah dirubah-rubah? Asli, Bang. Tanak itu 24 bab, Bang. Perjanjian lama Anda sudah menambahkan Tanak yang 24 bab menjadi 46. Dikurangi lagi datang komputer, dikurangi lagi 39. Dirubah enggak? Jadi dari 46 itu 24-nya asli, 22-nya palsu ya, Bang? Pak Enok, sebentar, Pak Enok. Iya. Coba Pak Goto tolong bacain saya di Al-Kahfi 27 dong, tolong, Pak. Ya. Biar kita tahu apakah kalimat sabar, Bang Rame, sabar. Jangan ke situ lah. Jadi dia bilang kan 24. Sebentar dulu kita sabar, Bang Rame, sabar Bang Rames. Jadi 24 itu asli ya. 24 termasuk kejadian ya. Oke, makanya Abang diam dulu ya.
Termasuk Jadi, kejadian ya bang? Ya, makanya Asli abang ya? diam. Makanya abang diam dulu bang. Ya, kitab Tanah Asli bang itu dikanonikan ulang tahun 70 oleh Ketua Dewan Sanhedrin yang bernama Yohanan bin Seke. Sah sampai detik ini mereka menggunakan kitab Tanakh berisi 24 bab. Sekarang pertanyaannya, kenapa Katolik datang merubah kitab Tanakh Yahudi menjadi 46? Siapa yang nyuruh tambah bang? Siapa yang nyuruh tambah? Oke bang, jadi kejadian yang di Tanakh yang Yahudi pegang sekarang itu asli ya bang. Di situ dituliskan dikorbankan tuh Ishak bukan Ismail bang. Jadi yang benar Tanakh Taurat dari Tuhan ini yang belum dirubah atau Al-Quran bang? Silakan bang. Abang ketawa, parah abang ini. Karena abang tidak tahu apa-apa ya. Jadi Bang Goto, coba Bang Goto dulu. Atau saya bukain ya Bang Goto ya? Abang ketawa. Enggak, maksud Bang Goto, Oke, mungkin lanjut buka aja. enggak? Bang Cuma terangkan aja bang. Siapa sebenarnya yang dikorbankan? Jangan saya. Kalau saya kalian mencerti kalian ya. Mending Bang Zuma aja. Bang Zuma, mending terangkan itu bang. Kenapa? Siapa sebenarnya yang dikorbankan? Atau mungkin Bang Bal kalau masih ada Bang Bal. Ya. Nah, gini kan Bang Goto sudah konfirmasi bahwa 24 Tanakh itu asli. Oke. Nah, Bang Goto harus dengar argumentasinya Bang Goto lah. Jangan. Oke. Sekarang saya tanya Anda bang. Dengar baik-baik ya. Pakai otak Anda ya. Jangan pakai dengkul. Sekarang saya tanya. Yang layak disebut anak tunggal itu anak pertama atau anak kedua? Yang layak disebut Anak sabar dulu tunggal. bang. Dari ibu yang sama atau istri saya sama Gundik bang? Mau istri Anda Ya, 10. mesti menjurus pada binnya, bin siapa? Mau istri Anda 20. Saya enggak tanya. Mau 20 tetap bapaknya rujukannya. Oke ya. Makanya Anda gitu. tidak ngerti budaya Yahudi. Nah, Baru Anda yang mengerti Yahudi. kita harus fair kan. Istri saya sama Gundik, ngerti nggak? Istri saya sama Gundik. Oke, makanya saya tanya Anda. Nah, kita bicara hukumnya dulu, istri saya yang mana, Gundik yang mana. Kalau anak tunggal ya dari istri saya, cuma satu gitu kan bang. Oke, dengar kau baik-baik ya. Dengar kau baik-baik. Yahudi tidak pernah menyebut ketawa-ketawa. Kau udah ada ilmu ketawa. Yahudi tidak pernah menyebut harga Hagar itu Gundik. Tidak pernah menghinakan Hagar. Ya, kalian itu Putri raja kok, putri raja Firaun itu. Hagar, Siti Hajar itu putri Ramses II, putri Raja Firaun yang kalian hinakan karena kedunguan kalian, kegoblokan kalian, ya, penulis kalian menghancurkan budaya Yahudi. Makanya kalau ada pendeta kalian khotbah depan Yahudi dilempar kalian, ditendang, diludahin. Kenapa? Karena Putrinya kalian Ramses ya berubah-ubah bang. kitab merdeka. Wih luar biasa. Nah, memang begitu? Anda tidak percaya nonton di YouTube tuh? Atau kita mau sama-sama ke depan Yahudi? Mau YouTube sama-sama itu. kita khotbah? Oh iya. Anda mau sama-sama mau melakukan riset? Hagar istrinya, apa anaknya Ramses, luar biasa. Kalau Anda mau lakukan riset, ayo. Bang Goto, kita tadi sama-sama. kan saya minta Bang Goto tolong dibacain Al-Kahfi 27. Ya itu mungkin Nah, Pak Ustadz Arif atau tadi Bang kan Zuma. saya Bang bertanya Rames, tuh kita kepada Bang Goto. ikuti alur berpikirnya Bang Rames. Jadi peradaban pertama itu peradaban Mesir ya, bukan Mesopotamia ya. Sejarah baru nih Bang Goto. Dungunya minta ampun kau itu. Kenapa Mesir? Siapa yang bilang Mesir? Tadi kan istrinya Ramses, anaknya Ramses, berarti sudah ada kerajaan Mesir. Di saat itu Abraham kan dari Ur Kasdim, kerajaan peradaban Mesopotamia. Jadi Mesopotamia dan Mesir ini didirikan bersama ya peradabannya. Kita belajar Memang Ramses hanya ada satu Ramses, maksudmu gitu? Hagar anaknya Ramses, berarti Iya, Ramses Raja berapa? Mesir, kan? Kau tahu? Ramses berapa bang? 2 atau Ramses berapa bang? Parah bang ini. Dengar kau baik-baik ya. Peradaban tertua dunia itu bang bukan Mesir, tapi Mesopotamia, Irak. Oke, siap. Abraham hidup di zaman itu kan? Ya betul sekali. Hagar anaknya Ramses kan? Berarti ada peradaban Mesir juga kan bang? Makanya kau diam karena kau tidak ngerti. Ya. Parah bang ini ketawa-ketawa, dungunya minta ampun. Pakai otak bang. Sebelum ada lahir Abraham bang, peradaban Mesopotamia sudah ada. Dasar dung. Pakai otak bicara. Ketawa. Saya tanya, Anda kuliah tidak? Kuliah Anda? Anda punya titel? Saya kuliah bang. Silakan Ya, bang. makanya kalau kuliah kenapa Anda dungu sekali? Peradaban Mesopotamia itu bang jauh ada sebelum ada Abraham.
Abraham Jauh ada lah, sebelum Bang. ada Abraham. Oke, siap. Aduh, Nah, parah. terus? Jangan ketawa-ketawa bang, kalau nggak ngerti lah, nggak bagus bang. Iya, saya nggak ketawa bang, saya serius sudah nih. Kan begitu. Oke. Abang berpikir tadi, saya tahu jalan pikiran abang. Abang berpikir bahwa peradaban Mesopotamia itu ada setelah Abraham. Anda salah bang. Iya, Mesopotamia ada dulu baru ada Abraham. Oke, sepakat di situ. Ya, Lanjut. Abraham lahir bang, itu sudah peradaban kedua. Abang tahu siapa apa peradaban kedua bang? Abang kan kuliah. Coba peradaban kedua itu apa bang? Di bawah Mesopotamia. Coba. Persia bang, Persia. Persia. Parah Iya, Bang. abang ini. Bagaimana ada abang mau diskusi dengan saya? Abang dungunya minta ampun. Oh iya bang. Silakan Silakan lanjut bang. Persia. Aduh, Bang Mesir, Arif, Mesir. Apa Mesir. Mesir. Oh, Parah, Cina. Aduh, parah. Lihat teman-teman yang di bawah ya, nontonin orang dungunya minta ampun, ketawa-ketawa. Kan Hagar anak Ramses. Sekarang Mesopotamia habis, harusnya Mesir kan? Hagar anak Ramses. Oke, saya tanya ulang. Peradaban kedua tertua di dunia, ya yang pertama kan Mesopotamia, yang kedua peradaban Mesopotamia. Ya, supaya menjadi faktual Hagar anak Ramses, ya Mesir. Aduh, parah. Kalian dengar baik-baik ya. Peradaban tertua di dunia itu Mesopotamia. Peradaban kedua tertua di dunia itu Hindustan, India. Parah abang ini. Udah usah abang diskusi sama saya kalau abang pengetahuannya cetek. Kuliah pun abang gak ada apa-apanya bang. Terus Jadi, Hagar anak Ramses gimana nasib? Itu Ramses. saja yang gampang. Tahan dulu bang. Itu aja yang gampang. Anda tidak ngerti bang. Iya, anak-anaknya Ramses gimana nih bang? Nasibnya? Abraham itu hidup. Diam ya. Kalau nggak ngerti diam. Abraham itu hidup bang. Sudah peradaban kedua. Peradaban Hindustan. Paham abang ya? Makanya ada dewa dari Hindu yang bernama Dewa Brahmana. Abang tahu Dewa Brahmana siapa? Itu Abraham bang. Parah abang ini. Ya. Oh, Dewa Brahmana itu Abraham ya? Iya Abraham sudah. Bang Arif atau apa? Bang Zuma lanjut bang. Aduh saya malas diskusi kedua orang ini, tidak ada apa-apanya bang. Saya tutup kamera. Wih, dari tadi kita nggak diskusi. Wih, Bang Rame sejarah baru. Brahmana itu Abraham. Kita belajar Luar dari Bang biasa Goto ini. tuh. Lagi nonton sinetron sih, lebih tepatnya. Dan dongeng ini buat aku nggak tidur. Lanjut bang. Saya malas diskusi sama orang dungu. Ya, bang. Bang Goto, tadi episodenya kan sudah berakhir tuh. Sekarang kan saya kan Bang Goto kan yang bawa ayat, bilang orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Nah saya kasih Bang Goto nih, Bang Goto tolong dulu jelaskan saya. Tadi kan Bang Goto bilang ada kitab yang sudah dirubah-rubah. Bang Goto baca dulu Al-Kahfi 27 ya, 27. Nanti Bang Goto jelaskan kepada saya. Nanti kita cari tahu ini apakah Taurat dan Injil itu termasuk kalimat Allah apa tidak gitu loh ya, dan apakah kalimat Allah itu bisa dirubah-rubah atau tidak. Silakan Bang Goto. Memang kau telinga swasta. Tadi saya sudah bilang Taurat dan Injil yang disebutkan Al-Quran bukan Bibel kau yang ada dalam Bibel kau. Bibel kau itu Taurat yang berubah-ubah. Saya nggak ngurus ke Bibel saya nggak urus itu Bang Goto. Saya buat apa saya tanya iman saya kepada Anda? Bang Rames, Bibel udah dirubah-rubah seluruhnya ya Bang Goto, seluruh ya Bang Goto. Saya nggak tanya itu. Saya tanya tentang Injil dan Taurat Anda gitu loh yang dimaksud. Bang Goto gimana sih Bang Goto? Ini telinga swasta. Tadi saya sudah jelaskan, saya sudah baca ayatnya Al-Imran ayat yang ketiga, surat ketiga. Bukan Ali Imran, Al-Kahfi. Al-Kahfi dasar dungu kau. Coba baca. Bang kenapa Rames? Al-Kahfi berapa itu? Hah? Kenapa? Al-Kahfi berapa? Saya minta tolong Bang Goto, tolong bacain Al-Kahfi 27, terus jelaskan kepada saya gitu loh. Memang kenapa? Itu merujuk pada Al-Quran itu. Iya dibaca. Al-Quran itu terjaga. Kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah langsung. Makanya banyak penghafal kan sampai sekarang. Seandainya kitab-kitab Anda, kitab-kitab yang ada di dunia ini hancur, hilang semuanya, terbakar, termasuk Al-Quran, kira-kira yang bisa direkonstruksi kembali kitab yang mana yuk? Oke, berarti Injil dan Taurat itu bukan kalimat Allah ya?
Hanya Al-Quran aja. Kalimat Allah di sini maksudnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Enggak, saya tanya dulu. Waduh, kau itu parah kau. Host. Di situ Al-Quran itu. Al-Quran, oke. Al-Quran kalimat Allah kan? Loh iya. Injil dan Taurat. Yang dimaksud Alkitab itu apa? Injil dan Taurat kalimat Allah enggak? Yang dimaksud dengan Alkitab itu apa? Al-Quran apa Injil? Saya nggak Kau tanya raja kau. Alkitab, saya nggak tanya Alkitab. Injil dan Loh Taurat. iya, saya sudah itu jelaskan termasuk di sini. kalimat Allah Kalau nggak? Al-Quran itu dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kan gitu kan? Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafidhun, dan aku juga yang akan menjaganya. Kalau di kitab-kitab sebelumnya tidak ada ayat-ayat seperti itu. Betul tuh Bang Rame. Tidak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Makanya Host, kemudian mana saya dirubah-rubah. bunyi Al-Kahfi begitu? Lu ya bang apa? Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati wa lan tajida min dunihi multahada, kan gitu kan? Itu merujuk pada Al-Quran. Kau raja kau. Bacakanlah Nabi Muhammad itu kepada Nabi. Masa Nabi Muhammad baca Injil? Enggak, saya tanya. Baca Torah? Iya, Al-Quran. Berarti Al-Quran kalimat Allah kan kita sudah sepakat di sana kan? Loh Nah, sekarang iya, saya tanya, itu kan makanya itu kalau jelas Al-Quran, Injil- bacakanlah Nabi Muhammad Injil dan Taurat apa yang diwahyukan termasuk kalimat kepadamu. Allah. Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad apa? Injil. Enggak, saya tanya Torah. dulu. Injil dan Taurat termasuk kalimat Allah enggak? Yaitu kitab Al-Quran kan di situ. Iya, saya tahu tuh. Yang saya tanyakan, Injil dan Taurat termasuk kalimat Allah enggak? Loh itu hanya kekhususan kepada Nabi Muhammad kok, Al-Quran kok. Makanya saya jelaskan barusan, hanya Al-Quran yang terjamin kemurniannya, dijaga oleh Allah. Di samping dijaga oleh Allah juga banyak penghafal-hafal Al-Quran, para hafid dan hafidhoh. Jutaan di dunia ini yang hafal. Makanya saya tantang, ketika kitab-kitab di dunia ini termasuk kitabmu itu Bible terbakar hangus. Hadis dibakar enggak, Bang? Kenapa kok bilang ke hadis? Dong ini Al-Quran kitab yang diwahyukan dari Allah, kecuali kitab dari pagan. Kan abang bilang logika kan, kitab suci semua dibakar. Hadis termasuk enggak, Bang? Gitu kan? Emang hadis kitab suci? Coba saya tanya dulu, hadis kitab suci? Enggak. Betul. Ngawur aja. Iya, seandainya terbakar kitab suci di dunia ini, termasuk Bible ataupun Torah atau Al-Quran, yang bisa direkonstruksi kembali, kira-kira yang mana? Yang bisa dihafal Al-Quran lah. Loh iyalah. Host, saya nggak tanya yang lain, saya tanya Injil dan Taurat yang diturunkan oleh Allah itu termasuk kalimat Allah apa bukan? Itu pertanyaan saya, singkat, padat, dan jelas. Kan saya sudah jelaskan tadi, Anda mengacu pada Al-Kahfi 27. Itu mengacu kepada Al-Quran, khusus kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, Bukan kepada Al-Quran, Musa, kalimat bukan Allah, kepada kan? Isa. Iya, Di situ Al-Quran, rujukannya kalimat kepada Allah. Alkitab, Kalimat Quran, Allah tidak bisa dirubah. wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad. Waduh. Ya. Nah, Al-Quran yang akan dijaga, Rames. Ya. Al-Quran yang dijaga. Pertanyaan Inna saya. nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kan gitu kan? Iya, Bang Rames ini kayak udah disampaikan berapa kali Bang Rames, hanya Al-Quran yang dijaga. Itu kan Bang Goto dari tadi menjelaskan tentang sejarah Bible Anda, sejarah Torah, sejarah Biblos. Enggak didengarkan dari tadi ya. Mau raja. Anda belum dengar kalau bawa Al-Kahfi 27 ini. Itu acuannya kepada Al-Quran. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Injil, Torah, kan bukan kan? Iya, Bang Arif. Luar biasa. Lanjut Bang Goto. Ya. Gurunda sudah Bang Suma aja lanjut Bang Suma aja. Bang Mungkin mau Gurunda diskusi sudah Bang Rames. dua di situ Bang Goto. Ya, lanjut aja. Mungkin Bang Suma mau lanjut diskusi. Saya break dulu, tadi panjang saya edukasi itu. Yang penting sudah dengar yang di bawah ya. Begitu. Terima kasih banyak ya Bang Goto. Ilmu-ilmunya. Terima kasih banyak ya Bang Goto.
Ya, sama-sama Bang Ina, sama-sama. Terima kasih Bang Sugoto. Terima kasih luar biasa. Nanti kita sambung di episode berikut ya. Ya sudah, kalau memang mau berdiskusi dengan Bang Goto silakan tentang apa. Kalau memang tidak mau membahas tentang sejarah, historis. Hagar putri Ramses tadi bang, sama saya mau. udah. Lanjut aja Bang, lanjut. Saya makan-makan. Yang anak tunggal siapa di situ? Bang Handi saja, Bang Handi atau Nggak boleh. Yang anak tunggal siapa di situ, ayo. Sama guru nggak boleh, ayo. Anak tunggal itu anak pertama sebelum punya adik. Siapa kira-kira? Jawab aja. Dari ibu yang sama tuh ibu beda nih. Waduh, kecuali dari bapak yang beda. Kalau bapaknya sama ya tetap anak kandung semuanya karena dinikahi, kecuali nggak dinikahi. Kalau hukumnya sama Gundik gimana bang? Dinikahi enggak? Enggak dinikahi. Dihampiri aja. Dinikahi enggak? Dihampiri aja. Dua-duanya istri sah kok. Kalau istri sah mesti anaknya anak kandung. Oh iya, siapa penghulunya bang? Bang Arif, siapa penghulunya? Loh, Anda yang bisa jawab. Di situ kan kitab Torah itu nempel di Bible Anda. Oh, nggak ada di Al-Quran ya bang? Jadi Bible Anda loh, Bang Goto berbicara tentang sejarah Torah. Oh iya, Bang Goto mungkin penghulunya. Bang Goto penghulu ya? Nikah Abraham sama Sarah sama Hagar. Om, Dia guru kok. Aduh, Bang Eno nih. Bang Goto tuh guru. Kalau dungu Om, jangan dungu-dungu amat Om. Tadi sudah diterangkan Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku biografi. Arah Anda ini. Ini ada typing juga nama ketua RT-nya siapa Bang Goto? Yang ditanya itu bukan saya. Kau beli kitab Tanak asli yang berisi 24 bab, toh? Nah, baru kau bandingkan sama Bible kau. Sama ndak? Parah kau ini. Enggak sama, Bang. Soalnya satunya tulis pakai bahasa Ibrani kan, Bang. Nggak bisa baca saya. Dalam kitab Tanak asli, Bang, tidak ada dikatakan Hagar itu gundik atau budak, ndak ada. Beli kau kitab Tanak asli sana baru kau baca baik-baik. Parah kau. Oh, siap Bang. Nanti aku coba cari ya Bang. Oleh Bang Billy Yahudi itu sudah dijelaskan bahwa Hagar itu putri dari Raja Firaun, dari Raja Ramses. Putri kerajaan. Putri kerajaan. Cuman sifatnya itu mengabdi. Oh, putri dari Ramses yang berarti kerajaan Mesir udah ada ya waktu itu. Bahkan siapa yang istri bukan gundik, siapa? Sarah ya? Iya Sarah. Iya. Itu untung tidak ada Billy Yahudi. Bahkan kalau ada Bang Baal punya datanya itu malah yang istri nggak sah. Oh iya Bang. Karena saudaranya sendiri yang dinikahi. Kalau kata Al-Quran gimana Bang? Lu kata Bibelmu kok. Kata Bibelku. Nggak merujuk ke kitab terakhir kan Bang. Kita kembali ke kitab terakhir dulu, baru kita kan kitab yang awal kan udah dirubah-rubah nih. Kita kembali ke kitab kalau terakhir dulu. Al-Quran tidak pernah menyebutkan para nabi-nabi sebelumnya itu yang diutus oleh Allah itu terkutuk, berjinah dengan istri orang, nggak ada, kecuali di Bibelmu. Semua nabi itu suci. Oh iya betul. Ada dalam Bibelnya maksum, itu. semua nabi itu maksum. Pak Ustaz, terjaga dari dosa. Ada dalam Bibelnya itu toh, ada dalam Bibelnya itu Amsal 7, 18, 19 itu marah sekali Yahudi ya. Musa pernah membunuh nggak host? Amsal 7, 18 ya. Itu marah sekali Yahudi ya, Amsal 7, 18, 19, 2 Samuel 12 ayat 11 dan 12. Anda tahu kalau Anda baca depannya Rabi Yahudi itu, kalau dia pegang pistol ditembak kau tak jamin. Oh iya Bang. Betul. Coba aja kalau kau nggak percaya itu. Coba aja kalau nggak percaya. Coba aja. Kalau perlu kita dua lakukan riset. Kita baca depannya Rabi Yahudi toh, baru bilang, "Hei Rabi Yahudi, ini ayat ada dalam kitab Tanak Anda." Nah, kau baca itu 2 Samuel 12 ayat 11 dan 12, tembak kau tak jamin. 2 Samuel ayat 12
Nah, 12 2 18. Samuel 2 Samuel 12 ayat 11 dan 12. 2 Samuel 12 2 Samuel 12 Iya. 2 Samuel 12 ayat 11 dan 12. Saya ulang. 2 Samuel 12. Sudah dapat 2 Samuel 12. Belum Bang, saya pakai bukan cari aplikasi dulu ya. ya, makanya lama saya pakai buku. Nanti Dua- kau riset itu. Dua Baru kau Samuel ya. begini. Ya, baru kau begini. Kau datang depan Rabi Yahudi. Rabi Yahudi, ada dalam kitab Tanak ya ayat ini ya. Tak 2 jamin kau Samuel dapat Kristen. 12 ayat 18 ya Bang. 11 18. 11 sampai 12. Ya, coba kau baca itu. Kau baca. Baca kau keras-keras. Coba. Baca kau keras-keras. Coba. 2 Samuel 12 Ayat 11 dan 12. ayat 11 dan 12 ya. Ya, baca kau Beginilah keras-keras. firman Tuhan. Oke Bang, saya baca ya Bang. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Wih, ngeri kali Bang. Kau tahu ayat itu untuk siapa? Untuk Raja Daud. Kalau kau baca itu ya depan Rabi Yahudi, kalau ada pistol ditembak kau karena tidak ada tertulis dalam kitab Tanak itu ayat. Ini Kamu kan coba. ayat kan nubuat tentang nanti bagaimana mereka diperbudak sehingga bangsa mereka itu kan lalu. Oh bukan. Baca kau ayat sebelumnya. Ayat itu ditujukan untuk Raja Daud. Sementara Raja Daud itu adalah tokoh atau raja yang paling dihormati di tengah-tengah bangsa Israel. Makanya bendera Israel itu bintang Daud. Kalau kau baca itu depan Rabi Israel, Bang, jangan kau sebut nama aku. Kalau kau dia pegang pistol, dia tertembak kau. Paham kau? Oh iya betul. Paham Nathan kau? memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Oh betul ya Bang. Wih takut. Coba kau mau kita berdua. Kita ke Israel sana. Kristen apa Kita ke Yahudi Israel sih, Bang sana. Goto? Tahan dulu. Kita ke Israel sana, kita lakukan riset. Kita baca ayat ini depannya Rabi Yahudi. Tak jamin apapun dia pegang di situ dia akan hantamkan kepada Anda. Iya ya Bang. Mau coba? Di depan Rabi Yahudi pun kita bilang Yahweh, Yahweh. Kita dikasih makan Bang. Itu ayat Bang sangat menghinakan Raja Daud. Ayat itu tidak ada dalam kitab Tanak Yahudi. Kenapa ada dalam perjanjian lama kau? Kenapa kau tambahkan kitab 2 Samuel? Samuel itu kitab asli Yahudi. Kenapa kau tambahkan ayat begitu? Kenapa Kristen tambahkan ayat begitu? Menghinakan Nabi Daud. Dikatakan istrinya akan diberikan kepada satu kampung itu. Lalu tidur bersama, bayangkan itu. Marah Yahudi Bang. Tidak usah kau jauh-jauh. 2 Samuel 11-12 ini ya. 2 Samuel 12 ayat 11 dan 12. Oh Itu iya, tidak 2 ada dalam kitab Samuel Tanak Bang. 12, 11, 12. Oh ditambah-tambahkan ya ayat itu. Ya. Anda beli kitab Tanak asli, baru Anda cari ayat itu ada tidak? Baru kau pergi depannya Rabi Yahudi sana, kau ucap itu ayat. Tak jamin kalau dia pegang pistol Bang, dia tembak kau. Jangan kau sebut namaku. Dia Oh iya, tembak Bang. kau itu karena apa? Nabi Daud itu nabi yang paling dimuliakan di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kau Oh iya. sebut ayat itu, dia pegang brand, dia dor kau itu. Woi, mati Saya aku bilang, Bang. kalau kau Nggak nggak mau kalau aku kau Bang. nggak percaya, Takut kalau aku percaya, Bang. kita lakukan riset. Kita lakukan riset Bang, untuk membuktikan saya bohong atau tidak. Bang Goto. Nabi Musa menurut kitab Anda pernah mukul orang sampai mati nggak sih? Anda ini, kalau Nabi Musa pukul orang hingga mati, itu karena orang itu menjajah bangsanya. Tidak ada masalah. Tapi yang baru dibacakan tadi ini Bang Eno, 2 Samuel 12 Saya ayat tanya 12. aja, saya tanya Tidak aja. ada. Tidak ada dalam Saya kitab tanya aja. Tanak. Saya ulang ya. Yang Anda baca tadi ini Bang, tidak ada dalam kitab Tanak Yahudi, tidak ada dalam kitab Samuel di kitabnya Yahudi. Kenapa ada dalam Iya. kitab kalian? Bang Rames ini Anda tahu kita sejarah baca enggak? semua Atau kitab. saya mau jelaskan? Parah ini Anda ini. Coba, Jadi kalau abang enggak percaya, abang enggak ayat percaya. yang ditambah-tambahkan ini sudah ditemukan. Kitab kita dirubahkan ini. Hasil riset Bang Goto. Makanya Bang, makanya saya katakan abang lakukan riset, abang baca ayat itu depan Rabi Yahudi.
Saya bilang apa tadi bang? Kalau dia pegang pistol, dia tembak abang, tak jamin. Apalagi depannya tentara Israel. Abang baca ayat itu. Selesai abang bang, ndak lihat matahari besok. Suruh pendeta kalian lakukan riset bang. Depan tentara Israel. Ya, depan tentara Israel pegang senjata, abang baca ayat itu. Jangan kau sebut nama aku kalau kau tadi tembak di tempat situ. Parah bang ini, makanya belajar budaya Yahudi bang. Belajar baik-baik budaya Yahudi, baru baca kita pandai. Sama ndak dengan budaya Yahudi? Iya bang, rencananya Natal 2026 ini aku mau rayain Natal di Israel bang. Nanti ku bacakan. Coba, baru kau telepon saya. Kalau kau masih hidup ya, baca itu kau depan Rabi Yahudi itu. Iya bang, soalnya aku mau singgah di kapel-kapel di Yerusalem kan. Tempat kubur Yesus ada kapelnya. Rumah keluarga kudus ada kapelnya. Ya, nanti kalau sudah baca, telepon saya bang ya. Nanti DM saya kasih nomor WA saya. Biar kau rasa itu kau baca itu ayat depannya Yahudi. Marahnya minta ampun tuh Yahudi bang. Ayat itu bikin marah Yahudi sepanjang zaman kepada Kristen. Paham kau? Kau tahu siapa yang masukkan itu ayat? Tahu ndak siapa yang masukkan itu ayat? Parah anda ini. Enggak tahu saya bang. Siapa sih bang? Kau tahu? Ya, kau tahu kenapa Adolf Hitler itu membunuh orang Yahudi? Kau tahu apa dasarnya? Belajar kau sejarahnya. Makanya belajar kau sejarahnya. Antisemitik kan? Iya. Kenapa? Oke. Iya, terus kau pernah baca sejarah sebelum perang salib ya, awal pertama perang salib yang dicetus Paus Urbanus II. Kau pernah baca sejarah ribuan orang Yahudi dibantai di perang salib. Kau tahu apa dasarnya? Oh iya, inisiasinya Kristen ya, Paus ya. Perang salib itu. Belajar sejarahnya bang. Oh gitu ya bang. Belajar sejarahnya. Itu motivasinya rebutan apa tuh bang, perang salib? Baca sejarahnya bang. Perang salib sama itu Kaisar Ottoman kan itu kan? Iya betul sekali, pertama kali pecah di Yerusalem ya. Tapi sebaiknya kita skip aja bang, nanti aja kalau abang mau lanjut bisa nanti DM saya kasih WA, nanti kita ngomong-ngomong di WA ya. Saya akan jelaskan semua sejarahnya kitab abang itu. Ya. Soalnya Paus Urbanus mau apa kan? Dicetus oleh perang salib kan? Nanti abang tanya saya di WA. Jadi abang kan mau ke Israel toh, jangan lupa bang ya, baca itu di depan Rabi Israel, kalau perlu depan tentara Israel. Iya bang, aku baca di depan Benyamin Netanyahu aja. Baru kau bisa buktikan saya punya kata-kata, aku masih hidup enggak? Nah begitu bang. Aku baca kan. Ya. Presiden Benyamin Netanyahu mau tidur itu aku bacakan ayat itu. Lanjut bang, lanjut. Saya break, lanjut, silakan. Aduh typing, aku serius loh, aku dengerin serius Bang Goto ini luar biasa. Jangan maki-maki aku lah, typing gimana sih gak deh. Bang host lanjut bang, itu ada tamu 2 naik bang. Mungkin Bang Handi, Bang Suma lanjut, saya break bang.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang host lanjut. Saya break dulu Bang makan kue. Silakan. Mungkin yang Kristen masih mau lanjut diskusi silakan. Itu ada Bang Handi, masih ada Bang Sumai, itu masih monitor kayaknya Bang Sumai. Ya, Bang Gotok, tadi kita sampai di ini episode berapa tuh? Episode berapa biar nanti kita lanjut lagi nanti. Saya mau nanya dikit sama Bang Goto ini. Misalnya Paulus. Bang Goto, itu Bang Goto tuh. Ada Bang Goto di sini. Ya, silakan Bang. Ya. Saya Muslim Bang. Mau tanya dikit, penasaran. Silakan. Ya. Tadi Bang Goto mengatakan bahwa Paulus yang apa tuh? Yang pertama dengan Paulus yang mau membunuh Raja Nero itu beda Paulusnya. Gimana itu? Maksudnya gimana ya? Saya terangkan Bang bahwa kisah 13 surat Paulus itu tidak pernah Paulus memerintahkan untuk mengiman dan mengajarkannya, karena Paulus tahu itu kisah rekayasa Bang, dibuat ya, untuk menggalang kekuatan Kristen pada masa itu untuk membantu Agripa menggulingkan Nero. Itu Bang poinnya tadi. Jadi kisah-kisah dalam Bible itu Bang tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah di abad pertama, sengaja dibuat seperti itu Bang. Itu oknumnya sama itu ya, antara Paulus yang pertama itu dengan Paulus yang mau mengkudeta Nero itu sama oknumnya ya? Iya sama Bang, sama. Paulus yang dibesarkan Gamaliel ya dengan Paulus yang mengkudeta Nero sama Bang, itu aslinya. Tapi diceritakan dalam Bible itu di abad keempat berbeda Bang. Berbeda itu untuk menutupi, mengaburkan sejarah. Kisah Rasul 9 itu kisah yang dibuat ya, dibuat-buat, tidak pernah terjadi sebenarnya, tapi oleh Agripa ya, Tehla. Kisah itu dibuat untuk menggalang kekuatan, jadi dimaksudkan untuk menguasai Kristen pada masa itu, mengambil alih budaya Kristen berikut orang-orangnya, kan begitu. Bang Goto, saya pamit turun dulu ya host. Makasih banyak ya tempatnya ya. Kalau ada kata-kata mohon maaf ya kalau ada yang salah. Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada host. Salam hormat dan salam mulia saya kepada Bang Zuma. Yang nggak bosan-bosannya saya melihat beliau untuk mencerahkan umat yang memang untuk mencoba jalan yang benar ya. Itu kekuatan Kristen ini hanyalah mencari kekuatan politik, ketakutan pada masa itu. Raja Romawi takut kehilangan tahta, sehingga dia menyatukan umat itu dengan agama ya yang dibuat itu agama Kristen, supaya mereka itu patuh kepada rajanya. Kira-kira seperti itu yang saya tahu. Bang Oto, Bang Juma. Betul. Nggak mau Bang, kalau teman-teman Kristen yang tahu saya nggak mau naikin saya di komalnya Bang. Nggak ada yang mau. RBN saja setengah mati saya minta naik, tidak mau dikasih naik. CP RBN nggak mau. Mereka emosi karena mereka kan udah tahu data yang ada di Bible-nya ini kan muter-muter dan nggak jelas. Edis saja kemarin itu, saya kan di roomnya Edis.
Itu pun saya naik di roomnya Edis kan diundang itu ke situ. Karena saya naik di situ. Kalau saya tidak diundang ke situ, ngapain saya mau naik di situ? Gimana Bang Guto? Mau istirahat Bang Guto? Ya, iya, tergantung Bang Suma, Bang Handi kalau mau istirahat ya, lakukan saja. Istirahat aja ditutup. Ya, tutup Ya, aja. udah tutup aja loh Hendy. Ya Bang Arif lah, tutup. Assalamualaikum Bang Goto, satu aja Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang, silakan Bang. saya Karena tertarik kan tadi yang Abang bilang antara Brahmana dan Ibrahim tadi, Bang. Di mana saya bisa lihat buku atau judulnya atau film gitu judulnya? iya, jadi Bang Abraham dalam budaya Brahmana, ya. Abang tahu kitab Manawa Dharma Sastra? Kitab Manawa Dharma Sastra itu Bang kitab Manu. Manu itu Nabi Nuh, ya. Bentar-bentar Bang, saya apa dulu saya Ya, cari aja literasinya. Iya. Banyak literasinya di Google, Abang cari aja kalau itu. Nggak ditutupi di Google itu. Kayak apa itu Bang? Gimana Bang? Iya, Abang kitab Manawa Dharma Sastra itu kitab Manu Nabi Nuh. Cari aja di Google, Iya. Bang. Ya. Oh, itu Ya, itu Abang aja baca itu rujukannya ya. gitu Bang. Iya, itu aja nanti muncul semua itu. Kalau Abraham itu adalah dewa Brahmana. Muncul aja itu. Oh, Nanti iya, iya. Abang cari telusur ya. Telusur. Iya, makasih banyak Ya, Bang, itu aja Abraham Bang. itu dalam ya, Abraham dalam budaya Hindu dewa Brahmana ya. Iya, iya Bang, makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya silakan Bang Arif, kalau mau ditutup mungkin Bang Mas sudah mau istirahat itu. Udah jam 2:30 juga di sini Bang. Silakan Bang Arif. Ya, udah teman-teman ya, alhamdulillah kita sudah merampungkan sesi diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan teredukasi. Saya juga butuh istirahat, Gurunda juga butuh istirahat, para debater Muslim juga butuh istirahat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, supportnya, tip-tip layarnya semuanya teman-teman ya. Insya Allah kita bisa jumpa lagi di besok hari. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turunkan Gurunda dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut ke rawa-rawa. Ya, mungkin ada yang belum absen dulu teman-teman. Salam satu Tuhan, salam tauhid semuanya. Terima kasih. Syukron kasir. Jazakumullah khairul jasa wa jazakumullah khairan kasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip ya tentang apa yang dikatakan oleh kitab Yahudi. Ya. Yesus banyak mengatakan berdasarkan kitab perjanjian lama itu ada korelasi Bang. Allah Yahudi siapa? Anda tahu siapa Allah Yahudi? Pasti kamu nggak tahu, kamu nggak mampu menjelaskan ini. Hasem, bukan Yesus, Hasem. Allah Yahudi Hasem. Makanya kalau cuma berdasarkan Google jangan Bang. Kamu belum sampai di situ pemahamannya. Di mana Allah menyatakan diri pertama kali? Kepada siapa? Ya, apa yang dikatakan Allah ketika menyatakan diri? Kamu nggak ngerti itu pasti. Saya sudah ukur pemahaman kamu. Bukan saya mau sok. Aduh, ini menghakimi terus. Motong kan? Saya ngetes saya. Kamu menghakimi. Ayo host. Kamu jawabanmu nggak ada loh. Saya tidak menghakimi karena kamu tidak tahu.
Kenapa kamu tidak tahu? Karena kamu menjelaskan tentang dosa Kalau warisan saya nggak tidak tahu. kau jelaskanlah, jangan kau serang Potong pribadi lagi. saya. Sudah ini terakhir bang. Kamu menjelaskan dosa warisan aja nggak jelas. Tapi ngomong sok tentang Yahudi di mana Adam sudah minta pengampunan. Bang Sparta. Terus mengatakan Yahudi nggak sama dengan Kristen. Betul, Yahudi nggak sama dengan Kristen. Nah, siapa yang motong-motong lagi di sini? Ya, sebentar kok. Gimana nih saya mau bicara? Nggak gini, Bang Sparta. Ya, saya bicara sebentar, Anda protes. Sebentar, Bang. Kondusif dong ya. Jangan merubah citra kamu di hadapan saya gitu loh. Kita berbincang. Tadi Anda bicara panjang lebar saya dengar gitu loh. Maunya menghakimi saya mute orang. baik saya. Pantas. Ya, Kenapa oke. ditimpa-timpa? Ya mute dulu Bang, coba. Bang Sparta dari awal memang nggak nyambung. Ketika diskusi dengan saya sebelum Bang Darko masuk, ingat, nah kemana-mana. Makanya pusing tuh si Raid itu sama pernyataan Bang Sparta. Lalu di sini Bang Sparta menyalahkan Bang Darko yang dibilang kalimatnya berantakan lah apa, terus itu menghakimin loh Bang Sparta ini. Nggak seperti itu caranya diskusi Bang. Kok jelas kok yang nggak nyambung tuh Bang Sparta. Apa yang disampaikan Makanya begini ya Bang Atinar, sudah saya dapat poinnya ya. Jadi gini, gantian ya. Gantian ya. Sekarang kamu paham apa yang dikatakan Darko? Dia pula dari awal sekali diskusi kita, pertanyaan itu aja. Yang jahat dan yang baik. Ulang-ulang gitu terus gitu loh. Kemudian dia mencoba menjelaskan, jangan dipotong dulu. Kemudian dia menjelaskan tentang warisan. Karena dia nggak ngerti tentang warisan ini, dosa warisan, makanya dia salah terus. Nah, saya tanyakan, kamu, Abi, jelas apa yang dikatakan oleh Darko tentang warisan, dosa waris? Nggak ngerti kamu pasti. Makanya ketika dosa waris, ya dipotong lagi. Terakhir. Loh kan Anda bertanya ke saya. Bukan, tapi kan saya belum selesai. Saya masih menarasikan. Makanya saya mengatakan kalimat berantakan karena dia tidak punya kemampuan untuk menjelaskan tentang dosa waris. Sambung lagi dengan tentang Yahudi, di mana Adam mengaku dalam kitab Yahudi yang mana gitu loh, dan mengatakan Yahudi itu bukan Kristen, betul. Tetapi Yahudi itu mereka sama dengan apa yang ada di Alkitab kita. Kenapa sama? Karena bedanya kan itu ada Taurat Musa. Di Alkitab kita Perjanjian Baru, Alkitab loh ya, keseluruhan ya. Tidak ada itu di Perjanjian Baru, tetapi ada di Perjanjian Lama. Itu kan kitab Yahudi. Kenapa kita gabungkan? Karena ada benang merahnya. Ya, dari kitab Kejadian sudah ada benang merahnya. Ada penjelasannya. Nggak usah pakai efek, karena saya punya efek juga di sini. Itu tidak menambah pengetahuan. Ya. Sama. Gitu loh. Gitu aja ya main efek kita ya. Saya belum selesai, Anda sudah potong-potong dengan efek. Ya buka Jadi melahim penjelasan ya. aja sudah amburadul. Begitu loh, amburadulnya di mana itu? Ngomong-ngomong tentang, nggak perlu jelaskan tentang dosa warisan. Tapi ketika saya tanya dosa warisan, amburadul gitu loh, nggak bisa menjelaskan. Ke kitab Yahudi. Aduh, kembali lagi pada pertanyaan semula. Jahat bagaimana, yang baik-baik gimana? Ngomong, saya tanggapi yang baik. Baik apa sih? Binatang juga bisa baik. Orang yang nggak bertuhan punya bisa baik. Salah. Jadi gitu dong, cara diskusinya bagus, terarah dengan bagus gitu loh. Kalau masih begitu lagi ya saya pikir nggak perlu. Saya nggak memaksakan pemahaman saya. Saya nyesel aja gitu. Image citra Anda di Komal ini jadi seperti ini. Gitu loh, dong. Yang tidak ya oke. Yang menciptakan ini siapa? Ketidakkondusifan ini Bang Sparta sendiri loh tadi. Nah, nuduh kan? Anda sudah berkali-kali membuktikan ketidaktaatan, tidak kondusif Anda, bahkan Anda berdua. Ketika saya mematikan mic saya, loh ini namanya playing victim Bang. Saya heran aja kenapa jadi berubah drastis begini. Tadi sudah Anda buktikan kan? Siapa yang motong-motong saya? Anda berdua serentak motong-motong saya. Berarti giliran saya ya, Bang sudah mute tadi ya. Nah, berarti waktunya kami. Bang Ded minta tolong buka melahim semot.
Nanti cari nomor 4, paragraf yang ke-5 dan 6, atau langsung ke 6 aja. Melahim Semot kenal kebuka bang sini bang ya? Aku buka di ini. Torah Mision itu kah? Ini. Udah saya buka, nggak ada di sini. Melahim Semot 11. Udah saya ketik begitu nggak ada. Coba Melahim aja dulu. Apa yang muncul? Melahim 11 aja gitu. Gini, kalian nggak usah berbeda di situ gitu loh. Apa yang Anda pahami aja lah. Yang kita bicarakan tentang kasih dan keadilan. Waktunya kami. Fokus saja, fokus di situ. Kalau mau kemana-mana, padahal seperti itu juga. Saya mohon di situ bang. Kalau nggak mau. Sebentar dulu bang. Waktu saya, kami. Bisa sahabat.org ya? Begitu ya. Karena kemana-mana. Iya, sahabat. Kita tidak pada rela lagi gitu diskusi. Saya turun aja nanti kita jumpa lain kali aja lah ya. Gitu daripada diskusi. Saya nggak terbiasa dengan diskusi yang nggak jelas gitu loh. Ujungnya mau bantah-bantahan. Loh, gitu. Itu kan bantah-bantahan. Lah dari tadi kita sudah berapa jam di sini? Saya sudah berapa jam? Cuma pertanyaan Anda selalu itu aja. Yang baik kemana? Yang buruk kemana? Udah. Saya turun aja. Percuma gitu. Bisa-bisa energi gitu loh. Udah malarut-malam. Ada kau jawab atau enggak? Udahlah ya. Kalau cuma gitu-gitu percuma. Mampu jawab. Udah dibawa kemana-mana. Keliling dari kejadian sampai wahyu. Udahlah, kesel saya gitu teman. Nggak akan kondusif lagi kalau begini. Saya sudah maaf ya, pergi. Saya harus turun aja ya. Sudah malam ini. Udah bos dengan. Banyak kali ngomong. Mau. Masa nggak ada bang Dit Melahim Semut gitu? Ada ini sahabat doa haji kan? Yang di ini ada nih saya buka nih. Yang ini bukan. Orang dia yang menciptakan ketidakondusifan itu kok gimana sih kok nyalain orang. Abang tiba-tiba loncat, kaget lah aku kan. Wah aku bilang kayak enak langsung ya. Kampret sudah ngeper nggak ini orang. Sebentar saya rubah dulu ini. Jaringan kabar itu. Ngeramput orang ini. Jaringan. Tiba-tiba ngilang, waduh. Yang ini bukan? Melahim Semut 11 itu kan? Iya, 11 tuh, bab 11. Di bawah itu sampai ada nomor 4. Yang biasa, Konten mengubah Taurat itu. Tadi mau aku kasih lihat dia. Nomor 4 ini kan? Yang di sini kah? Atau yang ini? Tulisan 4 besar. Tadi kan nomor 1 di atas tadi awal. Oh, 4 besar. Oke. Wait. 4 besar. Oke, ada nih. Paragraf kelima atau 6 itu. 6 kayaknya. Oh gitu ya, sebentar. 1. Kenapa muncul terus nih puzzle nih? Berapa menit muncul? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya? Iya nomor 6 lah, yang 6. Adakah batu sandungan itu ya? Oh iya ada nih. Adakah batu sandungan yang lebih besar daripada kekristenan? Tanda tanya ya. Semua nabi berbicara tentang Mesias sebagai penebus Israel dan penyelamat mereka yang akan mengumpulkan mereka yang tercerai berai dan memperkuat ketaatan mereka terhadap miswat. Sebaliknya, kekristenan menyebabkan orang Yahudi dibunuh dengan pedang, sisa-sisa mereka tercerai-berai dan direndahkan. Taurat diubah dan sebagian besar dunia berbuat salah dan menyembah Tuhan selain Tuhan. Dan sebagian besar dunia berbuat salah dan menyembah Tuhan selain Tuhan. Itu bang. Itu kalimat Taurat diubah. Itu tadi mau kasih lihat. Dia bilang sama. Ya, yang ini kan nih. Ya. Terus lanjut turun.
Kejang-kejang ya. Nah. Betul yang ini kan ya, sahabat.org Melahim. Iya. Sparta tuh nggak nyambung itu dari awal dengan saya. Kan saya bertanya Matius 25 itu sama dia awalnya itu. Abang bilang kan banyakan itu aja basa-basi kan. Nggak nyambung dia, malah ke ayat satunya coba bayangin. 131 sampai satu perikopnya berapa tuh? 31 sampai 46 kah? Iya, satu perikop itu mulai dari 31 memang. Ya sampai 46 itu. Mau dibaca semua itu pun tidak dibaca, cuma 2 ayat aja tuh dari 31 sampai 32. Tidak dilanjutkan. Belum selesai baca dijelaskan baru berapa kalimat dijelaskan sama maksudnya kepanjangan kan kayak khotbah jadinya. Ya enggak mau lah. Iya. Memang semua oten kalau baca Matius 25 31 sampai 4 itu begitu. Mereka jelasin dulu satu-satu. Nah, iya. Nanti ujung-ujungnya kalau ditanyakan sudah selesai dijelasan ditanyain balik lagi tuh baca itu. Iya, ya sama kayak gitu tadi tuh. Diputar-putar di situ-situ aja. Itu pun baca sampai ayat 32 ya. 3-3-nya tuh udah dibaca tuh. Nanti kutanyakan lempar lagi. Coba baca 41 sampai 44 yang enggak dibaca, dibalik lagi ke 31. Gitu tadi Sparta itu. Gue bilang ini pada kemana orang-orang nih? Nggak lama Bang Rio masuk. Bang Rio juga kayak suara ngantuk-ngantuk, ketiduran ya itu. Alhamdulillah nggak lama Abang masuk kan, alhamdulillah aja. Buka dari jam berapa? Jam 7 sini saya buka. Jam berapa tuh baru Muslim naik itu? Malah ngobrol saya sama Hindu itu. Hindu siapa Hindu? Tadi akunnya siapa namanya itu? Ada orang Hindu yang jelasin tentang Hindu. Aku dengar aja. Kenapa Bang Deddy nggak nanya yang tentara 10.000 itu? Enggak. Dia menjelaskan konsep Trinitas tuh mengambil juga awal mulanya tuh itu dari Hindu. Trinitas itu mengambil dari ajaran Hindu itu, Trimurti itu loh. Tuh. Nah, saya nggak nanya, banyak dengar saya sih. Nggak begitu ngerti juga saya ajarannya kan. Gue kira, kaget loh. Tiba-tiba Bang lihat ini kenapa momotku dicabut kan? Gak lama Bang turun, wah kayak marah nih gue orang. Untuk jaringan, kaget langsung ya. Nggak usah loh, ngapain? Mending aja aku buang lah. Habis Abang ngomong gitu langsung aku anukan lagi kok moderatornya, kasih lagi. Kukira Abang mau nge-kick dia, kok udah di-kick, aku bilang. Makanya aku biarkan dulu kan, kalau udah di-kick bisa kan kick aja. Loh, aku tadi udah kick nggak ada moderatornya hilang. Kalau abis dia ngomong Allah, kan saya nggak. Iya Abang dari bilang. Tadi kita menyebut nama Tuhannya Yesus, ada nggak berubah hurufnya? Nggak ada mah. Makanya setelah Abang bilang gitu langsung kasih lagi itu moderatornya tuh. Kutunggu-tunggu kok nggak di-kick kan, aku biarkan dulu kan. Nggak taunya malah Abang yang hilang. Waduh, aku bilang marah kapan nih, gue bilang jangan tersinggung. Yang mending di-kick lah, orang
Asli Raid parah, nggak mau gantiin kalau ngomong. Makanya ribut sama temannya sendiri tuh. Yang satunya nggak nyambung, satunya mengais, ngotot, ngeyel. Ih. Yang ditanyakan Wahyu 20 pergi ke warisan kekasih lagi. Longor nggak nyambung. Sparta itu nggak nyambung, Bang. Saya contoh ya, saya nanya tuh siapa kambing, siapa domba ini kan. Itu kan perumpamaan. Yang saya tanya bukan perumpamaannya. Gue bilang perumpamaan terus berkali-kali sampai naik tensi ke gue bilang gitu kan. Yang saya tanya itu bukan perumpamaannya. Terserah lah kalian mau ngatakan kambing domba nih apa, gue bilang. Ini bukan binatang asli yang dimaksud kambing domba asli, bukan. Ini perumpamaan. Berapa kali begitu loh. Nggak nyambung Sparta itu. Iya memang perumpamaan di situ. Orang-orang itu kan dia sebut kambing kan dan domba, diumpamakan seperti domba dan kambing. Betul, iya betul. Cuma yang saya tanyakan kan bukan itunya, Bang, bukan perumpamaannya kan? Iya. Bukan itu. Dia jawabnya perumpamaan terus loh. Gue bilang iya tahu. Gue bilang itu perumpamaan, tapi yang dimaksud ini siapa? Parah itu, Sparta itu. Dia nggak mau jawab, Bang. Kayak gimana gitu. Betul yang abang bilang itu. Kalau sudah dibahas itu sudah kemana-mana tuh. Apalagi jelas lebih jelas lagi pertanyaannya ya kan. Ini mereka kambing ini memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ya kan? Itu agama apa itu yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Nah, lari. Sama pernyataan abang kan saya copy, Bang. Saya kopas. Saya menanyakan hal yang sama seperti yang biasa sering abang sampaikan tuh, pertanyaan itu sama. Nah, kambing ini kan menyuruh Yesus sebagai Tuhan. Menyeru atau menyuruh? Menyeru, bilang. Siapa ini? Gue bilang itu karena terus gue bilang kambing ini menyuruh Yesus sebagai Tuhan. Nah, yang dimaksud ini siapa? Sementara yang yang meyakinin, yang menyuruh Yesus sebagai Tuhan ini siapa? Kelompok siapa? Gue bilang gitu kan. Golongan siapa? Itu kan pernyataan Bang Charles juga kan? Golongan. Ya saya tanya begitu juga. Ini dia jawabnya Sparta bilang, iya kambing sama domba ini bukan kambing domba betulan, ini perumpamaan, nggak nyambung. Yang saya tanya bukan perumpamaan. Ini ditujukan kepada siapa? Gue bilang. Nggak menemukan jawaban, akhirnya sudah. Akhirnya dia minta ganti pembahasan. Ya kasih keselamatan itu akhirnya tuh. Kasih keselamatan. Dan lama abang masuk dari itu. Ya itu sudah. Sebelumnya ngebahas itu Matius 25 itu. Iya kan dia kritis. Berarti kan di mana bentuk kasih Tuhan itu kalau kamu dimasukkan ke neraka kan gitu kan? Tapi berarti kan kritis, tapi lewat dengan apa? Melalui pertanyaan kan? Padahal sudah dijawab loh ya kan? Nantilah Ya nantilah aku mau ngajukan pertanyaan lagi lah. Yang dari abang tuh apa ya biasanya ya? Jangan itu terus pertanyaan. Bosan juga aku nanyakan itu. Apa selain itu? Tanya itu aja lagi seperti yang aneh-aneh lah, yang bagus ditanya. Matius 4 nomor 1 itu. Matius 4 nomor 1. 4 nomor 1. Matius 4 nomor 1 itu, ya kan? Roh membawa Yesus untuk dicobai, ya kan? Siapa yang memerintahkan Roh Tuhan itu supaya Yesus dibawa kepada iblis? Siapa yang memerintahkan? Matius 4 nomor 1 ya? Hah? Matius 4 nomor 1 kan? Iya. Kalau di TB kan dia cuma roh aja kan.
Kalau di versi selebernya itu atau di TSI itu kan Roh Kudus kan? Berarti kan Tuhan, Roh Kudus kan Tuhan bagi mereka kan? Tuhan membawa Yesus. Siapa yang memerintah itu ya kan? Iya. Nah, saya catat. 25 tuh, aduh. Mars 4 nomor 1. Nyambung sepatu, makanya ribut sama si Anu sih. Marahin. Alhamdulillah. Nggak paham. Yang ditanyakan perbuatan selama di bumi kok nggak paham. Itu dah aku perhatikan si Sparta ini udah mulai tantrum tadi itu, udah mulai tidak kondusif. Kenapa? Ingin menghindari perdebatan itu. Kenapa ngejar tadi itu? Ini tuh dah ciri-cirinya Oten kayak gitu tuh. Dibilang kita yang tidak kondusif. Iya, demi menghindari pertanyaan perdebatan itu. Dibuatnya Kan kacau. konteksnya kan kasih. Berarti Tuhannya mereka tidak akan memasukkan manusia walaupun satu biji ya kan ke dalam neraka. Iya. Nah, ya jelas-jelas di situ sesuai perbuatan, atau Matius 25 jelas-jelas Yesus mengatakan orang-orang itu masuk ke neraka. Iya kan, itu orang yang nggak taat. Kalau orang yang nggak taat masukkan kemana? Ke neraka. Di mana kasihnya? Ya kan mereka memilih sendiri. Nah, kalau kasih nggak mungkin Tuhan membiarkan mereka masuk sendiri ke neraka. Kalau kasih, ya kecuali kalau nggak lihat kan, nggak maha lihat. Kalau Tuhan tidak maha melihat ya kan, masuk sendiri, Tuhan yang nggak melihat. Tapi kan Tuhan maha melihat juga bagi mereka. Selamat malam, Bang Sekalam. Assalamualaikum, Abah. Bagus, tidur sudah. Ya gitu. Ngorok Abah nih. Tapi kok bisa naik dia? Multi lagi. Kasih. Assalamualaikum. Malam. Makanya itu kan hukum, makanya dia yang kalau ngebahas aku hukum ini sipil ya nggak connect. Makanya ribut sama si Anu, right? Gak masa kalam nih, mana jalan logikanya? Nggak main bos. Hukum sipil itu logis katanya, di saat Tuhan nggak logis. Kalau polisi membiarkan orang yang melanggar rambu-rambu, berarti itu polisi itu tidak baik. Iya, itu logis nggak? Logis. Saat teologi ke hukuman Tuhan, wah, di mana kasihnya kalau dihukum? Kima.
Iya, makanya itu kan nggak nyambung, makanya di-cut lah sama Bang Rai tadi. Nah, itu pertanyaan itu dia bertanya berapa kali loh si siapa tadi Sparta itu. Iya, berapa kali dia itu kan, makanya kalau Oten kan nggak sadar apa yang diucapkan dari muncungnya itu. Saya 2 kali itu terus kau tanya katanya. Dia lo sampai 7 kali nanya itu. Kalau kau berbuat dosa dan kau kemana? Ya ke neraka. Nggak berbelit ya kan? Kalau Oten pergi, Adam diciptakan dari tanah, ya kan segala macam. Yang ditanya orang yang taat dan yang taat masuk Ya, kemana? malah ke Pergi ke penciptaan. Nggak nyambung Bang, nggak nyambung dari awalnya sudah nggak nyambung itu orang. Ya memang rata-rata begitu, apalagi ini siakal ini. Nggak main bos. Begini sedikit ya, Charles, aku tanya kamu. Kakinya ayam berapa kal? Oh 4 katanya. Kamu ini dulu kan Kristen, betul kan? Kok bisa 4? Jarinya kan ada 4. Charles, kamu dengar nggak? Apa dibilang? Kamu dulu kan Kristen kan? Kok tahu? Lihat di perjanjian lama itu, dengan cara apa Tuhan di perjanjian lama itu mengampuni dosa manusia? Apa dibilangnya? Nggak dengar aku. Dengan cara apa Tuhan di perjanjian lama mengampuni dosa manusia? Dengan cara apa? Dengan cara apa di perjanjian lama Tuhan mengampuni manusia? Di perjanjian lama dia. Ya dengan kuasanya lah. Ya kan, nggak ngerti kalau kitab kan? Ini Charles. Jadi Tuhan turun ke bumi untuk. Oke, silakan. Bagaimana caranya Tuhannya perjanjian lama mengampuni dosa? Tuhan di perjanjian lama itu mengampuni dosa manusia ketika manusia itu mempersembahkan korban sembahannya, korban bakarannya, menyembelih domba atau menyembelih sapi, kan begitu. Jadi mereka tiap-tiap kali melakukan itu untuk korban penghapusan dosa, ya kan? Bukan dengan bukan hanya dengan meminta ampun langsung, tetapi konsepnya dalam Alkitab dosa itu diampuni oleh darah. Makanya darah itu dikatakan lambang kehidupan. Makanya juga dilarang memakan darah, karena darah adalah lambang kehidupan. Itu bukan hanya dengan ujuk-ujuk mengampuni dosa. Berarti di sini harusnya pertanyaannya apa? Bagaimana cara manusia untuk menebus dosa, menghilangkan dosanya? Dengan cara menyiapkan korban bakaran. Kalau Tuhan bagaimana caranya? Ya cara kuasanya. Caranya Tuhan mengampuni dosa itu akan kamu tadi diam. Ngomong saya diam loh. Oh ya, terserah ngomonglah. Kenapa oten-oten ini ya? Saya ingin memperbaiki bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa. Loh, bagaimana caranya? Ya dengan kuasanya. Nah, bagaimana cara manusia untuk memohon dosanya diampuni? Caranya menyiapkan korban bakaran. Gitu. Tidak mungkin Tuhan turun ke bumi menyiapkan korbannya. Kalian ini bakar ini ya, ini bakar ini ya, nggak mungkin. Ya ada perintah seperti itu kok kalau. Ya makanya kan kamu bertanya bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa. Ya dengan kuasanya lah. Nah kalau pertanyaan bagaimana gantian kita ngomong manusia bro, gitu. Astaga, bagaimana sih Oten ini?
Kau ini kenapa? Saya kan hanya menerangkan apa yang ada di dalam perjanjian lama supaya kamu mengerti. Iya, giliran saya ngomong jangan dulu dipotong kamu loh. Tadi saya mute. Silakan ngomonglah kau, coba. Masa sudah tua nggak ngerti-ngerti? Aduh, Kau berapa tentu kali sudah banyak. Siapa bilang kau masih anak-anak? Udahlah, nggak usah masalah umur. Saya sudah diam. Tua. Saya memperbaiki supaya kalian lebih bijaksana, lebih paham. Dari pertanyaan aja, saya berusaha memperbaiki supaya baik loh saya ini, ya kan? Coba kalau saya tanya sama Bang Deddy, bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa? Ya dengan kuasanya. Bagaimana cara manusia supaya dosanya bisa diampuni? Bukan dengan cara kuasanya, Ya dengan kan? menerima korban bakaran dari manusia, itu cara Tuhan di perjanjian Bagaimana lama. caranya? Cara Tuhan menerimanya pakai tangannya. Berarti kan dengan cara kuasa. Kuasanya apa? Kuasa Tuhan itu apa? Kuasa ini kan luas. Charles, dengarkan. Oke, saya tanya, bagaimana cara Tuhan menerima pakai korban logika bakaran itu? sedikit. Bagaimana cara Tuhannya Yahudi menerima korban bakaran itu? Pakai tangannya. Oke, tunjukkanlah pakai kuasanya kau bilang kan. Coba tunjukkan. Di mana dia mengatakan aku mengampunimu dengan Kuasa itu, pakai kuasa. astaga. Silakan tunjukkan. Ayat berapa itu menyatakan yang seperti kamu katakan? Astaga. Menerima, makanya kita ke ini ya, ke logis ya, ke akal. Cara Kita Tuhan ke fakta aja, ke ayat Alkitab aja, di mana yang seperti kau bilang. Silakan tunjukkan. Yesaya 42. Tuhan mengampuni Ayat dari berapa, tempatnya bro? di surga. Tuhan mengampuni dosa dari tempatnya di surga. Dengan cara apa? Turun tangannya mengambil korban bakaran itu. Kan ini nggak masuk akal. Saya perbaiki pertanyaanmu loh, kau kok malah protes sama saya. Saya cuma mau nggak perbaiki. protes. Saya cuma meluruskan pemikiranmu yang agak bengkok. Pertanyaanmu bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa kan? Itu pertanyaanmu tadi kan? Coba caranya seperti apa? Aku bilang caranya begini. Menerima korban bakaran. Mengampuni. Sebentar. Contohnya saya tunjukkannya. Kain dan Habel ya. Kain dan Habel. Ketika Menerima mereka itu bukan kuasa. Menerima itu bukan kuasa Tuhan kan? Sabar dulu. Enggak, saya Ini tanya saya dulu lebih kamu. menjelaskan loh. Saya Menerima menunjukkan itu, fakta yang ada di menerima dalam itu bukan Alkitab. kuasa Tuhan. Menerima itu bukan Menerima kuasa itu Tuhan. bukan kuasa Tuhan. Bukan lagi. sifatnya menerima. Gimana sih kau ini? Kuasa itu adalah sifat. Cemananya kalian diajari? Tadi kan Kuasa saya itu katakan adalah dengan kuasa menerima itu. korban bakaran, betul nggak? Sudah, kamu ngomong sama Bang Deddy aja, aku munyak. Saya cuma mau memperbaiki ya supaya kau paham. Kuasa itu adalah sifatnya Tuhan. Sifatnya seperti apa? Sifat menerima. Menerima permohonan ampunan dari makhluknya. Cara-caranya berbeda. Yahudi caranya seperti ini. Kuasanya menerima. Sekarang. Sifatnya menerima. Oke, kita berbicara ini kan Kamu antara mau diajarin? agama nih, Oke, ya kan? oke. Charles, sabar, jangan marah-marah mulu kau. Iya, kenapa? Ada hakmu enggak membicarakan Tuhannya orang Yahudi? Lari lagi membicarakan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi kan Tuhan saya juga. Siapa nama Tuhannya Yahudi? YHWH. Tuhanmu siapa? Tuhanku juga YHWH. Bukan Yesus. Yesus itu kan keselamatan dari YHWH. Berarti itu anti Kristus kau. Kau enggak terima Yesus begitu. Masuk neraka keselamatan kau. dari YHWH kan itu arti Yesus. Keselamatan dari YHWH. Iya, Astaga. itu arti Yesus kan. Yesus itu kan berasal dari kata Yehosua yang artinya keselamatan dari YHWH gitu. Keselamatan dari itu. Begitu. Keselamatan dari YHWH itu arti Yeswa Hamasya. Oh, berarti yang keselamatan itu dari Yesus, bukan dari Tuhan Bapaknya. Keselamatan dari YHWH itu arti kata Yeswa. Iya artinya, tapi
Saya bertanya, keselamatan itu siapa yang memberikan? Tuhan. Si Tuhan yang mana? Yang satu lah. Tuhan kan cuma satu dalam kekristenan. Iya, yang mana? Namanya siapa? Itu datangnya dari HWH yang diwujudkan di dalam diri Yesus. Aduh. Sekarang saya tanya kamu sekali, boleh? Satu pertanyaan aja. Boleh nggak, Carne? Boleh. Apa? Boleh saya tanya kamu satu pertanyaan? Tanya. Oke. Sekarang apa arti kurban di dalam Islam? Kok Islam juga tidak berkurban tuh? Itu arti korbannya apa kira-kira tuh? Kalau di dalam Yahudi, kurban itu kan dilakukan untuk penghapusan dosa dengan korban bakaran kan? Kalau di dalam Islam, arti korban itu apa sih? Beramal. Beramal. Di mana ayatnya dalam Alkitab itu beramal kurban? Coba. Hah? Di mana itu ayatnya? Bahwa konsepnya itu beramal. Hah? Makna apa ayat berapa itu tentang kurban yang artinya beramal? Kamu bertanya apa arti dari berkurban? Maknanya beramal. Berkorban, bukan berkurban. Kalau berkorban beda sih. Berkurban. Berkorban bukan berkorban. Emangnya kau mau berkorban? Kamu yang di ini. Itulah kalau berkorban dimasukkan ke dalam sumur mau. Sebentar bro. Itu ayat berapa dalam Al-Quran tentang berkorban? Enggak tahu saya. Oke, saya sini. Masa kalam bagian kamu dengan saya. Jadi makna dari kurban. Izin Bang jelas ya. Kulung dulu sini nih. Logikanya nggak jalan ini. Jadi upayanya itu jadi kurban itu upayanya apa ya? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail karena kurban itu kan simbol ketaatan itu. Jadi Nabi Ibrahim itu siap mengorbankan siapa yang paling dicintai pada itu kan. Jadi Ismail tuh siap taat. Nah, jadi Ismail inilah yang diinikan. Jadi ketika itu Ismail kan menurut Al-Quran mau belum selesai bicara dipotong korbankan ya kan. Tiba-tiba kan itu disediakan korban besar ya kan, meskipun nggak disebutkan apa itu korban besar dalam Al-Quran. Kira-kira korban itu diapakan itu sama Ibrahim? Dibakarkah atau dibagi-bagikan ke orang untuk dimakan? Kenapa? Itu korban ketika kan disuruh mengorbankan Ismail lah kita bilang kan dalam Al-Quran. Setelah itu kan digantikan dengan korban yang besar katanya, meskipun nggak dikatakan apa ya korban yang besar itu di dalam Al-Quran. Kira-kira setelah korban besar itu datang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, korban itu dibakar atau dibagi-bagikan untuk dimakan? Kamu ini nggak paham, Mas Kalam. Saya ini bertanya biar paham. Iya. Ya jadi hewan kurban itu kan yang sebenarnya dikorbankan kan apa sih? Kamu tahu nggak? Pertanyaan saya Bang, pakai logika sedikit aja Bang Apikal Tim. Gini, ketika kurban yang besar itu sudah disediakan, dibagi-bagikan Bang. Itu kurban dibagi-bagikan atau dibakar? Dibagi-bagikan. Oke, mana ayatnya yang menunjukkan itu dibagi-bagikan?
ayatnya. Surah berapa, ayat berapa, bahwa kurban bakaran, kurban yang besar itu dibagi-bagikan sama orang. Sebentar saya cari ya. Iya, silakan. Tidak tertulis Bang, tidak tertulis secara eksplisit Bang terkait hal itu. Jadi dari mana Bang tahu itu dibagi-bagikan? Masya Allah. Loh, Abang ini bertanya yang mana dulu? Yang mana dulu? Pertanyaan saya yang tadi loh. Itu kan Abang bilang dibagi-bagikan. Dasarnya apa pendapat Abang dibagi-bagikan? Oh iya, hasil korban itu kan dibagi-bagikan tuh. Iya kan sekarang. Makanya saya merasa ini kok agak aneh. Di Ibrahim sendiri nggak ada disebutkan dibagi-bagikan. Tiba-tiba korban sekarang ini dibagi-bagikan. Sementara Abang itu ikut milah Ibrahim. Betul nggak? Oh. Abang kan ikut milah Ibrahim nih. Sekarang yang pertanyaannya, Ibrahim itu membagi-bagikan atau itu kan sembelihan itu kan gini, itu kan sembelihan yang besar tuh. Ya kan? Itu kira-kira itu dulu lah. Korban sembelihan yang besar itu apa itu disediakan? Nah, coba makanya buka di Quran As-Saffat ayat 107 ini, aku sambil buka nih Al-Qur'an nih. Silakan. Dan kami tebus hal itu dengan sembelihan yang besar. Tuh. Kan ditebus dengan sembelihan yang besar ya. Ya. Itu Bang. Jadi dari mana Bang bilang itu kok dibagi-bagikan korbannya itu? Bukan dibakar. Lah, kalau korban bakaran itu di gimana coba? Maksudnya di Alkitab. Oke, itu sejak anak Adam itu sudah dilakukan, di mana Kain dan Habel, satu mengorbankan hasil pertaniannya, hasil kebunnya, satu kan mengorbankan hasil ternaknya, yang diterima kan hasil ternak nih. Korban bakaran ini, korban bakaran ini tradisi dari mana? Oke, itu tradisi dari dulu. Iya, siapa? Tradisi apa dari dulu? Tradisi apa dulu? Oke. Tradisi siapa itu? Maksudnya tradisi apa gimana ini? Iya. Tradisi siapa itu? Korban bakaran itu? Dari anak Adam. Yang ditanya apa? Malah anak Adam. Iya, Anda kan tanya nih, tradisi apa, dari mana, kan begitu kan? Nah, tradisi itu ada sejak anak Adam gitu loh. Tradisi iya. Itu biar ada nggak perintah Tuhan menyuruh seperti itu? Itu maksud Anda? Nggak nyambung memang orang juga. Udahlah, aku jawab lah ya. Itu tradisi Yahudi bro. Korban bakaran itu. Kalau anak Adam udah ada Yahudi, belum Bang? Gimana nyantai ini? Kenapa? Bukan tradisi Yahudi. Itu sebelum Yahudi juga sudah ada. Oke. Anak Adam itu kan bukan Yahudi. Kain dan Habel itu kan bukan Yahudi. Oke, terus kenapa ada kurban bakaran dalam Yahudi? Ya dia meneruskan ajaran yang dari dulu sebelum dia. Sebelum Yahudi siapa? Iya, contohnya Kain dan Habel itu kan mempersembahkan korban itu. Apakah korban bakaran? Iya betul, korban bakaran. Itu. Bang Sedoe, selamat pagi. Ya makanya itu. Siapa lagi mau ini? Sekarang konsep korban dalam Islam itu kan dibagi-bagikan. Ibrahim itu membagi-bagikan enggak korbannya? Itu ada Bang di surat Al-Kausar ayat 2. Itu Abang bisa baca kalau Abang bisa baca ya. Dan lanjut ke surat Al-Hajj Bang. Itu di situ di surat Al-Kausar ayat 2 itu ada perintahnya, perintah utama untuk berkorban. Gimana? Dan di ayat 28 dan ini ayat 3. Bang Sedo sebentar dulu. Yang dia tanyakan itu
yang dibagi-bagikan ini loh. Kalau sekarang ini kan kita kan kurbannya kan nyembeli apa sapi atau kambing. Nah, daging itu kan dibagi-bagikan. Apakah dulu tradisinya Nabi Ibrahim seperti itu dibagi-bagikan? Lah kita kan nggak lahir, logikanya kan kita kan nggak lahir dari zamannya Ibrahim. Kan kita kan mengacu pada Al-Quran, tuntunan kita kan dari Al-Quran. Betul ya oke. Kalau ini kalau dengan saya nggak masalah. Si kafir satu ini nah. Jadi udah saya ngambek. Jangan menyebut saya kafir. Memang kafir mau gimana? Oke lah, sudah. Nah, jadi apakah dulu itu membagi-bagikan, dulu kan kurban besar, namanya kan kurban besar ya kan. Nah, apakah dulu dibagi-bagikan? Sementara kita ini mengikuti milah Ibrahim. Nah, tadi Oke, coba saya ini dulu ya, saya runut ya, izin ya bang ya. Lanjut bang ya. Sebelum Abraham diuji atau Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Tuhannya di zaman itu, Nabi Ibrahim itu selalu memberikan kurban untuk dibagi-bagikan sampai 100 ekor. Nah, karena Nabi Ibrahim ini tidak memiliki keturunan, ya kan? Dia berucap dari mulutnya, kalau dia mempunyai keturunan, anak itu rela dia kurbankan. Di situ dia diuji. Itu khusus untuk pengujian iman, khusus untuk Nabi Ibrahim berada di korban. Nah, kalau untuk pembagi-bagian sebelum Nabi Ibrahim diuji imannya, dia sudah melakukan seperti itu. Tradisi itu sudah ada sebelum diuji imannya. Bahkan di Bible juga ada, tertulis di Bible itu Abraham dengan memberikan kurban hewan domba kepada Abimelek sampai 100 ekor atau enggak salah itu. Lebih, pokoknya lebih dari 50 lah. Memberikan kepada Abimelek untuk dikorban. Masa dia makan sampai 100 ekor? Ya, Enggak mungkin kan? Pasti saya baca di Bible. Oke, kitab Kejadian kan, ayat berapa? Nah, ya, kau baca lah di situ semua. Dia selalu ini karena dia tidak mempunyai keturunan, dia berucap seperti artinya kalau kita apa bernazar gitu. Kalau sampai aku memiliki keturunan, akan kukurbankan anakku itu. Rela dia mengorbankan. Dia diuji oleh itu di mana itu tertulis, Charles? Astaga. Kan kau bertanya tentang Islam, gimana sih? Iya, berarti di Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Kisahnya, aduh ya Allah. Al-Kausar ayat 2, coba dibaca bang. Abang bisa baca kan? Di mana? Bang Akal. Iya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah